hari ini A, B, C, D, F, G. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Assalamualaikum Ya, sahabat-sahabat sekalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Saya monitor. Silakan. Saya tinggian Bang Zuma dari Saya serahkan perkara ini kepada Gurunda Zuma. Apakah Bang susah? Zuma dulu. Astagfirullahaladzim. La haula quwata illa billah ngadepin dua ini. Tanyain data. Dalilnya di mana? Udah coba. Tadi gini Gurunda, jadi tadi saya permisi sholat. Jadi dia bilang, oh menghadap batu ya katanya, sembah batu. Saya bilang, kami beribadah kami itu semua ada dalilnya, ada perintahnya. Kami tidak pernah menyembah batu. Kami hanya diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu. Saya tanya balik, jadi kalian ibadah yang kalian lakukan selama ini tuh ada dalil tidak? Ya, sampai sekarang belum ada jawaban ini Gurunda. Lanjut Gurunda, izin Gurunda. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai objek sembahan dan prosesi menyembah itu harus dibedakan dulu. Jadi ada yang disebut syariat. Syariat itu adalah masuk di dalamnya komponen tata cara beribadah. Di antaranya mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci kaki, lalu kemudian menggunakan pakaian bersih, menghadap ke suatu arah yang sudah ditentukan, kemudian gerakan prosesi dari ibadah itu sendiri. Nah, itu adalah bentuk daripada rutinitas ritualnya. Nah, kemudian di situ ada objek yang menyembah dan ada objek sembahan. Nah, objek sembahan inilah yang kemudian harus ditahu. Jadi kalau misalnya umat Islam itu menghadap ke satu titik arah, cari kenapa mereka melakukan itu. Lalu kemudian ketika ada benda yang menjadi tumpuan dalam beribadah, cari lagi. Ini dari mana asalnya model kayak begini ibadahnya? Apakah mereka menyembah kepada objek yang di mana mereka menghadap, atau ada hakikat lain? Supaya kita tidak abu-abu di dalam menelaah Islam itu, supaya pemahaman dan ilmu kita terhadap agama saudara kita Islam itu bertambah. Sama seperti kami ketika belajar tentang kekristenan, oh ternyata memang saudara saya Kristen menyembah Yesus itu karena memang Yesus itu sebagai objek sembahan diibadahi. Memang Yesus itu dianggap Tuhan. Nah, itulah makanya yang perlu saudara Kristen paham. Apakah betul umat Islam itu menyembah batu? Karena di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sembahan mereka itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub itu batu? Kan gitu poinnya. Ternyata bukan. Lalu dari mana mencontoh? Oh, rupa-rupanya seluruh nabi ketika kemudian mereka beribadah, mereka punya batu tugu. Mereka punya batu sebagai acuan di dalam arah ibadah. Oh, ternyata Yakub juga melakukan, Daud juga, Salomo juga, Yakub juga melakukan itu. Abraham pun melakukan, bahkan Yesus juga melakukan. Artinya sudahlah, tinggalkanlah pemahaman seperti itu. Sekarang kita cari esensi yang disembah itu siapa? Apakah sama dengan esensi yang disembah oleh para nabi yang datang kepada Bani Israel? Nah, itu namanya berkembang di dalam ilmu, tidak statis. Kalau statis yang muncul harus dinamakan saya ini dalam Gurunda jaringannya kurang bagus kayaknya, suaranya putus-putus. Allah. Jadi Bang, masih sama salah dibilang menghadap batu itu. Mereka ternyata sama. Tuhannya Bani Israel juga tidak seperti makhluk. Yeremia 10 nomor 6.
Seperti itu Bang. Jadi kita jangan memperbodoh diri dengan mengatakan Islam nyembah batu. Ini sudah 2023. Tapi ku bilang Pasti menghadap begitu batu aja salah omongnya. bang. Kesian. Oke lanjut. Bang. Kalau ku bilang menghadap batu salah juga. Tunggu Bang Wilik, saya mau tangkap Tunggu sedikit. bentar, tunggu Kiki, tunggu. Tunggu jaringan Bang Juma, tunggu. Gimana? Bang Juma, Katanya kalau menghadap batu salah Bang. Sesuai dengan prosesi, Yakub juga batu yang dijadikan bantal tidur itu dia bersihkan, habis itu didirikannya batu itu di hadapannya, lalu sujud menghadap batu itu. Ya berarti enggak salah aku kan? Os. Kami tidak menghadap batu, Bang Juma tunggu dulu. Bang Juma jaringannya itu, ntar ya. Bang Juma dia tadi mengatakan kita itu menyembah batu, menghadap batu katanya Bang. Iya, gimana? Tadi si Iki bilang kalau kita ini Menghadap. menyembah batu dan menghadap batu. Menghadap batu. Kan udah dibilang patokannya batu. Kalau batu, ya betul. Hajar Aswad itu kan batu. Menghadap. Iya. Iya, menghadap ke batu. Ya kan? Ya kan? Ntar Bang, jaringan gua Sabar, lagi. sabar jaringan Kalau Bang Juma menghadap, nggak bagus. menghadap, ya. Iya, aku bilang dari tadi Iya. juga menghadap, bukan nggak ada. Aku bilang menyembah. Cuman kalian seakan-akan menuduh saya bilang menyembah. Ngeles lu, ngeles kau. Banyak saksinya ngeles kau mengatakan kau. kami menyembah. Jadi enggak Nah. enggak itu makanya harus dipelajari dulu. Kamu bilang Islam tadi itu menyembah kaidah kok. prosesi ibadahnya seperti apa. Enggak ada nyembah batu itu, enggak mungkin. Tuhan kami laisa kami slihi syai. Jangankan batu, Yesus aja kami enggak sembah. Batu yang tidak bisa ngapa-ngapain, bagaimana mungkin kami sembah? Yesus Bung membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Laisa dikatakan bahwasanya dia satu-satunya kemudian yang lahir tanpa ayah, diberi mukjizat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kurang apa lagi coba? Dia hakim di akhir zaman. Kurang apa lagi? Masa kami milih nyembah batu? Sedangkan Nabi Isa alaihissalam yang begitu sempurna ditorehkan di dalam Al-Quran kami nggak sembah, apalagi batu. Yang kami sembah Ya, itu aku adalah hakikat yang menciptakan Yesus, itu yang kami sembah. Iya Bang Juma. Gitulah. Aku cuma bilang tadi udah waktunya menghadap batu. Cuman mereka ini ngomongnya bukan begitu. Kami ada dalilnya menghadap Masjidil. Mbak, makanya kami pertanyakan dari tadi keras, di mana kami datanya menyembah batu itu di mana? Karena kamu keluarkan narasi menyembah batu. Bukan bro, menghadap. berdalil, Aku bilang lah. bro menghadap. menghadap dia bilang tadi itu La haula menghadap. quwata illa billah. Nah, Iya nggak apa-apa kalau dibilang menghadap ke arah batu, nggak masalah. Karena setiap orang beribadah pasti kan ada yang menghadap ke toilet, ada yang menghadap ke mimbar, ada yang menghadap ke pohon. Pasti menghadap, selama dia ibadah pasti dia menghadap. Anda di gereja menghadap kemana coba? Kalau itu jadi acuan, boleh dong kita Kemana-mana, Bang. mengatakan kemana-mana. Tuhan ada di yang mana-mana. Iya, tapi di depannya ada apa? Batu kan? Bener nggak? ada Batu tembok nggak? dinding. Tembok itu ada batu pondasi di situ, ada batu merah, ada batu kerikil. Pasti menghadap ke batu. Terus di belakang gereja entah ada rumahnya ada toiletnya, menghadap ke toilet. Berarti ya kan, ada sapi tank di situ, berarti menghadap ke sapi tank. Kaidah Islam itu menghadap ke arah kiblat. Itu. Kenapa mengarah ke arah kiblat? Karena itu perintah. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi. Sangat disayangkan kalau kitabnya orang Yahudi sudah diambil tapi nggak dipakai. Coba kita lihat Siapa yang ambil Bang? Siapa yang ngambil? kitabnya Yahudi kan kalian ambil Untuk apa kami ambil? supaya agama kalian yang dari Romawi itu dianggap sah. Dipakai Itu kan menurut Anda. Ya sudah, coba buktikan kepada saya. Apa legalitas orang Roma mengambil kitabnya Yahudi? Coba. Jangan bicara Kristen ya. Karena Kristen yang pertama kali mengambil kitabnya orang Yahudi adalah Romawi. Nah, coba tolong terangkan ke saya, kenapa bisa orang Romawi
pada abad pertama, abad ketiga menjadikan kitabnya orang Yahudi itu menjadi satu clipping dengan kitabnya orang Kristen? Anda bisa jawab. Orang Romawi mana? Loh, kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi aja, Bang. Anda itu salah. Ya udah, kalau gitu Bang Suma salah. Oke, Bang Suma kamu Gini, salah. gini, Bang, Nah, Bang. coba tunjukkan di mana letak kesalahan Bang Suma ketika mengatakan itu. Anda tentu bisa menunjukkan dalil. Ayo, silakan. Sekarang saya tanya, Yesus sama murid-muridnya orang Yahudi bukan? Orang Yahudi, Ya betul. sudah. Nah, kalian bukan murid. Loh, kami ngikuti loh. Kalian itu bukan muridnya Yesus. Kalian itu penyembahnya Yesus. Penyembah dan murid itu beda. Saya punya murid dengan saya punya hamba berbeda. Orang yang menyembah saya itu bukan murid saya, itu hamba saya. Orang yang saya jadikan murid adalah orang yang mendengarkan petua-petua dan mengikuti instruksi saya. Sedangkan Anda bukan. Anda itu adalah orang Kristen, pentuhan Yesus. Beda, jangan ngaku pengikut ente, salah. Sebentar. Kristen ke apa artinya? Kristen itu pengikut Paulus. Dari Pusing kan? mana kau tahu? Dari mana 1 kau Korintus mengikut 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sebagaimana aku ini juga Kristus. Siapa yang berkata begitu? Paulus. Tapi terjemahannya di Indonesia dirubah. Padahal originalitasnya enggak kayak gitu bunyinya. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Bahkan bukan hanya Kristus Paulus itu. Paulus mengaku sebagai Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebab bagaimanapun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa. Bapa di sini pater. Pater di sini intinya adalah Tuhan Bapa itu sendiri. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Matius 23 apa yang diterangkan oleh Yesus. Jangan kau menyebut Bapa siapapun di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di dunia. Karena di bumi. Sebab hanya ada satu Bapakmu. Siapa? Yaitu Dia yang ada di surga. Tapi Paulus mengatakan akulah yang menjadi gimana? Gini. Dengarkan saya Bang ya. Dengarkan saya Bang ya. Artinya Kristen. Kristen artinya Kristen yang terakhirnya itu kan pengikut Kristus. Betul? Nah, itu tahu. Oke. Nah, sekarang yang dianggap Kristus di sini itu siapa? Baca 1 Korintus. Kalau Anda baca 1 Korintus, ternyata yang dimaksud Kristus di situ adalah Paulus. Makanya bedakan kisah para rasul dengan Yesus. Jangan dicampur aduk loh. Begini saudaraku, begini. Sekarang Tunggu loh. Ya, silakan. Silakan. Bisa seorang muslim bilang saudara ke orang kafir? Bisa. Kenapa Di mana tidak? ayatnya? Di mana ayatnya? La haula wala quwata illa billah Muhammadar Rasulullah. Kita ini ayatnya? saudara, cuman beda akidah. Di mana ayatnya? Oke, saya tunjukkan dalil di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa semua manusia itu diciptakan sederajat, tidak ada yang berbeda satu sama lain. Di mana Lihat. ayatnya bisa mengatakan saudara kepada orang kafir? Oke. Al-Qur'an, dengarkan. Saya kasih Al-Qur'an Al-A'raf ayat 172 supaya Anda paham. Oke? Berapa? Al-A'raf 172. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka. Berarti kita ini saudara. Kita sama-sama anak keturunan Adam. Dengar, Kenapa? itu tidak ada konteksnya di situ. Kenapa ada emang? lain itu. Biar saya bacakan, bro. Silakan. Dan ingatlah silakan. ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka Iya, supaya terus? berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau terus? Tuhan kami bersaksi, kami melakukan demikian agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya itu adalah. Di mana dikatakan di situ orang kafir bisa dikatakan orang muslim? Tidak ada bilang membahas saudara. tentang kafir, itulah hebatnya.
Nggak ada. Jadi Itulah hebatnya, tidak ada dikatakan orang kafir di situ emang. Bang, kenapa tadi bilang saudara sepada orang anu? Lah, kenapa emang kalau saya mengatakan Anda itu saudara? Kejam kali Anda ini. Bukankah Protes Bang, karena dia domba, jadi nggak mau Gitu. dianggap saudara. Salah juga Bang, kalau dia domba, dia serigala, bukan domba dia. bukan Dia bukan Bani Israel. harus dipenggal itu. Oh, salah Anda kalau gitu. Baik, kita buka ayatnya kalau begitu. Berapa banyak orang sekarang yang datang ke Anda untuk memenggal Anda? Ya karena Anda tidak lakukan, kan Anda bukan muslim Lah, sejati. sama dengan di kitab saudara. Kenapa jadi lari ke situ? Lah, justru agama Anda lah yang rasis. Kalau Anda berbicara mengenai rasis, agama Anda yang rasis. Di mana Anda yang tidak rasis? Anda tidak menganggap kami ini manusia, Anda menganggap kami ini hewan. Loh, justru Anda sebaliknya menganggap lah. kami ini domba sesat. Itu tidak ada ke situ, bro. Loh, kenapa? Bang, Gimana sih orang mereka? yang tersesat itu bisa juga disematkan di orang Kristen, Bang. Oh, kalau Kristen kan bukan domba. Bukan. Orang Kristen yang salah jalan pun domba sesat juga itu namanya. Nah, jadi bukan orang di luar Kristen, orang Kristen juga yang jauh dari Tuhan dibilang domba Coba tersesat. saya bacakan dulu. Saya bacakan Itu dulu dalil. peribahasa, Bang. Oke, saya bacakan dalil kepada kalian ya. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini apa ini? Ini ajaran apa ini? Ajaran kasih. Kita Ini bahas ajaran- apa tadi? Kita Lah, tadi kan bilang Saya mengatakan kamu saudara, kamu keberatan. Karena di agamamu itu dilarang. Semua orang di luar agamamu itu kau anggap musuh. Sedangkan kami tidak. loh, mana? Tadi Loh, makanya loh, saya loh, tanya, di mana dalilnya? Terus kalau kamu bisa ayat bilang Alkitab saudara yang sama dibilang orang kafir? kasihilah musuhmu itu apa, Bang? Ya, kasihi musuh apa? Bagaimana Anda bisa mengasihi saya? Saya memanggil saudara saja Anda keberatan. Itu kan cuma teori aja. Ajaran Nggak, kasih nggak dengar pernah. ajaran kasih di Itu Kristen itu cuma topeng. Dibilang abang ini ndak keberatan dia, Bang. Lah, Cuman dia dia kan keberatan mengutip dipanggil, dari saya manggil dia ajaranmu. saudara, dia nggak suka. Karena Nggak, memang di dia dalam nggak kitab keberatan. tunggu. Dalam kitab, di dalam agamamu memang ada ajarannya kan. Jikalau seorang datang kepadamu Tidak dan ada dia ajarannya. tidak membawa Kristen, 2 Yohanes 1 nomor 10. Jangan bilang tidak ada. Ini dalil. Jangan kau menerima dia. Jangan kau lari ke menerima situ. dia. Jangan kamu memberi salam kepadanya. Apalagi memanggil saudara. Jangan lari ke situ dulu. Jangan Kita lari ke bahas situ dulu dulu. tadi. Giliran kena ketabuk di jidat, jangan lari ke situ dulu. Kita bahas dulu. Di Apa? mana ayatnya bisa Apa? kau bilang saudara sama kita? Lah, Al-Quran menerasikan banyak dalil kalau itu yang Anda cari. Tunjukkan Oke. mana ayat berapa? Al-Muntahana juga ayat 8 juga menjelaskan seperti Pindah itu. Kan ayat Anda minta. Oke? Coba Al-Qur'an. bacakan. La 8 ayat 12. yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Oke? Allah Coba tidak dong. melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Saya memanggil kamu saudara. Saya ingin berlaku adil dengan saudara-saudara muslim yang ada di Komal ini. Kenapa Anda keberatan? Karena di dalam agama Anda memang dilarang. 2 Yohanes 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia bukan Kristen, jangan kau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kau memberi salam kepadanya. Coba bang. Anu dulu. Kenapa Bambang? Kenapa Bambang? Kurang Kenapa? 12, ayo. Buka. Kenapa Bambang? Kenapa? Kenapa? Apalagi yang kau mau? Al-Quran surah Asy-Syura sudah jelas menerangkan bahwasanya kami umat Islam diminta dan dituntun untuk kemudian saling memaafkan kepada siapapun. Ini Al-Quran yang menarasikan. Kenapa Anda yang keberatan? Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'ah misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah innahu la yuhibbuz zalimin.
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah mengajarkan ini kepada kami. Subhanallah. Nah sekarang dalil kitabmu apa? Jikalau orang datang kepadamu tidak membawa agama Kristen, jangan kau terima dia di dalam rumahmu dan jangan kau memberi salam kepadanya. Ini ajaran setan. Yes, 929 dulu, buka dulu. Udah ini dulu kau selesaikan ini. Kasusmu kau selesaikan. Ngapain kau bawa Al-Quran, kitab yang kamu tidak paham? Ngapain kau bawa Al-Quran, kitab yang kamu tidak paham? Kitab yang kau paham aja yang kau bawa. Jangan kau bawa bahas kitab yang kau tidak paham. Kau bahas kitab yang kau paham aja. Al-Quran mengatakan kepada kami, huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, bahlul. Ini nih, jadilah pemaaf. Al-Quran yang menarasikan itu. Sedangkan di dalam kitabmu, jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu terima dia. Jangan kau terima di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada dia. Ini ajaran apa nih? Ajaran setan. Kias 812, buka dulu Kias 812. Enggak usah kau lari ke Al-Quran. Kau bahas aja kitab yang kau paham ini. Bahas kitabmu yang kau paham ini. Coba. Ayat berapa? Ayo. Nah itu tadi 2 Yohanes tadi itu. Berapa? Jangan pura-pura. 2 Yohanes 1 nomor 10. 2 Yohanes 1. Wah, ke saya pun yang harus mengajarkan kamu. Kau giliran Quran baca kuis ini gini. Giliran kita udah dibaca 4 kali pun kamu belum paham, dasar buta. Tadi kan gara-gara kau bilang saudara, jadi Tetep flyer guys. Iya, tetep flyer. saya memang bersaudara dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Agama saya mengajarkan itu. Berbeda dengan agamamu. Dengarkan, saya bacakan dalil. Dengarkan, saya bacakan dalil. Jikalau seorang datang kepadamu dan kepadaku dan tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya dan anak-anak kandungnya, saudara-saudaranya laki-laki maupun bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran apa ini? kau paham dak arti ayat Saya itu? paham. Orang disuruh membenci orang tuanya, disuruh benci anaknya, disuruh benci istrinya, disuruh benci semua orang untuk menjadi Kristen. Saya paham. Ajaran kasih. Ajaran Kasino Indro. Bambang, udahlah Bambang. Kau selesaikan dulu tugasmu ini Bambang. Al-Quran kan sudah saya bacakan samamu. Dengarkan, Al-Quran sudah mengatakan begini. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wahai umat Islam, wahai bangsuma, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada oten, kepada kafir, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agamamu dalam urusan keyakinanmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makanya saya manggil kamu saudara, tapi kamu memang dilarang untuk memanggil saya saudara. Jikalau ada orang datang, bangsuma datang dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu terima. Jangan kau memberi salam kepadanya. Kau makanya belajar Bible. Jangan kau tajam ke Islam, tumpul ke Bible. Ya, belajar itu. Oh, kamu agama penjajah kok yang kamu anut. Oh, masih mau bahas. Ketawa lagi. Di mana kamu penjajah? Loh, la haula wala quwata illa billah. Orang-orang yang menjajah 300 tahun lebih, kalau kamu periksa KTP-nya agamanya apa? KTP itu bukan penganut loh. Kristen dengan yang beragama nenekmu Kristen kiper. beda. Udah. Beda. Nenekmu kiper kau. Beda. Jangan samakan Beda agama Kristen dengan apanya? Kristen, beda. Apa? Jangan Apa katamu? samakan agama Kristen dengan Kristen, beda. Tuyul. Apanya Saya tanya samamu, penjajah-penjajah yang datang ke Nusantara ini
yang membunuh jutaan manusia, membuat jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu, itu sembahannya siapa Tuhannya? Jawab. Yang beragama Kristen dengan Kristen beda, bro. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang membunuh jutaan manusia sampai satu kuburan 40.000 jiwa dan bertebaran di mana-mana di Nusantara ini, siapa nama Tuhannya? Jawab. Siapa nama Tuhannya? Dia lah yang tahu siapa nama Tuhannya. Kaskus Bambang. Makanya kau sekarang kau masuk ke rumahmu cari toilet, ada air di kloset, ambil, kau minum. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi. Iya, mana tahu dengan begitu otakmu bisa jalan. Kau masuk di kloset, di situ ada cairan, kau ambil taruh di gelas, minum 3 kali sehari ya. Kalau kau sudah seminggu minumnya, datang ke saya lagi belajar Bimbel sama Bang Suma. Itu mujarab bener ya Bang Daya, mujarab itu ya. Mujarab itu. Masakan kau katakan agama Kristen dan Kristen itu beda? Udah dikatakan. Beda. Kamu keberatan saya panggil saudara, ya keluar dari negara ini. Gitu aja kok repot. Bukan saya yang keberatan, itu Quranmu yang melarang. Emang kamu yang punya negara kah? Ini kan sudah bukan saya punya negara, Bung, tapi dia nggak mau dipanggil saudara, gimana sih? Kan kau melawan ajaranmu. Justru kamu yang membantah dalil kitabmu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalian kalau bertemu dengan Islam itu, Assalamualaikum, Islam itu kalian lagi sedang bermunafik ria itu. Kau melanggar perintah dalilmu. Oke? Kau bermunafik ria. Udah sekarang berani buka data ndak Quran? Ini kan sudah data. Al-Quran juga sudah data, aku buka. Quran 8:12 coba buka. Nah tadi yang ku sebut tadi ini apa? Yohanes berapa yang saya katakan tadi? Jangan kau memberi salam. Itu Yohanes berapa? Yo, sama-sama buka Yohanes data berapa? yo. Saya tanya samamu. Yo, sama-sama buka data yo. Yohanes 2. Yohanes 2, nenekmu kiper. Yohanes 2. Buka dari Quran, buka dari Alkitab yo. Sibuk belajar terjemahan Al-Quran, Bibelnya nggak paham. Inilah dia kucluk, manusia tompel, Bambang. Bodoh kau itu. Ngurut. Sekali lagi saya ingatkan, sebentar habis ini kau masuk di toilet, ada cairan di kloset, sendok pakai ini apa? Jangan pakai garpu sendoknya lagi. Apalagi scoop enggak, pakai ini Coba apa lihat. sendok apa itu yang Coba lihat sendok mulutnya bakso. itu. Nah, simpan di gelas, minum 3 kali sehari selama seminggu, habis itu kau datang ke saya. Mudah-mudahan kau bisa paham Bible. Mulutmu itu loh. Mulutmu itu loh, dipanggil saudara nggak mau loh. Ajaranmu itu loh. Mana Dia bukan nggak mau, Bang. Cuman dia mengutip. Kalau dengarkan saya. Penjajah datang di Nusantara ini 350 tahun membunuh umat Islam, membunuh ulama. Paham? Bang Juma kena peringatan. Teman-teman ini pada minta naik, ini penuh loh. Kalau kayak gini siapa yang mau diturunkan? Teman-teman itu blokir permanen 08 itu akun aku ya. Yang ke-8 tolong di follow ya. Blokir permanen 08 di follow ya. Yang minta naik sudah penuh ya, sudah penuh. Bahos. Oi. Jadi yang menghadap batu ini tidak salah ini ya. Tadi kok pertama bilang menyembah batu, baru kok ngeles nggak ada batu. Gak usah ngeles koiki. Baru Dia bilang menghadap. Aku bilang udah jamnya. menyembah batu kok bilang tadi, baru Menghadap dia bilang tadi tuh. tadi pertama dia bilang menyembah, gak usah ngeles. Ini Bang Juma udah dateng. Saya minta dalil, kita compare aja. Mana dalilnya di dalam kitabmu yang iramanya sama seperti ini? Walaman sabara wa ghafara inna zalika liman azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Saya minta data di dalam kitabmu yang kayak gini iramanya. Tunjukkan. Saya kasih waktu 6 tahun lewat 27 tahun. Cepat. Ini saya bacakan ya.
Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan tiap-tiap ujung jari mereka. Di mana saudara begitu? Itu ayat tentang apa itu, Bambang? Quran. Bambang, itu ayat tentang apa, Bambang? Ini orang kafir. Iya, kutanya dulu itu ayat tentang apa? Tentang berkasih sayang. Dengar dulu, tentang berkasih sayang atau tentang perang? Siapa yang memerangi kalian emang? Loh, apa sih Bambang ini? Saya tanya apa? Saya kan tanya samamu, itu data sedang membahas tentang perang atau membahas kasih sayang? Kasih sayang kan tadi sudah kusampaikan samamu. Kalau yang tadi sedangkan yang tadi 2 Yohanes itu bukan perang. Dalam keadaan apapun jangan kau memberikan salam. Nah, sekarang yang kamu bahas itu ayat tentang perang atau ayat kasih sayang? Jawab. Oh, sekarang mau kasih sayang lagi? Bambang. Tadi tuh KTP. ini Kalau sekarang kamu mau data seperti itu, Bambang dengarkan Bang Suma. Di dalam Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku, dalam bahasa Ibrani mau. Oke? Mau atau dikatakan ekros. Ekros itu adalah musuh. Semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Kenapa kamu nggak praktekkan ini? kamu tahu enggak itu perikopnya apa itu? Ya, giliran Bible, kamu tahu nggak perikopnya itu? Saya nggak tahu. Saya mau tahu bahasa aslinya apa. Bacakan bahasa aslinya. Coba. Emang kau bisa bahasa aslinya? Saya baca Al-Quran berapa? Saya bacakan samamu. Al-Quran berapa yang kamu maksud? Nah sekarang kamu tahu enggak Lukas berapa tadi kita buka? Ya itu aja kau tanya sama aku, kan memalukan. Harusnya kalau kau sudah tahu bunyinya seperti apa, kamu sudah hafal, Bambang. Itu aja kau repot. Bang Wandes, kita debat begini kalau pengutip sepenggal ayat itu susah. Memang di gereja pendetamu membahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Memang mereka begitu. Enggak, pendetamu ketika masuk ke gereja menyembah manusia itu ngajarin kamu, Bambang, itu berapa ayat dibaca? Satu perikop, Abdul. Nenekmu kiper. Data-data yang dibacakan pendetamu itu hanya yang kasih, bayar perpuluhan, bayar perpuluhan, kasih. Itu aja yang diajarkan samamu. Ayat-ayat kayak begini pernah kau diajarkan bunyi dalih kayak gini, pernah? Semua yang pernah lah orang disuruh baca Alkitab setiap hari kok. Ada dikasih apanya? Yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Itu apa? Menunjukkan ke siapa? Menunjukkan ke kalian. Ke kalian. Yang itu tidak mau berbicara menjadikan tentang Yesus, yang tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai raja, jajah, bunuh, rampas, rampok. Itu kamu apa diam? Itu kamu tolol. Oh, tolol lagi. Kalau saya tolol, saya jadi Kristen. Perumpamaan Yesus. Perumpamaan Yesus. Perumpamaan gimana? Ini tidak dipraktekkan. Dengarkan. Ini tidak dipraktekkan Yesus. Kamu yang dengarkan saya karena kamu yang tidak paham Bible. Dengarkan. Kamu itu yang belajar, kamu nggak paham. Jadi gini, saya ajarin samamu. Kenapa ini tidak dipraktekkan? Dengarkan. Kenapa ini tidak dipraktekkan Yesus? Karena Yesus pengikutnya kurang, keburu dibunuh dia sama orang Romawi dan Yunani. Kan kesian. Di situ perikopnya besar atau seandainya kecil? Yesus itu bisa memimpin, semua orang Israel bisa dia pimpin. Ini yang terjadi. Orang-orang Roma yang tidak mau menerima dia kemudian dibunuh semua. Gitu. Kasih buktikan datanya. Kita lihat tulisannya. Cepat. Apanya?
bukti data yang raja-raja Oke. tadi tuh. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Gini. Kasih lihat Udah, jangan kau tunjukkan. atur saya, jangan kau atur saya. Saya ajarin sama. Ya sudahlah kalau begitu. Dengarkan, apabila engkau mendekati waktunya satu menghadap kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Dari awal. Ini dari awal. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dan engkau apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, laki-laki dengan mata pedang. Coba, ini apa ini? Diperhatikan Bang Juma. diperhatikan nggak ini oleh Kristen? Saya tanya Nggak dulu dipraktekkan sama. itu bang. Hah? Nggak dipraktekkan itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu dan menjadi budak padamu. Ini diperhatikan tidak Belanda ketika datang ke Indonesia? Kenapa jadi ke Belanda? Kenapa jadi ke Belanda? Belanda itu kan Islam. Kenapa lari ke Belanda? Belanda itu kan Islam. Nama Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Itulah Belanda. Begitu ya? Bang Juma. Begitu ya? Bang Juma. Begitu ya? Bang Juma. Bambang. Jawab, Ya sudahlah kalau begitu bang, aku izin turun bang. Iya, menghadap kamu pelajari batu ini. dulu bahwa nanti di abad ke-20 baru Kristen itu berkesan ajaran kasih. Di bawah tahun abad 20 kerjaannya cuman apa? Membunuh, menjajah, merampok, merampas, menindas. Itu kerjaannya tuh. Lihat Itu aja kan daerah ajaran barat kasih, itu dijajah siapa yang semuanya, bawa? dijajah semuanya dan Itu kan dari seterusnya. pandanganmu. Bukan Memang pandangan ada itu fakta. Bambang. Lihat dulu orang itu. Sekarang saya tanya samamu. Belanda Portugis datang menjajah ke Indonesia dengan membawa Bible. Kenapa kakek nenekmu ikut ke agama penjajah? Jawab. Misionaris itu mereka numpang. Saya tanya, kenapa kakek nenekmu ikut ke agama penjajah? Jawab. Karena misionaris ikut mereka. Oh iya, betul. Nah sekarang kenapa mau mengikuti agama yang dibawa penjajah? Misionaris dengan penjajah. Saya beda, tanya, tuh. kenapa nenek kakekmu mengikuti agama penjajah yang dibawa oleh penjajah melalui misionaris? Beda. Misionaris datang Beda. bersama dengan penjajah, satu paket, saling melengkapi, saling mencukupi. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kakek nenekmu mengikuti agama penjajah? Jawab. Penjajah misionaris beda. Misionaris membawa agamanya penjajah. Misionaris dan penjajah sama-sama beribadah sama pada tempat yang sama. Kenapa nenek kakekmu ikut agama penjajah? Jawab. Misionaris beda dengan penjajah. Misionaris Benar, datang bersama dengan Belanda, dengan penjajah masuk dalam rumah ibadah yang sama. Misionaris berkhotbah, prajurit penjajah masuk beribadah pada hari Minggu. Kenapa nenek kakekmu ikut kepada agama penjajah? Jawab. Dengar biar saya jelaskan. Iya, gitu dong. Penjajah datang ke Indonesia, tapi misionaris ikut mereka. Cuma Iya. tujuannya beda. Misionaris penjajah. Oke. Setelah mereka beribadah, berkumpul tidak antara misionaris dengan penjajah dalam satu gereja? Berkumpul enggak? Berkumpul mau berkumpul kan tergantung Gitu. manusianya. Berkumpul enggak berkumpul? Yang penting nenekku pengikut mereka. Betul? Coba bagaimana begitu keajaranmu? Coba yang ngomongnya. Kok jadi kaku mulutnya tadi jago? Loh, dengar dulu. Dipanggil saudara nggak mau. Saya tanya, ketika Belanda penjajah Nusantara dan juga misionaris beribadah pada hari Minggu, kakek nenekmu di mana saat itu? Dengar dulu. Dengar dulu. Nah, Saya tanya, pada saat Belanda dan misionaris beribadah di hari Minggu nyembah Yesus, kakek nenekmu di mana pada saat itu? Di barisan pejuang atau di barisan mereka? Jawab. Siapa yang tahu di mana mereka? Kamu coba dengar dulu. Misionaris dengan penjajah itu
Beda. Beda. Nah, tapi ketika mereka beribadah hari Minggu, satu tempat ibadah, betul? Iya, mau sama. Nggak mungkin misionaris ke masjid, nggak mungkin. Misionaris pasti di gereja bersama dengan para penjajah. Pertanyaan saya, pada saat itu kakek nenekmu di mana? Bagaimana kau tanya kakek nenek saya di mana, saya belum lahir? Bagaimana pikiranmu ini? Enggak, kok setidaknya kamu bisa berpikir. Tidak mungkin kakek, dengarkan. Tidak mungkin kakek nenekmu mengikuti agama penjajah kalau tidak ada hubungan yang mesra. Mesra gitu. Kamu itu kok tanya di mana kakek nenek? Sekarang kira-kira kakek nenekmu itu ikut di barisan pejuang atau ikut di barisan penjajah? Jawab. Saya enggak tahu kakek itu masih dengar dulu. Kristen itu masuk kapan? Dengar dulu. Bambang, saya dulu. panggil kau saudara aja kau tersakiti. Sekarang saya tanya, kakek nenekmu pada masa penjajahan perjuangan kemerdekaan berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Dengar dulu tahun berapa mereka datang. Gak ada tahun-tahunan yang jelas kakek nenekmu juga pernah hidup. Gak ada urusan tahun berapa. Sekarang pertanyaan saya, kakek nenekmu yang sezaman dengan penjajah itu berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Bedakan Barisan dulu penjajah kuclo. dengan misionaris. Bambang. Barisan kuclo. Bedakan pejuang dengan misionaris. Jangan kamu samakan semua. Oh, jadi mau kau katakan kakekmu pejuang? Jadi malamnya baku tembak dengan Belanda, terus siangnya dia ke gereja duduk sama Belanda. Haleluya, haleluya. Geser-geser. Kau kan sebentar malam ku tembak juga. Oh iya, menir, permisi menir. Haleluya, Yesus kita di surga. Haleluya, gitu. On cam bang, pas abang nyanyi gitu on cam bang. Habis itu udah bubar gereja. Mereka mundur, saling mundur, baku tatap saling mundur. 1, 2, saling menjauh. Kakekmu langsung tiba-tiba lari. Kabar, gitu maksudnya. Gitu. Atau kakekmu pada saat sudah ibadah, kakekmu yang ngepel lantai, nenekmu yang membersihkan kursi. Mana yang benar? Jadi begini yang dibilang pintar ini. Kamu datang dengan kebodohanmu, aku suapin kau dengan kebodohanmu. Kamu datang dengan kepintaranmu, aku jamu dengan ilmu. Aku datang sesuai dengan warna pakaian yang kamu pakai, saudaraku Bambang. Pandanganmu beda. Memang pandangan saya beda, tapi itulah fakta. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau kau itu ajaran kasih, nenek moyang kau itu yang melahirkan orang tuamu pada saat masa penjajahan, dia berada di kubu mana? Misionaris, bagaimana? Misionaris satu ibadah dengan penjajah. Ketika kemudian misionaris berhasil memurtadkan pribumi, misionaris membawa kakek nenekmu satu ibadah dengan siapa? Umat Islam atau penjajah? Dengar dulu Abdul, misionaris itu bukan Apa Bambang? Kakekmu itu taruhlah korban misionaris. Oke, misionaris datang ke rumahmu. Selamatkan pagi Tante Marta. Ya pagi menir. Ada apa? Ayo kita nyembah manusia. Ayo ikutlah dia. Dibawa kemana? Bawa ke gereja. Setelah di gereja diperkenalkan dengan penjajah. Menir, siapa yang menyembah? Ini pribumi. Dia sudah ikut agama kita. Oh iya, kakek mulai itu yang memberes-bereskan semua meja, kursi, atur-atur semua makanannya, ya kan? Atau paling tidak kakekmu itu sebagai orang mata-mata untuk memata-matai pahlawan, betul? Siapa yang menyembah manusia? Enggak usah lari kemana-mana, Bambang. Itu udah jelas itu tadi, aku bilang samamu. Ngomong kayak ngerocos itu loh. Iya, karena kamu sudah nggak. Iya, saya udah santai. Oke, kita santai. Oke, saudara Wonders, pada saat penjajah datang dengan beringas, mereka pembunuh berdarah dingin yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah di Nusantara ini. Kakek nenekmu itu berada di barisan mana? Kan tidak mungkin ketika penjajah diusir oleh umat Islam, kakekmu kemudian
bercerita kepada anak istrinya, anak-anakku, penjajah yang meninggalkan kita itu sangat baik. Dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan sebuah agama bernama Kristen. Marilah kita membawa diri kita ikut dengan agama mereka yang begitu kasih. Kenapa saya katakan kasih? Mata kaki sendiri yang melihat dia membunuh banyak orang. Itulah ajaran kasih. Mari kita sama-sama ke gereja dibaptis. Betul begitu? Betul? Betul? Betul begitu? Betul? Gini bro. Gimana bro? Gimana? Dengar dulu ya. Penjajah mereka tujuan sendiri. Misionaris mereka tujuan sendiri. Jadi jangan disamaratakan. Oke, misionaris yang bawa siapa masuk ke Indonesia? Memang misionaris numpang kepada penjajah. Numpang. Ya udah kalau gitu tepuk tangan dulu. Nah, setelah numpang dengan penjajah, misionaris disebar kemana-mana. Betul? Ya. Nah, ketemulah dengan kakek nenekmu. Kakek nenekmu dibaptis jadi Kristen. Setelah mereka beribadah, mereka dibawa satu gereja dengan penjajah. Betul atau betul? Iya, terus? Oke, udah. Selesai. Setelah satu tempat ibadah dengan penjajah, kakekmu kemudian ikut berjuang kemerdekaan atau ikut dipenjajah? Semua itu pasti ikut kemerdekaan, bukan cuma Islam aja. Itulah yang kucerita tadi. Senin sampai Sabtu kakekmu ikut berjuang membunuh mereka, mengusir mereka. Tapi hari Sabtu mereka salaman lagi, ciuman kudus. Makanya Gitu. saya bilang, Pas hari Minggu mereka ciuman kudus. Dalam kasih Yesus kita disatukan dalam darahnya dan dagingnya. Ciuman kudus mereka. Nah, itu yang kucerita. Begitu setelah selesai ibadah kita pada hari ini, para anak-anak Tuhan, kita selesai. Nenekmu sudah mulai jantungnya berdetak lagi. Duk duk duk. Jangan sampai kita dibunuh langsung di sini. Oh, ternyata tidak, dibiarkan pergi berjalan. Atau mereka dipakai sebagai mata-mata, dipakai sebagai orang yang menjadi tukang bersih tempat mereka. Atau gimana ini? Atau dikasih senjata. Ini senjata, masuk ke hutan kalian. Hari Senin sampai hari Sabtu perangi kami ya. Nanti hari Minggu kesini lagi kita ibadah lagi. Begitu? kenapa ngerocos terus? Enggak, saya mau tanya samamu, begitu? Saya dari awal sudah bilang tujuan penjajah dengan misionaris beda. Iya, tapi satu ibadah kan, satu ibadah penjajah dengan kakekmu, betul? Siapa yang tahu satu ibadah pandai? Lalu di mana kakekmu ibadah pada saat itu? Sementara gereja yang ada cuma gereja Belanda. Di mana kakekmu ibadah? Di masjid? Tidak mungkin sama-sama. Mereka beda-beda tempat. Siapa yang tahu? Begini loh. Gereja yang tersisa pada saat penjajah diusir itu gereja Belanda, gereja Portugis. Mana gereja kakekmu? Nggak ada gereja kakekmu, yaitu gereja penjajah. So tahu lucu. Makanya Bambang, kalau kau diajak diskusi baik-baik, janganlah kau rasis. Dipanggil saudara aja keberatan. Aduh. Saya sebenarnya bukan keberatan, tapi kan itu melawan ajaranmu. Mana? Saya sudah bacakan tadi. Kalau itu melawan ajaranku, kakek buyutmu sudah mati semua kami buat. Karena kakekmu itu sudah pasti pengkhianat, sudah pasti pengikut penjajah. Negara ini punya hukum, jadi bukan pada saat itu kan belum merdeka, Bung. Belum merdeka. Bambang, belum merdeka pada saat itu, belum. Kakekmu itu kita usir, selama majikannya kita usir. Tapi ternyata kakekmu masih tetap hidup. Kami lindungi, rumah ibadahnya ada sampai hari ini. Terus kenapa kamu katakan kami ini melarang kemudian memanggil kamu itu saudara? Kalau kami diajarkan seperti itu, kakek nenekmu sudah habis duluan. Kalian tidak ada hari ini. Jangan kayak gitu, tidak bagus. Tahu enggak apa isinya fakta Umar? Apalagi Umar, kenapa lagi jauh kali kau berpikir? Tahu enggak isinya fakta Umar? Apa itu? Kamu enggak tahu? Apa? Cobalah, kau tahu, aku tidak. Kamu kan musuh masa kamu enggak tahu. Bang Wendes. Saya tanya samamu, yang mengusir Kristen Katolik dari Yerusalem ke Kekaisaran Romawi itu siapa? Kamu ditanya, nanya lagi. Saya tanya supaya otakmu itu berfungsi.
yang mengusir dan memerdekakan, dengar, yang memerdekakan Yerusalem dari penjajahan kekaisaran Romawi itu siapa? Jawab saya. Otakmu. Jangan bilang otakmu. Yang bagus sedikit lah. Yang bagus sedikit lah. Saya panggil saudara keberatan dia. Kenapa kau panggil saya saudara? Agamamu melarang kamu. Wah, bahaya ini. Loh, memang. Di mana dalilnya? Baca Quranmu itu. Tadi yang saya bacakan samamu itu tidak masuk di lubang hidungmu rupanya. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ini dalil. Merocos saja. Coba Quran 8 ayat 12 coba apa? Ya bacalah. Saya nggak tahu apa. Duh, disuruh penggal lehernya bagaimana? Itu berbicara ayat kasih sayang atau perang, Bambang? Tidak ada kata-kata perang di situ. Ini nenekmu kiper. Kaulah Di mana ada itu. kata perang di situ? Nggak Kaulah ada kata perang itu. di situ. Jadi bagaimana dengan dalil yang tadi? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu apa? Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Belanda sudah praktekkan itu. Jangan lari ke situ. Ini yang diperhatikan Belanda. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi sama. Dengarkan. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, dibukanya pintunya, maka haruslah semua yang terdapat di situ menjadi kerja rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini diperhatikan Belanda atau tidak? Sekarang, Yang Pak, tidak mau kita dengar, yang sama. tidak mau kerja rodi, yang tidak mau kemudian menjadi budak, menjadi pengkhianat pada saat itu. Siapa ini yang menjadi pengkhianat di sini? Pada saat mereka tidak mau jadi budak, tidak mau kerja rodi untuk Belanda, siapa yang jadi pengkhianat di sini? Dari tadi saya bilang Belanda jangan disamakan. Giliran kayak begitu kamu pekok. Giliran kayak begitu kamu pekok. Kenapa kamu sama-samakan orang dengan ajaran? Bagaimana kami? Ya samalah Bambang. Beda. Karena Belanda itu beragama seperti agamamu. Dengar dulu, Dan dengar agamamu itu kamu terima dari mereka. Kakek nenekmu tidak mungkin ikut di barisan pejuang pahlawan negara, nggak mungkin. Kalau dia ikut barisan pahlawan, tidak mungkin mengikuti agama penjajah. Begitu Bambang. Tidak dengar, biar saya kasih tahu. Kalau orang melakukan kesalahan, jangan salahkan ajarannya. Loh. Ini bukan masalah salahkan ajaran atau tidak. Yang saya tanya, Belanda datang membawa agama Kristen dan misionaris mengajarkan kekristenan. Kakekmu ikut kepada mereka. Tiba-tiba kamu mengatakan dirimu itu ajaran kasih, kami yang jelek karena nggak boleh memanggil saudara katanya. Kamu ngambil data, penggala dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika kemudian masa penjajahan datang di Indonesia, di Nusantara inilah ya, bentuk kerajaan pada saat itu. Kakek nenekmu itu berdiri di barisan mana? Pejuang atau penjajah? Gitu deh. Maaf bang, maaf. Iya, kenapa Bimbing? Bang abang tahu dari mana sih kisah itu? Abang kayak ibaratkan sok tahu gitu. Dari mana? Saya tidak tahu. Saya cuma nanya. Pada saat penjajahan terjadi oleh orang-orang yang beragama Kristen, kakek nenek kalian itu dalam barisannya berdiri di barisan pejuang atau penjajah, Bimbing? Ya oke, kalau misalnya kan kami kan nggak hidup zaman segitu. Nah, Ya, saya tanya, seumpama kakekmu pada masa itu kayak saya ini cucu pejuang, saya masih makan gaji petran kakek saya, duga nenek saya. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, pada saat masa penjajahan Belanda, kakekmu itu berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Emang harus penting kali abang tahu? Oh, penting kali. Karena kenapa? Kok bisa kalian mengikuti agama penjajah? Kok gitu sih? Dengar dulu. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Kok gitu? Sekarang saya tanya, penjajah ketika datang di Indonesia menyembah siapa? Menyembah. Abang tahu nggak agama pertama yang sebelum agama Islam itu agama apa lahir duluan? Udah nggak usah lari kemana-mana. Ini saya angkat karena tadi Anda yang tidak suka saya panggil saudara gara-gara beda akidah.
Padahal saya mau diskusi baik-baik. Makanya saya tanya, yang mana agama rasis sebenarnya di sini? Agama rasis itu siapa sebenarnya? Makanya saya tanya, kalau Islam itu rasis, maka seluruh rumah ibadah penjajah pada saat mereka diusir oleh pejuang kami ratakan, kakek kami ratakan dengan tanah. Semua pengikutnya pengkhianat pribumi akan dikubur semuanya. Tapi kan tidak, tetap aja rumah ibadahnya sampai ada hari ini. Tetap saja pengikut-pengikut agama penjajah itu ada hari ini. Maka muncul pertanyaan, jangan ajarin saya kalau tentang rasis, karena saya paham sejarah. Saya tanya sekarang. Bambang dan Bimbing, dengarkan baik-baik. Kakek nenek kalian pada saat penjajahan, dia ikut berjuang melawan penjajah atau ikut dalam barisan penjajah? Jawab. Nah, Ikut berjuang. Biar saya jawab. Sekarang kita ini mau bicarakan orangnya atau ajarannya? Bambang. Inilah kalau diskusi kepala ndak dibawa. Ini intinya dulu. Misionaris datang bersama dengan Belanda mengajarkan Katolik dan Protestan. Catat itu, catat. Dan kamu adalah pribumi. Kamu adalah pribumi yang hidup pada saat itu kakek nenek kalian. Pada saat mereka datang membawa agama Kristen dan Katolik, kakek nenek kalian itu berdiri di barisan mana? Pejuang atau penjajah? Jawab. Sekarang begini. Jangan sekarang. Sadari dulu, kakekmu itu berada di barisan mana? Kan cuman ada dua nih. Pejuang dan penjajah. Ada dua. Menurut dia, menurut abang ini jelas pendapatnya, udah biarkan aja bang. Bukan pendapat saya, ini pertanyaan. Kami nggak ingin, makanya ibaratkan abang kalau kayak gini, ibaratkan abang kayak apa sih namanya, kayak ibaratkan memecah belahkan toleransi loh. Oh gitu. Jadi sejarah ini tidak bisa diungkap gitu, ndak boleh. Bukan gitu, abang sok tahu. Aku pengen tanya, abang tahu dari Saya mana kok coba? jadi sok tahu? Saya kan cuman bertanya. Jadi Kakek abang nenek tahu kalian ceritanya pada dari mana? saat penjajahan berdiri di kubu pejuang atau berdiri di kubu penjajah? Gitu aja kok sulit. Kalian Gini ya, mau Bang. Otomatis saya tahu, kan saya paham. di Gini. daerah Kalian mau jawab bahwa kakek Dengar kami dulu, berdiri di barisan pejuang, tetapi ternyata kalian beragama penjajah. Kalian tidak mungkin, ya kan? Kalian mau jawab berdiri di kubu penjajah, kalian malu. Ya, kok malu sih? Jadi Gini ya, serba Bang. salah kalian itu menjawabnya yang begini salah, menjawabnya begitu salah. Maka apa yang Anda ajukan sekarang pasrah saja, terserah Bang Suma mau ngapain aja. Ya gitu. Dengar ya, dengar. Pasti itu kan? Ya Kalau udah Bang abang Suma tanya nggak dulu. usah jawab itu, nggak usah. Suka-suka Bang Suma aja lah. Itu alasannya apa? Karena kalian itu malu memiliki agama sebagai agama pelanjut dari penjajah. Aku Selesai. tanya, di luar negeri ada kan, kalau misalnya di ibarat ada yang bilang kan orang Belanda ada nggak agama Muslim? Ada kan? Iya, jadi Anda mau mengatakan Belanda itu Muslim? Enggak, aku nggak bilang gitu. Saya tanya, di Belanda ada nggak Muslim? Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Nah, sudah banyak. Nah, jadi Saya punya sepupu juga Belanda. Dia Muslim, Iya, saya alhamdulillah. tanya, di Belanda itu Bapaknya, agama apa pertama? kakeknya Belanda, Saya nggak tanya, saya nggak tanya neneknya keponakan Toraja Bapak, sebelah. saya nggak Alhamdulillah, neneknya ini punya anak, bapaknya ini Muslim dan saya sepupu dengan bapaknya. Kakek saya nggak kandungnya tanya dia Bapak Belanda mau asli. kemana, saya nggak tanya loh. Saya nggak tanya. Saya tanya itu Belanda itu agama apa pertama? Saya tanya itu. Belanda itu ada yang Protestan, ada yang Kristen. Kristen. Yang iya. Oke, itu kan abang bilang kan Protestan berarti otomatis Kristen dong duluan kan. Nah, Iya, terus terus? jadi kenapa kebanyakan Muslim di situ? Kan otomatis kan Belanda kan nggak memperbedakan agama dong. Oh, nggak bisa. Belanda masuk membawa misionaris untuk mengajarkan Kristen, gitu loh, Saya Mbak. tanya, Indonesia saya tanya, kalau agama Muslim sama agama Kristen siapa duluan lahir? Kristen itu duluan di sana di Eropa sana. Dibawa Masa Belanda. nggak mungkin dong Tapi di Indonesia ada ketika orang Belanda dong, datang ke Nusantara ini, kami sudah Islam. Nusantara sudah Islam, kerajaan-kerajaan Islam sudah berdiri dengan kokoh.
Oke? Abang salah. Kerajaan Goa dan kerajaan Emang kakek kita saya loh. di Luwu sana itu sudah Islam. Susah Paham? kalau orang yang nggak ngerti sama orang nggak Dia ngerti mau gimana pun dia akan tetap merasa menang. Udah lebih baik diam aja. Iya, Bukan daripada sejarah. kalian malu. Juma ini buta sejarah. Kamu kenapa kamu malu? Oke, Kenapa Anda baik yang kita malu uji. teman-teman Saya buta sendiri, sejarah. loh? Saya tanya dulu, penjajah Belanda Portugis itu agamanya Abang nggak apa? tahu. Sekarang sejarahnya saya tanya di mana tertulis. Saya tanya dulu, kita uji sejarah. Tanya dulu dong. Saya tanya Saya tanya dulu, di mana penjajah tertulis. yang datang Belanda Portugis ketika datang ke Indonesia, rumah ibadahnya apa namanya? Masjid. Masjid. Gak mungkin masjid dong. Pasti gereja dong. Gereja. Kakek Anda ketika gereja dibangun, penjajah ibadahnya di mana pada saat itu? Aduh. Di masjid. Saya mana tahu. Di masjid kakekmu ibadah. Enggak ini Bukanlah. anu. Bukan. Lalu di mana? Juma ini Di mana kakekmu ibadah pada saat itu? Emang abang udah lahir di situ? Ya, saya tanya samamu. Kau kan yang punya kakek, pasti tahu. Agama kakekku dulu ini pasti tahu. Masa kan nggak tahu kakek agamanya apa? Emang kamu lahir sudah berjenggot? Juma. Nah, Udah ya? Orang Belanda, Oke, orang kita tutup Belanda kasus kau ya. benar. Anda harus mulai hari ini berpikir ya bahwa Benar, agama Bu. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Berkat Islam, menurut Bapak, ya. sisa-sisa Itu menurut penjajah, baik itu agamanya, pengikut agamanya, rumah ibadahnya, itu menurut tidak Bapak, dihancurkan ya. oleh Bapak, umat menurut Islam saya, sebagai ya. penopang bersama dengan TNI mengusir penjajah dan seterusnya. Oke ya? Bapak kan- Dah selesai kasus Nih, kita ya. Bapak kan- Jadi saudara Wandes, buang jauh-jauh dalam pemikiran Anda bahwa Islam itu adalah agama yang rasis seperti yang Anda tuduhkan barusan. Oke, Dengar dulu. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Di Kristen jangan tidak seperti ada itu, dalilnya jangan. agama Kristen itu rahmatan lil alamin. Tidak ada. Yang ada dalilnya di Kristen yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu yang ada di agama Anda. Kalau di kami indah. Ya, Islam mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selesai. Pindah ke kasus lain, jangan sampai kalian malu. Pindah kasus lain. Malu. Aduh Nanti kalian bang, tandai siapa yang malu ya? Saya atau ya Anda memang ya? kalau orang sudah tidak punya malu, ndak ada kepala begitu, nggak mungkin malu lah. Maksud saya Kristen-Kristen Saya yang tuh masih ada. bisa disadarkan malu kalau dilanjutkan tema ini. Oke, ya, kita iya. masuk ke tema yang lain. Udah kamu pelihara gereja-gereja peninggalan Belanda itu, Oke, pelihara. saya ingin bertanya ya. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Ya. kan Muslim kan dibolehkan tuh nikah berapa kali tuh kan? Yesus juga membolehkan. Aku tanya agama abang loh. Iya, bukan saya agama- katakan Yesus juga membolehkan pengikutnya, bukan penyembahnya. Kalian kan bukan pengikut. Saya tanya, Kalian tertulis jangan di mana sensi Yesus lah. membolehkan? Tulis di mana Yesus membolehkan? Kalau ada gimana? Tuh tulis di mana? Tapi bukan untuk Kristen ya, untuk Yahudi ya. Ya Ya, udah saya tanya tuh. iya, tulis di tapi bukan untuk kalian. Kalian kan bukan pengikutnya, kalian penyembahnya, oke? Saya tanya tertulis di mana? Oke. Markus, Lukas 18, 29, 30. Jadi di situ jelas di kitab Lukas nomor 18 pukul 29 lewat 30. Silakan. Gini, oke, itu memang tertulis di situ. Saya tanya terus? sama orang abang. Nah, Terus kalau apa masalahnya? dengar Apa dulu, masalahnya dengar kalau dulu. gitu? Abang jangan- Tunggu abang dulu, jangan saudara bimbing, akui dulu bahwasanya betul Yesus membolehkan poligami. Bilang dulu iya. Enggak, saya bilang enggak. Ini dalilnya Lukas 18, mau dikemanakan ini? Loh, itu kan bukan Kristen. Itu kan orang Yahudi. Berarti pengikutnya kan? Kan? Aduh, orang abang nggak ngerti. Udahlah, Emang lebih baik kata orang itu di sini kita langsung ngerapi orang jahat. Saya tanya aja, saya tanya Anda sama itu orang pengikut agama ataupun orang- Tuhan. agama- Anda sudah mengakui Yesus memberikan ruang untuk poligami bagi Saya pengikutnya. tidak mengakui. Saya Lukas tidak mau. 18
nomor 29 sampai 30. Yesus membolehkan poligami kepada pengikutnya. Kalau saudara merasa pengikut, Anda boleh poligami. Tapi karena kalian bukan pengikut tapi pentuhan, Anda mengutuk poligami. Tepuk tangan untuk Bang Zuma. Kamu kan nggak paham ayatnya itu. Saya lagi yang nggak paham. Saya tanya samamu. Yesus mengajarkan poligami kepada pengikutnya tertulis di mana? Tidak ada. Apa? Ya. Di mana dikatakan? Berarti Di mana kamu yang dikatakan? tidak paham, Bambang. Kau Di nuduh mana Bang Suma dikatakan? nggak paham. Kau katakan tidak ada. Kutanya di mana tertulis. Kau bilang tidak ada yang begitu. Berarti kaulah yang tidak paham. Bambang. Sembarang menafsir orang ayatnya. Ini bukan tafsir, Bambang. Ini bunyinya seperti itu. Makanya abang baca dulu ayat dari 1 sampai seterusnya baru abang mengerti. Giliran kayak memangnya kalau dibaca satu kitab dari Kejadian sampai Wahyu berubah bunyinya ini, berubah bunyinya. Enggak, memang Enggak berubah. enggak. Saya tanya supaya abang mengerti. Oke, Saya baik. tanya nih, saya Baik. tanya, saya tanya. Baik. Oke. Anggaplah Abang- Lukas abang kan 8 nomor 2930 ini tidak mengajarkan poligami. Oke. Sekarang tunjukkan satu data di dalam kitab saudara, cukup satu istri. Tertulis di mana? Kalau ada tertulis cukup satu istri untuk Kristen, saya tutup komal dan saya tidak mau lagi menjadi apologet, tetapi saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Silakan. Aduh. Kita ngomong sama orang. Saya tanya orang abang. Ayo, tunjukkan kalian berapa orang Kristen di sini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 472 orang Kristen. Tolong kasih saya satu ayat di Bible cukup satu istri. Silakan. Saya kasih kalian hadiah. Pajero saya kasih. Silakan. Silakan. Mobil Pajero yang ada di rumah ini saya kasih. Saya tahu orang Kristen Makassar juga nonton saya. Kau datang ke rumah saya, ambil itu Pajero. Kalau ada di dalam kitab kalian cukup satu istri. Silakan. Berapa tahun saya harus menunggu? 2 hari sampai 2 hari sebelum kiamat, gitu. Ya udahlah kalau gitu. Ganti tema lain. 2 kali tengkurap kalian. Oke, yang berat-berat temanya, silakan. Nanti kalau kalian sudah punya air mata sudah habis, WA saya ya. Bang, air mata saya udah habis. Aku nyerah. Syahadatin dong. Sok tahu. Kalau kawanku bilang sok tahu. Udah Indah, nggak usah dilawan itu. Yang nggak ada yang ditanya orang itu. Oh, berarti nggak ada. Wih, saudaraku. Mantap sekali. Yang nggak tanya, yang nggak Ini ada kau tanya, nggak sok-sok pintar kau. Aduh, yang nggak saudaraku tanya, Wahyu. nggak ada Wahyu, berpoligami, saudaraku, ya. Nggak usah kau tanya astagfirullahaladzim. ayatnya. Ya Aduh, Allah. kau Wahyu, putar-putar saudaraku Wahyu omonganmu. datang Aduh, mengatakan malu kau, malu. data yang tidak ada yang ditanya. Artinya di dalam kitabmu tidak ada perintah cukup satu istri. Tepuk tangan ya, untuk Wahyu. Yang penting ayatnya sudah ada. Tidak Mana? boleh 2 kali menikah. Nggak Mana usah kau- mana yang dalilnya? nggak ada Cukup yang satu kau istri inginkan. mana? Mana cukup satu istri mana? Malulah itu Mana aja kau cukup putar. satu istri mana? Kau Mana itu aja tunjukkan. kau putar, itu aja kau putar. Wahyu. Nggak usah dilayani. Wahyu. Nggak bisa terkalahkan itu. Nggak Bambang bisa. dan Nggak ada Bimbing ditanya. berharap Bentar lagi kamu naik tanyanya, bisa bantu. Kenapa hari Minggu gereja? Wahyu Bentar lagi. naik kesurupan. Yuk, Wahyu. Orang minta satu ayat saja. Oh, kok satu ayat? Satu dalih di dalam Bible cukup satu istri itu Udah Bang mana? Manis, diam aja lah. Dia mau cuma Diam cari karena konflik nggak ada aja kok. dalilnya. Halo Bang Zuma, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Cuma Brother. panggil saja. Bang Zuma, ketemu lagi kita. Marah. Jangan kabur ya, jangan turunin aku. Markus, ya ada apa udah, Markus? jangan takut lah. Jangan banyak bacot. Kamu sama aku, Mbak, kamu diam aja. Iya, Dia siapapun ini sama naik ke saya. sini pasti untuk saya. Iya, karena kamu sama guru-guru saya lagi capek, jadi Pembahasan kita dikasih belum saya selesai, brother. untuk kemudian Pembahasan menghadapi kita belum kalian. selesai. Janganlah kamu suruh hostnya turunin saya.
sekarang bantu saudara-saudara kamu Iya, di aku sini, mau bantu Markus. sekarang. Aku mau bantu Kamu sekarang tunjukkan kamu nih. dalil di kitabmu Kita cukup akan satu selesaikan masalah istri. kita yang dulu kamu takut turunin saya. Cukup satu Kita istri, lanjut dengan dalilnya Allahmu, ya. mana, Markus? Kita lanjut dengan Allahmu. Markus, Oke? Kita mana lanjut masalah dalilnya kita dengan satu Allahmu. Ayo kita istri? bahas lanjut Allahmu, brother. Jangan turunin saya, Bos. Biar Kenapa aku ini? sama- Kenapa aduh. ini? Aduh, Kenapa ini? Aku saking bahagianya nih. Saking bahagianya aku nih. Kamu kenapa? Saking bahagianya. Markus, kamu Saking kenapa? bahagianya aku dinaikin ketemu sama Juma. Markus, Saking kamu bahagianya. kenapa? Jangan turunin aku sampai kelar, oke? Sekarang kita lanjut pembicaraan Ustadz Juma dengan Allahnya. Ayo Ustadz Juma. Ini teman-temanmu. Silakan jelaskan apa bentuk Allahmu. Ayo kita lanjutkan. Ini teman-temanmu di sini. Udah bodoh amat sama teman-temanku. Kamu sama aku aja. Ngapain saya layani Ayo kamu kita kalau berdua sifatmu lanjutkan. begitu, ye? Kita lanjutkan dengan Sama Allahmu. teman-temanmu aja kau gitu. Ayo kita Ngapain lanjutkan saya layani kamu? Kita lanjutkan masa lalu kita, sedangkan kamu dulu Ngapain masa turunin. lalu? Allah kita Masa punya lalu. akal turunin. Sekarang Masa kita lalu, lanjut. Masa Kamu lalu. sama saya aja. Bila perlu semua temanmu diturunin. Semua teman-temanmu diturunin. Tapi kita dua Kita arah. berdua aja. Kita Kamu dua arah. Jangan sosok. Sedikit aja turunin. Kita dua arah. Iya, turunin Oke, pakai teman-temanmu timer semua. Kita satu berdua menit. aja. Ayo kita Satu bahas menit. tentang Allahmu. Oke, satu menit. Silakan. Iya. Dua arah ya. Jelaskan. Dua arah ya. Apa bentuk Allahmu? Iya, saya juga tanya nanti bentuk Tuhanmu ya. Iya, apa bentuk Allahmu? Oke. Udah jelasin. Baik. Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', tidak serupa, tidak segambar dengan apapun. Ya, Jadi apa tidak bentuknya? bisa kan tidak segambar dengan apapun. Tidak Bagaimana serupa, tidak segambar dengan apapun berarti tidak ada. Oke. Sesuatu yang tidak serupa dan Oke. tidak segambar apapun itu tidak ada. Oke, nggak Jadi apa-apa. kalian menghayal. Oke, berarti Tuhan saya nggak ada. Oke, Iya, nah emang sekarang nggak ada. giliran. Buktinya Oke, nggak ada. sekarang giliran saya bertanya sama Tidak ada apa tidak? Kalau tuh jangan bertanya. Mau lanjut aku dia kamu bertanya ini. Wah, Kamu kan kesurupan. katanya sangat pintar nih, pintar banget. Aku menanya lagi. Terus kalau Allah mau tidak ada, kenapa kau Bang menyembah sudah, siapa? kan udah bertanya. Bang cuma nanya balik dulu, baru nanti nanya lagi belum habis. Kalau udah kita dijawab. tidak Ya ada, Tuhan tidak kami ada. gak ada ya. Tidak ada. Ya, Terus mau kalian diskusi menyembah gak? siapa? Siapa Mau kalian diskusi menyembah? gak? Kalian sembah? Mau Apakah- diskusi gak? apakah Mau hantu? diskusi gak? Oh nggak nurut sama Apakah hostnya kalian ya udahlah. Nggak nurut sama hostnya udah. Ternyata coba cerminan penyembah manusia itu gitu, coba lihat. Kesurupan udah ku jelaskan siapa Allah, seperti apa bentuknya. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang bisa menggambarkan wujud Tuhan itu kayak mana. Coba tanya Yesus. Yesus, yang kau panggil Bapa itu wujud bentuknya kayak apa? Apa jawab Yesus? Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Gitu aja kok repot. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dan Tuhan itu tidak terhampiri, dia tak terlihat. Al-Quran mengatakan innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Allah itu tak nampak, Tuhan itu tak nampak. Bahkan Musa mengatakan di dalam Keluaran 33, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Kalau tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, lalu bagaimana? Tidak ada yang bisa menggambarkan Tuhan itu wujudnya kayak mana. Cuman di ajaran paganisme yang Tuhannya bisa mereka bentuk seperti patung, pohon, kuda, sapi, manusia, burung. Itu ajaran pagan itu yang bisa membentuk Tuhannya. Kalau ajaran para nabi tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Dan kalau Anda tidak bisa menggunakan Al-Quran, gunakanlah kitab saudara. Di Timotius 6 dikatakan begini. Dan ini pencerminan daripada Allah. Lihat, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya atanasia dalam bahasa Yunani, artinya dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Yesus disentuh kematian. Tuhannya Bani Israel tidak disentuh kematian. Itulah yang kami sembah.
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, ini artinya dia bertahta di atas arsy yang tidak terhampiri oleh makhluk. Dan itu juga diimani oleh Yesus, Tuhannya itu tak terhampiri. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Inilah yang disebut pencipta langit dan bumi. Tidak bisa digapai oleh penglihatan manusia, sebab tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini Tuhan yang maha benar ini, subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang diterangkan oleh 1 Timotius ya. Dan ini Tuhan Anda Yesus tidak bisa duduk di sini. Begitu. Oke, ini ada orang sakit lagi yang kedua. Orang sakit yang keberapa ini, host? Israel itu adalah yang ketiga, Bang. Israel itu yang domba ketiga namanya. Maupun dari dunia manapun juga dia dari mana dia satu kandang dengan Israel. Baik. Kalau yang kandang lain itu adalah Kristen, itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16 tuh. Baik, Bang. Kamu kandang mana coba? Kamu tidak termasuk dari manapun. Kamu langsung ngomong lah. Baik. Termasuk di dalamnya. Kamu termasuk pencuri itu. Iya, Paman. Datang. Ya mau dijawab gak? Mau dijawab gak? Iya. Siap, Paman. Udah. Iya. Nah, terus coba kamu narasikan ke saya dalilnya di dalam kitabnya Yahudi. Kamu tidak termasuk di situ. Iya, memang betul. Betul. Saya bukan domba, betul. Kamu tidak berhak. Iya, betul. Iya, betul. Sekarang coba dosamu kamu dendam sama penjajah. Dosamu bawa mati di alam kubur sampai ini mau diskusi atau mau curhat ini? Iya. Juga kamu udahlah, ganti aja lah, Bang. Udahlah, ganti aja. Kamu ke gereja, Bang. Kalau mau kayak gitu di gereja. Di gereja itu begitu itu. Orang semua manggut-manggut. Iya pendeta. Iya Romo. Kayak gitu. Di sini enggak. Ini kau berhadapan dengan Bang Suma ini. La haula wala quwata illa. Kau cari di YouTube itu siapa tuh yang namanya Bang Suma. Cari, tonton semua, sudah berapa banyak orang terkapar dibuat. Kau datang cuma curhat, jangan di sini. Jangan di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut Bani Israel itu Bani Yakub. Yang disebut Bani Yakub itu 12 suku. Domba itu hanya ditujukan kepada Bani Israel atau Bani Yakub. Dalilnya di mana? Terang tertulis di dalam Yeremia 23. Baca satu perikop, Anda tamat di situ. Oh, ternyata yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kemudian di dalam Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu sama dengan domba. Kalian Bani Israel enggak? Kalian Bani Israel tidak? Paling nanti judulnya kami Israel rohani. Yeay, gak lucu. Yang saya tanya, kalian Bani Israel bukan? Karena kalau yang disebut Bani Israel itu wajib hukumnya keturunan manusia yang ada titisan darah dari Yakub. 12 suku dari keempat istri hasil poligaminya Yakub yang disebut domba. Di luar domba yang mengelilingi Yerusalem saat itu disebut serigala. Pertanyaannya, apakah Vatikan Romawi yang mengelilingi orang Israel pada saat itu atau Arab? Itu pertanyaannya. Apakah orang Arab yang menguasai, yang mengelilingi, hidup berdampingan dengan Yahudi pada saat itu atau kekaisaran Romawi? Kalau dia orang Arab, berarti Arab lah yang disebut serigala. Tapi kalau yang mengelilingi Yerusalem pada saat penjajahan kekaisaran Romawi, berarti yang dimaksud serigala itu adalah Romawi. Nah, dari mana Katolik ini? Itu baru ketahuan siapa serigalanya. Jadi Anda harus belajar memahami domba itu apa. Jangan Anda sapu rata.
oh domba adalah pengikut Yesus, biar Rawami, biar Hindu, biar Batak, biar apapun. Nggak bisa gaya begitu, Bambang. Harus masuk ke dalam ranah teologis. Apa yang tertulis di dalam Bibelnya orangnya itu yang harus Anda pegang. Bibelnya Yahudi menerangkan yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub, berarti kita bukan domba. Kalau kita memaksakan diri kita tampil seperti domba, berarti kita serigala yang nyamar domba. Kami nggak mau disebut serigala, nggak mau. Karena tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, nggak mungkin. Sudah pasti non Yahudi yang nyamar Yahudi. Nah, siapa sekarang yang agamanya nyamar Yahudi? Islam atau Kristen? Jawab sendiri dalam hati. Yeremia 50 nomor 70, dengarkan. Israel adalah domba. Oke, saya ulang. Terjemahan barunya dengarkan. Israel adalah seumpama domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan mereka, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel, bla 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 dan seterusnya. Jadi domba yang dimaksud ini adalah Bani Israel yang berserakan ke seluruh penjuru bumi, termasuk orang-orang Yahudi kayak saudara saya More Billy yang ada di Jakarta itu. Itulah domba yang berserak meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian, kalian bukan domba. Aduh, parah ini. Jadi yang berserak dari tanah Israel, dari keturunan Yakub, itulah yang disebut domba. Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang ini. Bukan Kristen yang dimaksud. Domba di luar kandang ini maksudnya domba di luar Yerusalem yang sudah berserak kemana-mana, sebab Tuhan membuat mereka berserak. Tertulis di Yehezkiel nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan sepertiga dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi ku hamburkan ke seluruh mata angin. Artinya Bani Israel, domba itu dihambur oleh Tuhan keluar dari Bani Israel, dari Yerusalem, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, domba-domba yang dimaksud Yesus itulah mereka, bukan kalian yang dari Belanda. Kalian bukan domba. Aduh, saudara-saudara Kristen, saya kasihan sama kalian. Ya, tapi mau kayak mana lagi ya? Al-Quran juga menerasikan bahwa orang-orang ini adalah sahabat daripada setan di dalam menyesatkan manusia. In yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga menerasikan di ayat lain bahwa orang-orang yang kemudian menjadi penopang daripada ajaran yang diajarkan oleh orang yang mengaku sebagai pengikut para nabi itu tidak lepas dari ajaran yang Tuhan sampaikan. Mereka ini adalah penolong-penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim, itu adalah bagaimana kebenaran Allah menjelaskan bahwa penggambaran dari mereka itu dijauhkan dari jalan yang lurus. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, saudara-saudara. Dari saudara Kristen, kalau masih ada yang mau diskusi silakan, waktu saya masih ada 10 menit. Itu Bang, bentar dulu, Kayu Lapuk itu Nagawong sama Sinda itu Kristen tapi jadi berhala. Enggak, semoga mereka bisa memahami penjelasan saya. Amin. Oke, Kayu Lapuk, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Agama apa? Oke, silakan. Ini Bang,
Kalau misal abang bisa menjawab ya bang ya. Ini bukan untuk perdebatan ya bang, itu untuk tanya jawab saudara aja bang ya. Siap. Kalau emang bisa bang menjawab dengan segalanya bang, dengan dalilnya dan ayat-ayatnya bang bisa membuktikan sama saya bang. Saya siap bang. Iya. Abang bilang tadi kan apa? Saya udah lama nonton nih. Iya. Apa bang? Bentar, bang ya. Siap. Ini tantangan berat bagi saya nih bang. Iya. Bang, di mana letaknya Tuhan Allah tuh bang? Tuhan Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau bertakhta di atas arasy. Atas arasy. Atas arasy itu apa? Itu singgasana. Terus? Ya itu. Bisa bang buktikan pengakuan dia bahwa dia tuh Tuhan segalanya bang? Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tiada mengantuk dan tiada tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat berapa bang? Surah Al-Baqarah ayat 255. Iya, 255. Kami iya, silakan. Siap. Ada lagi? Coba bunyinya tadi gimana bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di dunia, di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. Oke bang. Siap. Pas bang ya. Siap. Saya mau melogikakan abang nih bang ya. Ini logika tuh bang ya. Silakan, silakan. Kan Allah itu kan maha apa? Maha segalanya. Siap. Tuhan Allah itu kan maha segalanya. Dia maha kuasa, ya kan bang? Siap. Iya. Jadi dia bisa nggak jadi manusia bang? Logika aja lah bang. Oke, baik. Jadi kita harus memahami dulu itu apa yang saya bacakan barusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mungkin mati. Karena Dia maha hidup, maka Dia tidak mungkin mati. Karena Dia tidak mungkin mati, oleh itu Dia tidak bisa menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah level di mana bisa tersentuh kematian. Sedangkan yang maha hidup tidak bisa tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah kemudian beliau Tuhan Allah diselimuti oleh esensi yang maha hidup. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk mati. Makanya dia tidak menjadi manusia. Karena manusia itu mati. Oke, baik. Oke, ada lagi? Itu dalilnya di mana coba bang? Bang bukakan bang dalilnya bang, biar saya tahu. Dalil yang mana? Dalil yang abang bacakan tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. 255. Ya. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Terus? Ya. Dan terus menerus mengurus makhluknya.
Jadi bagaimana mungkin kemudian dia lalai dari ketuhanannya, sedangkan Tuhan itu maha hidup, maha mengurus segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dia tidak mungkin lalai. Kalau dia menjadi manusia, dia akan lalai nanti. Dia tidur, dia mengantuk, dia lapar, dia nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain, karena dia telah menjadi makhluk. Makanya Allah yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama iramanya dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan maha besar, Allahu Akbar, tidak serupa dengan apapun. Sama di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia serupa dengan makhluk, maka tentu dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kelemahan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa dia memiliki titik kelemahan. Oleh karena itu dia tidak bisa menjadi turun level. Oke bang, silakan. Kalau memang dia apa itu Tuhan ya bang, pernah nggak dia menampakkan wujud atau berbentukkan apa, ataupun dia tuh tinggal di mana dan sekarang di mana itu dia? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keberadaan kami, kenyataan dan bukti adanya kami dari segenap penjuru. Contoh yang membuat siang dan malam ini bagi orang yang berfikir pasti tahu ini tidak mungkin negara yang bikin. Ini nggak mungkin malaikat yang buat. Ini nggak mungkin orang tua kita yang bikin. Ini nggak mungkin presiden yang bikin. Atau apa yang paling kuat di dunia ini. Tidak mungkin dia yang membuat terjadinya siang dan malam. Pasti ada. Ada yang membuatnya. Itulah yang kami sebut huwal hayyul qayyum, yang terus mengurus makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini saudara-saudara muslimin udah hafal kali ini. Dan kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami pada diri mereka, pada tubuh mereka. Seperti Anda sekarang bisa mendengarkan Bang Suma bicara. Anda beli alat di mana itu? Yang ada di atas kepala Anda sebelah kiri dan kanan. Atau itu dibuat oleh orang tua Anda, kakek atau bapak mungkin yang mewariskan, atau ada tetangga yang murah hati memberikan alat di kuping Anda, atau itu terjadi dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi dengan sendirinya. Aku yang mau agar makhlukku memiliki alat bernama kuping untuk mendengarkan. Langsung dikatakan sip, jadi kun fayakun. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kira-kira alat pendengaran yang Anda gunakan sekarang ini itu buatan siapa? Bagi orang yang berfikir, kata Allah, sanurihim ayatina fi anfusihim. Aku memberikan tanda keberadaanku pada tubuh mereka apabila mereka berfikir. Makanya Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi mereka yang berfikir. Itu yang kedua. Ketiga, kemudian Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang benar. Al-Quran yang menarasikan, bukan kitab lain. Al-Quran yang menarasikan. Sekarang ketika Anda tertidur, siapa rupanya yang membuat dan menjaga jantung Anda berdetak? Anda sendiri megang alat di tangan, begitu Anda tidur Anda goyangkan, tek 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 tek. Atau ada tombol di dinding yang Anda pegang, tek tek sambil tertidur, tek tek. Atau ada orang tua di kiri kanan Anda yang menjaga, memompa terus jantung Anda, tek tek tek. Lalu siapa itu? Itulah yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat-urat leher mereka. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Oke, silakan. Adakah pengakuan Allah itu siapa, Bang? Ya, ada. Di mana ada? Bang? Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka, itu ada. Pengakuan yang mana yang Anda maksud? Surat Qaf ayat 16. Di mana?
dan Allah itu siapa, dan pengakuan dia itu bahwa dia itu Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai segalanya, bahwa dia itu Allah. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Taha ketika beliau kemudian bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Ya, dikatakan gini di Taha ayat 16, ayat 14 dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, fa'budani, maka sembahlah aku, wa aqimi, dan dirikanlah, li zikri, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, li zikri, untuk mengingat aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan atau sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi hanya dituhan-tuhankan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budani, maka sembahlah cukup kepadaku. Makanya umat Islam itu ketika tadi yang saya gambarkan, kami tidak melihat Allah, tetapi kami menyadari keberadaannya. Dia ada, pasti ada. Kemudian bagaimana cara kami berhubungan dengan beliau yang ada itu? Dengan cara ibadah. Itulah yang kami lakukan 5 kali sehari untuk beribadah, menyembah, berhubungan langsung kepada beliau. Tadi kan abang bilang bahwa kami tahu bahwa dia ada, gitu ya kan? Iya. Tapi dia ada tuh di mana? Apakah pernah manusia melihat, dan ini selain makhluk lainnya, apakah manusia pernah melihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Halo saudaraku, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku, kata Tuhan. Tidak akan pernah sanggup, karena alam semesta ini begitu tersentuh sedikit saja esensi daripada Tuhan, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi bagaimana mungkin Anda bertanya, bagaimana kita itu bisa melihat itu Allah itu ada? Wujud Allah itu nggak ada, itu ada, gimana caranya? Padahal Allah sudah menerangkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba, itu makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang menjaga denyut jantung Anda? Siapa yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut, kayak kuku? Siapa yang menjaga rusuk Anda tidak memanjang tumbuh layaknya kuku dan rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti rambut dan kuku? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita melihat wujud Allah nggak mungkin. Gak mungkin sanggup alam semesta ini untuk kemudian menahan keberadaan Allah, zat Allah, nggak sanggup alam semesta ini, apalagi kita. Maka Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang keberadaannya.
sama seperti akal. Akal tidak bisa kita lihat, tetapi akal itu ada. Dengan cara apa akal itu membuktikan dirinya ada? Dia memberikan sinyal. Apa itu? Orang ini berbicara tersusun rapi, kata-katanya menjadi terbingkai sebuah kalimat dan menjadi paragraf, dan pesannya bisa dipahami oleh manusia. Itu bukti bahwa orang ini punya akal. Tapi kalau orang tidak punya akal, ngawur. Oh, itu orang tak berakal itu. Sinyal. Tapi kalau Anda ingin melihat keberadaan orang itu punya akal, lihat bagaimana dia berargumentasi, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia berkarya. Berarti orang itu punya akal. Sama seperti manis, rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi, rasa pedas pada cabai. Bisa kita tunjukkan rasa manis pahit itu? Nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitulah Allah. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Demikian. Bung, di sini sudah azan. Bang Zuma. Iya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum diambil alih sama sahabat yang lain, habis maghrib saya kembali. Silakan. Oke. Ini kan Bang Zuma, ini kan cuma sebelah pihak. Cuma saya mau bertanya lagi kepada saudara kita yang Kristiani. Adakah di sini? Nggak ada. Anda sendiri dari agama mana? Tadi ngaku Kristen. Iya, apa saudara kita yang Kristiani adakah di sini? Abang dari Kristen? Iya, saya kan ini bertanya cuma sebelah pihak. Cuma ini tantangan berat bagi saya. Iya, Bang Kayu Lapuk agama apa? Kristiani, Mbak. Oke, tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Tanya aja Bible, apapun itu, silakan. Ayo Bang, kau tahu Bang Juma sholat dulu Bang. Iya, oke. Bang tunggu dulu Bunda. Bang tunggu dulu Bunda, Bang Juma mau sholat dulu. Oke. Iya, saudara Kayu Lapuk masih bertahan di sini kan? Saya izin maghrib dulu kurang lebih 10 menit, boleh ya? Oh boleh. Oke, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Asyap. Oke, sebelum dilanjut dulu Bunda Rama bentar ya. Sebelum dilanjut itu ada blokir permanen 08. Bang Barata Noise. Ya, blokir permanen 08 itu akun baru ya. Akunku duanya kena peringatan. Ini akun terakhir nih. Kalau ini kena peringatan gak ada lagi akun lainnya. Jadi di follow yang blokir permanen 08. Silakan Bunda Rama. Ya mungkin dia mau bertanya ke Kristen, dia mau tahu jawaban Kristen, dia mau perbandingkan pemahaman Kristen dengan pemahaman Islam tentang Allah. Gitu mungkin ya, dia mau tanya Kristen. Ya Pak Kayu Lapu ya. Iya. Tapi belum ada karena saya Kristen. kan mendengar sebelah pihak nih dari Bang Zuma, dan saya cuma bertanya juga kepada saudara kita yang Kristiani. Silakan nak ya teman Kristen. Oke. Bang Juma juga bisa jawab. Tapi Bang Juma lagi sholat maghrib bentar ya. Kurang lebih 10 menit. Maghrib cuma 3 kali. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Kayu Lapuk, Anda denomnya apa? Apa? Denomnya apa? Gimana Mbak? Denomnya apa? Katolik. Oh Katolik. Apa yang ingin mau ditanya? Apa yang mau ingin ditanya? Enggak. Abang mau nanya apa? Udah diskusi sama Bang Zuma. Karena pertanyaan Bang Zuma itu jawaban Bang Zuma itu udah saya buka semua kan, memang pas sekali bah. Cuman saya mau bertanya lagi sama yang saudara kita apa itu. Terus mau nanya apa? Apa yang mau ditanya Bang?
yang mau ditanya, Bang? Oke, saya bertanya lagi Mbak ya. Iya, apa yang mau ditanya? Dari tadi aku ngomong loh, Bang. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Ya Allah. Iya bentar, ini lagi cari nih. Lagi cari, bentar, Mbak ya. Lagi cari. Mbak bisa juga ya. Apa? Oke Mbak ya. Ya. Coba Mbak buka dulu Injil Matius yang 26 ayat 39. Injil Matius 26, saya buka dari Bible aja ya. Soalnya itunya satu. Oke. Matius 26 nomor 39. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Matius 26 39 ya. Oke, di situ. Ya, itu di situ. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan, ya gitu ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki, itu ya. Ya. Ya, kenapa dengan ayat itu? Dan itu pengen saya bertanya-tanya lagi. Iya, Yesus itu kan memang berdoa kepada Elohim. Tapi dia mengatakan dia berdoa kepada Bapa. Iya, Bapa itu Elohim. Iya, dia berdoa kepada Bapa. Bentar ya Mbak ya, bentar. Iya. Apalagi Bang? Jadi yang saya pertanyakan ini, sedangkan Tuhan Yesus itu kan dia Tuhan yang maha segalanya, maha terpuji, dia maha suci, dan dia maha segalanya. Jadi dia berdoa kepada siapakah dia berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Enggak. Bang Kayu Lapuk mengatakan, saya udah jawab ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Bang Lapuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana dalilnya, Bang? Dalil apanya, Mbak? Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya pun nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Kenapa? Kalau nggak tahu, kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya, karena saya ikut-ikut aja. Jadi di sini ya, Bang Kayu Lapuk ya. Di sini aja sudah jelas dikatakan bahwa Yesus berdoa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Ya, dia saja berdoa kepada Bang Bro Admin di mute. Dia saja dikatakan berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah Rasul. Yesus adalah utusan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa, tidak ada Bible isi ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Oke, seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa? Elohim adalah Tuhan yang sebenarnya, gitu. Oke? Bang Kayu Lapuk? Ya. Oke ya. Yesus bukan Tuhan ya. Jadi Yesus. Ini pertanyaan terakhir saya, Mbak ya.
Ya. Kenapa yang hal-hal tidak nampak seperti yang dikatakan oleh Bang siapa tadi? Bang Zuma. Coba suaranya. Iya, suaranya pelan kali, kuatin tuh Bang. Hal yang tidak nampak itu seperti apa Bang Zuma bilang tadi, hal yang tidak nampak apabila dia menampakkan apa yang katanya itu tadi kan? Emang ada aku bilang aku bilang hal tidak nampak. Bentar. Abang bilang ada, emang aku bilang hal tidak nampak. Enggak, bukan kakak yang bilang. Yang seperti dibilang sama apa tadi dalil-dalil Bang itu tadi Bang Zuma. Jadi seperti itu kan dia tidak pernah dinampakkan manusia, tidak pernah dinampakkan oleh siapapun, ya kan, Allah itu. Jadi kenapa disembah gitu? Dia terus menyembah apa? Kenapa? Oke, mana lebih baik Bang? Punya Allah, punya Tuhan yang tidak kelihatan, atau punya Tuhan yang setara dengan tai sapi? Mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Mana lebih baik Abang menuhankan? Mana lebih baik nih? Menuhankan Tuhan yang tidak kelihatan atau menuhankan Tuhan yang setara dengan tai sapi? Mana lebih baik? Karena saya bingung itu saya bertanya Mbak. Dan saya juga mau buka dalilnya dan juga mau buka apa yang perkataan Mbak tuh benar ya. Jadi lebih baik menuhankan yang nggak ada kan, yang menuhankan yang nggak kelihatan kan, ya kan? Betul tidak? Lebih baik menuhankan yang tidak kelihatan, betul tidak, Bang? Enggak, saya bertanya tadi sama Mbak, ya kan? Ya kan? Aku udah jawab. Jawabannya? Ya. Lebih banyak, saya kan bilang lebih baik kami menyembah yang tidak kelihatan daripada kami menyembah yang setara dengan tai sapi. Ya itu saya udah jawab. Kan Abang bilang kenapa menyembah yang tidak kelihatan, yang gak nampak? Ya itu lebih baik. Lebih baik kami menyembah yang tidak kelihatan daripada kami menyembah yang setara dengan tai sapi. Ayo. Ya kan? Itu dengan maksud saya bilang tadi kenapa Yesus disalibkan di tiang kayu salib untuk apa? Bentar Pak ya. Kenapa menyebabkan seperti setan itu tidak ditampak oleh manusia, ya kan? Seperti makhluk-makhluk halus itu tidak ditampakkan oleh manusia. Seperti jin tidak dinampakkan oleh manusia. Terus yang tidak nampak itu disembah. Jadi menyembah siapa? Kami tidak menyembah setan, kami tidak menyembah setan, kami tidak menyembah iblis. Iya, saya tidak bilang menyembah setan ataupun iblis. Kan hal yang tidak nampak itu kan banyak, seperti setan tidak pernah ditampak. Ya, angin pun tidak kelihatan. Angin pun tidak kelihatan. Paham kan? Ketika kenapa yang mana yang harus disembah dengan hal yang tidak kelihatan itu? Katanya Allah tuh ada, ya kan? Ya suaranya dikuatin Bang, jangan tambah pelan ya. Iya kecil banget suaranya. Iya suaranya dikuatin Bang. Katanya Allah tuh ada. Ada, memang ada. Kalau Allah nggak ada, kami nggak akan ada, gitu. Oke. Dan saya juga mau apa nih? Mau apa? Kurang itu kalau motivasi kayak gitu kurang bagi saya Mbak. Oh kurang, oke. Mana lebih baik mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia? Mana lebih baik? Mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia?
Mana lebih baik? Mana lebih baik apa? Mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia? Nah, saya mau jawab, Mbak tanya balik sama saya kayak mana? Saya mau tanya, Mbak tanya balik sama saya. Bingung saya, Mbak ini. Aku udah jawab loh. Oke, mungkin teman-teman bisa ngapain yang lainnya coba. Oke. Bang Kayu, ini Bang Kayu non muslim apa gimana? Iya. Oh ya sudah, berarti kita sejalur. Bentar Bro Amin ya. Ya silakan. Ini Kayu Lapuk tadi bahwa kami apa tadi? Suaranya menyembah. Kenapa menyembah yang tidak kelihatan? Saya kasih analogi sedikit. Apakah Bang Kayu bisa melihat? Bahwa itu tadi Bunda Hesti yang punya Komal. No, Pak netizen nggak bisa membedakan aku dengan host. Apa Bun? Netizen cerdas dikit lah. Sama bundanya. Sama-sama. Coba Kayu. Host, aku diam. Oi, aku diam dari tadi ya. Pasang telinga kalian ya yang nggak paham itu. Ayo. Ada juga netizen nggak cerdas ya. Aku pikir kalian cerdas-cerdas loh. Orang Islam tuh harus cerdas. Oke, lanjut. Kayu, aku saya tanya kasih analogi bagaimana sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak layak disembah atau jadi kita melihat mana yang lebih tinggi, yang tidak terlihat atau yang terlihat. Saya tanya sama Kayu Lapuk, saya kasih beri analogi. Apakah kamu bisa berjalan? Gimana sih konsepnya Bang? Saya ini bertanya. Suaranya dibesarin dulu Kayu. Kamu laki-laki suaranya jangan kelemar-kelemar. Gimana konsepnya ini? Saya bertanya kok tanya balik, Bang. Aduh, kecil banget. Apakah kamu bisa berjalan? Bertanya saja. Dia bertanya Saya lihat, Kayu Lapu yang jujur kamu ya. Saya lihat itu akunmu ada kata Assalamualaikum. Kamu dari tadi ku tengok ini udah dijelasin Gurunda masih ngeyel. Jadi aku ungkapkan di sini. Aku baca satu kali lagi kalau ngeyel ini. Assalamualaikum. Apa kamu nyamar? Atau kamu mau belajar? Nggak usah nyamar kalau mau belajar. Yang mana? Yang mana? Itu dulu, Bun. Assalamualaikum. Enggak, dari tadi aku tengok udah dijelasin sama Gurunda masih ngeyel. Dijelasin sama Bunda Hesti. Nggak usah Bang, nggak boleh kalau kita muslim nyamar-nyamar, nggak boleh. Terpaksa aku sampaikan ya. Dia udah ngaku Kristen Bunda Rama. Jadi itu terus apa tuh? Assalamualaikum di profilnya apa itu Bang? Itu biarin aja lah itu kan. Kalau memang dia ngaku kan itu masalah. Dia yang bermasalah kan. Dia harus bersyahadat ulang itu. Nggak boleh. Kita nggak boleh mengajari orang seperti itu di sini. Nggak boleh. Boleh saya jawab pertanyaannya Kayu Lapuk? Coba buka itu profilmu. Itu di profilmu Bang. Ada di situ kata Assalamualaikum. Ya, aku tanya nama postingan itu. Diam dulu Bro Admin. Diam dulu Bro Admin. Kita dijawab aja pertanyaannya. Kamu diam dulu. Kan dari tadi dia bertanya, ditanya sama dijawab sama Gurunda. Tapi dia masih ngeyel, dia masih nanya-nanya tentang Kristen. Dia tanya, nggak ada Kristen di sini, baru Nanda naik. Saya bingung, dia tanya tentang Kristen. Tadi dijelasin tentang pemahaman Islam oleh Gurunda. Dia tanya lagi tentang Kristen, belum ada Kristen, Anda belum naik. Saya buka profilnya, di situ tertulis Assalamualaikum. Nah, kalau Kristen, terus Mbak, terus salah kalau harus. Ya salah kalau kamu Katolik, kamu ngaku Kristen, kenapa tulis di situ Assalamualaikum? Walaupun kami non Muslim gitu harus nggak boleh bilang kayak. Ya nggak boleh lah, berarti kamu munafik. Ada menyamar maksudnya Kayu Lapuk. Kau bisa menyamar-nyamar gitu kan? Nggak jelas jadinya identitasmu gitu. Ya kalau dia mau login, Kristen, teman, nyatakanlah saudara. kau Kristen sebagai Kristen, kalau dia mau login, gitu. harusnya dia jujur. Usah lah Bang. Saya jawab, Bunda Rama yang tadi pertanyaannya, kenapa, bagaimana bisa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu kan? Tadi kan silakan. pertanyaannya. Oke Bang, silakan.
Nah, sebentar Bang. Sebelum dijawab, dia mau bertanya pemahaman Kristen tentang Tuhan. Ada Bro Admin. Oke. Dijawab oleh Coba teman-teman kalau yang bising tolong dong, nggak usah ngomong deh kalau gitu. Noise-nya minta ampun. Bising kali. Kita pakai headset. Nih aku bentar ya. Kasih tahu sama kalian nih teman-teman yang di bawah. Kalian itu yang typing nunggu Bang Juma nunggu. Ya kita ini dari tadi nunggu Gurunda. Tapi kan gak mungkin Gurunda lagi sholat terus ininya diam semua kan. Ya kita harus ngomong dong. Kali itu bertyping tolonglah kalau typing itu yang cerdas dikit. Ya. Yang typing itu cerdas. Ya kita juga nunggu Bang Juma terus kalau nunggu Bang Juma kita gak ngomong. Kita diem. Cerdas dong bertyping, ya. Ini typing nunggu Bang Juma terus nunggu Bang Juma kita diem gitu ngapain? Ngade-ngade kali memang. Iya dari tadi typing tunggu Bang Juma, biar Bang Juma yang jawab tunggu Bang Juma. Iya kita lagi nunggu kali. Bunda. Tadi dia bilang, sebentar Bro Admin. Tadi kan dia bilang, saya mau bertanya dari pihak Kristen. Udah dia dengar penjelasan pihak Islam kan oleh Gurunda. Sekarang tanya tuh Kristen Bro Admin, silakan. Sama Bro Admin. Oke, sebelum Bro Admin ngomong, tap layar jangan lupa, jangan malas kalian terus blokir permanen 08 di follow yaitu akun cadangan itu habis akun ini udah. Udah blokir permanen 08 di follow. Kalau udah 1000 dia kita turunkan dia kita sepak dia. Blokir permanen 08 kau udah 1000 turun kau ya. Gak ada otak kau di atas kau ngapain nyemain kau. Lanjut Bro Admin. Astagfirullah. Silakan Bro Admin, silakan bertanya kayu lapis, kayu apa sih? Oh kayu lapuk, silakan kayu lapuk. Bertanya ke itu Kristen ya Bro Admin, silakan. Udah lengkap tadi komplit penjelasan Gurunda. Sekarang tanya pihak Kristen. Kalau Anda mengaku Kristen ya tanyalah pemahaman teman Anda itu gimana. Bro Admin, kau ditanya, lama-lama aku sepak dua si Bro Admin ini. Orang kau ditanya itu si kayu lapuk nanya. Aku belum dengar tadi itu baru bertanya. Ya silakan kayu lapis. Tidak terlihat, aku hanya dengarnya itu. Kayu lapuk Bunda bukan kayu lapis. Kayu lapuk silakan. Tadi. Ya jangan oke. Betul mau bertanya deh. Blokir permanen 08. Lanjut. Bang. Silakan Bang Kayu. Bang. Ayolah Bang. Kenapa jadi diam Bang? Merenung ya apa jauh dari perangkat? Bang Kayu. Jadi teman-teman di bawah mohon bedakan suaraku sama Bunda. Aku bukan kembar. Aku beda. Ya Bang Kayu silahkan. Jadi bertanya nggak Bang Kayu Lapo ke Bang Bro Admin? Ya Kristen Bang Kayu Lapo. Kalau mau bertanya dari pandangan sisi Kristen. Silakan Bang. Ayo Bang, silakan. Ini si kayu lapuk ini sebenarnya mau ngapain sih dia nih? Ayolah teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Tolong di follow blokir permanen 08. Dia kalau udah 1000 nanti ku sepak deh ya. Blokir permanen 08 kalau udah 1000 ku sepak deh. Coba kalian yang 1500 coba kalian follow di blokir permanen 08. Biar ku sepak si Badua Pitung. Oke Bro Admin silakan dia nanya bagaimana pandangan tentang mengenai Tuhan di Kristen. Oh gitu. Tadi sih saya tanya dia Kristen juga ini Bang Kayu, berarti otomatis. Iya Katolik dia. Oh ya sudah berarti sama tuh. Sama tuh Bu, satu jalur. Gimana dong saya mau ngomong apa? Dia kan juga mesti udah tahu. Ingin perbandingkan pemahaman Muslim dengan pemahaman Kristen tentang surga dan Tuhan. Halo, silakan. Ya. Halo Bandung. Ya, masuk. Ini saya ceritakan ya. Boleh mau dengar. Mau denger siap denger. Ayo. Wih ceritanya bagus sekali Bang. Wih bagus sekali ceritanya. Menarik. Bila kata lagi cinta. Enggak. Ceritanya menarik sekali. Udah berapa lama Bang? Udah berapa lama? Belum ya? Belum. Oh mama. Oh ya.
Ih keren kali ceritanya. I love you Uniku. I love you Uni. I love you. Udah diam Bunda Rama diam. Bunda Rama diam. Uni kita kan, Bunda. Signalnya merah kayu lapu itu. Iya. Blok permanen 08 diam mulu dari tadi sakit gigi ya, sakit gigi deh itu. Woi blok permanen 08 ngomong kau. Ya silakan. Ayolah Bang. Bentar, jaringanku. Oh bergeser dikit Bang, bergeser. Tuh kayu lapuk besarin sedikit. Iya jaringan Bang, bentar. Udah bagus, Iya, bagus. Lanjut Bang, bagus. Udah dengar kayak Follow blok permanen 08 follow. Baru 300 lebih dia. Ini saya harus bertanya sama siapa nih? Banyak kali suara. Ya Bang mau nanya sama siapa? Mau nanya kami boleh. Nanya Oten boleh, itu udah ada Oten. Kamu punya kacang apa? Bentar Mbak ya, maaf Mbak ya, jaringan Mbak. Saya sebenarnya nih pencinta Islam. Ini juga bertanya, orang tuh bilang, kamu udah Islam katanya. Nanti saya pakai akun satu lagi, akun Kristen saya. Oh, kamu Kristen, kenapa kamu udah tanya-tanya kayak gitu? Kayak gitu ceritanya. Jadi saya ini ingin bertanya bukan sebelah pihak aja, bukan sama orang Islam aja. Saya bertanya sama orang Kristen juga saya bertanya. Makanya semua ayat-ayat apa yang ada di Injil, di Quran, itu saya pengen bertanya karena saya belum memahami tentang Alkitab lah gitu. Jadi Bang Kayu Lapuk agamanya apa? Saya baca aja apa? Belum ini. Esensi pertanyaannya apa kira-kira yang paling utama Bang Kayu Lapuk mau tanyakan tentang Islam? Silakan. Enggak, Kayu Lapuk agamanya jadinya apa nih? Agamanya apa? Ya, Kristen Bu, lagi belajar Islam katanya Bu, belum udah. Sekarang ini saya ini masih Katolik. Jadi saya ini kan mendukung Islam. Cuman saya ini belum tahu di mana letaknya kebenarannya. Bang Jumal kurang lebih 5 menit lagi di sini. Monitor nanti. Oh, udah Bang Jumal, silakan. Juga saya bertanya kepada room Kristen, bukan di Islam aja, bukan di agama. Makanya saya itu bertanya-tanya, bukan untuk berdebat gitu loh. Saya bertanya aja, bukan untuk debat. Sedikit pun saya nggak berdebat. Oke, Gurunda sudah di tempat. Gurunda sudah monitor. Biar Bang Juma aja ya yang ini, karena Bang Juma ilmunya di atas kami jauh kali. Iya, itu makanya saya tunggu dia kan. Malas belajar kalian. Belajar Bang. Tamunya cuman bluap. Ya, apa masalahnya? Masih ada rupanya. Tadi kan udah. Masih ada Bang. Islam Guru. Ada dia Katolik tapi dia tertarik dengan Islam, mau belajar, jadi mau membandingkan. Jadi saya silakan. Saya ingin mengetahui dua dalil, dan itu dalil Kristen atau Islam. Iya, dalil tentang apa Bang? Jalan kebenarannya Bang. Bang saya bertanya ya kan. Sedangkan apa? Ya. Tidak kelihatan. Dan juga angin itu tidak kelihatan, setan itu tidak kelihatan, dan jin juga tidak kelihatan. Yang mana harus yang kita sembah itu apa gitu? Kira-kira angin ini yang menciptakan kagak Bang? Angin ini mencipta atau dicipta? Dicipta. Nah, yang kami sembah yang menciptakan itu. Makanya kami tidak diajarkan untuk menyembah objek, dalam arti kata sesuatu yang punya media. Contoh misalnya nih, kami datang ke masjid beribadah, kemudian lalu setelah itu kami menguraikan prosesi ibadah kami di hadapan pencipta. Kan pencipta itu sudah pasti maha melihat. Pencipta itu sudah pasti maha mendengar. Anda berdiri di samping saya.
Anda di kiri, saya di kanan. Sama-sama kita teriak kepada Tuhan kita. Saya yang mulai. Allahu Akbar. Saya mulai teriak, Anda juga teriak. Yesus Kristus. Kira-kira yang mendengar yang mana? Tuhan Anda atau Tuhan saya? Ya saya nggak tahu bang, saya bertanya aja, bukan saya harus ditanya bang. Bukan Anda nggak tahu, Anda sebenarnya tahu. Yesus itu makhluk, dia nggak bisa maha mendengar dia. Sementara Allah itu adalah maha mendengar. Ketika umat Islam teriak Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, umat Islam mengatakan dengan imannya, segala puji Engkau Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta ini tersenyum, senang dia. Oh hamba aku, ciptaanku lagi memuji aku. Nah sekarang Anda yang memuji, Yesus Tuhanku yang maha mulia. Yesus dengar kagak? Nggak dengar Yesus itu, dia makhluk. Tapi yang mendengarkan Anda memuji Tuhan Anda, Tuhan saya. Tuhan saya mengatakan, wele innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Tuhan saya mendengarkan seruan Anda kepada ciptaannya. Oke ya. Oke. Dari sana semoga Anda bisa paham. Saya bertanya lagi nih bang, saya bertanya aja, nggak debat itu. Iya, silakan. Benar salah apa kata abang itu, yang mana menurut saya salah ya saya diamin aja, yang mana menurut saya benar ya saya diamin juga gitu kan. Saya iya aja, makanya saya bertanya kan. Iya, silakan. Jadi bang, bentar bang, saya buka lagi ya. Apa lagi? Terbang ya. Siap. 86,3 geser kiri sedikit, lanjut. Tunggu Bang Juma. Kayaknya kalau dia bertanya saja tapi tidak menanggapi paham apa tidak, ini nggak manfaat juga. Iya itu dia makanya. Nggak paham di mana gitu. Sempat saya mikir juga di situ. Iya, saya paham. Saya buka juga apa yang. Kalau paham oke, kalau nggak paham tanya lagi aja bang, nggak apa-apa. Saya paham. Jadi harap tenang-tenang aja. Kita nggak bukan untuk apa kok, bukan untuk debat-debat. Saya juga nggak tahu juga tentang agama ya. Saya juga memeluk pengen memeluk agama Islam, tapi harus ada kebenaran juga gitu loh. Silakan bang, sebuah kebenaran itu kita lihat dari kitabnya. Karena kitab itu menurut penganutnya nih, Islam, Kristen, Hindu, apapun itu, mengatakan bahwa apa yang tertuang di dalam kitab itu adalah kalam Tuhan, ucapan Tuhan. Karena di sini saya pengen percaya, bukan berarti saya percaya itu bukan berarti saya pengen terburu-buru ya bang ya. Iya. Bukan berarti saya terburu-buru. Karena di sini di Injil menjelaskan juga, sudah saya pertanyakan juga kepada saudara kita. Iya. Jadi di sini mereka juga nggak bisa menjawab itu. Injil Matius 26:39. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh lalu sujud dan berdoa, Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi kehendakmu yang terjadi itu berarti itu siapa gitu? Saya bertanya pada, dan juga nggak bisa jawab. Dari situ saya ingin bertanya-tanya. Iya. Jadi juga saya bertanya kepada bukan rum Islam aja bang, Kristen. Saya bertanya itu, dan saya pengen tahu gitulah. Iya. Karena calon orang rumah nih Islam juga dia bang. Makanya saya nggak mau, makanya saya nggak mau debat ini bang. Makanya saya pengen tahu yang mana jalan kebenaran. Kalau emang Islam itu benar, dengan pertanyaan saya jawabnya benar, ya
saya siap gitu ya. Kalau emang pertanyaan saya sama Kristen itu masuk akal dan logika saya siap juga. Saya nggak akan pindah. Iya, silakan tanya aja lagi. Saya masih menunggu sampai jam 9, berarti masih ada sekitar 2 jam. Habiskan waktu itu untuk bertanya aja terus. Yang penting yang punya Komal tidak bosan dengarkan suara Anda. Kalau dari ayat yang itu Bang Juma, ya gimana? Tadi kan ayat tentang Yesus berdoa di Getsemani tadi yang dibawa itu kan suatu peristiwa yang dikisahkan tentang Yesus ya. Bahwasannya dia itu sedang akan ditangkap, dicari oleh orang Romawi, itu kan mau disalibkan, gitu kan. Nah, itu berarti kan kejadian. Ini Bang yang Brenda, buat Bang Brenda nih orang apa? Biarin Gurunda aja, Bang. Muslim. Biarin aja beliau. Iya, sama- maksudnya tujuannya berdoa, betul. Biar mengarahkan dia pertanyaannya, maksudnya bener Rama, supaya jangan dia bingung gitu. Daripada lama nunggu-nunggunya. Jadi gitu, Mas, itu kan kejadian, dan dia karena kejadian yang akan dialaminya, dia kan berdoa kepada Tuhan gitu. Ini kan udah jelas dia itu manusia berdoa kepada Tuhannya. Kalimat itu di dalam Bible seperti itu jelas loh sebenarnya. Masalahnya di mana, Bang? Ya di situlah, bukan masalahnya di mana Bang. Kalau Abang tanya sama saya, jelas saya nggak bisa jawab Bang, karena saya nggak ngerti apa-apa Bang, nggak tahu apa-apa, serius. Saya nggak tahu tentang Injil juga, saya nggak tahu tentang tentang Quran juga, makanya saya bertanya yang mana salah satunya yang benar gitu loh. Lanjut Bang Juma, itu tadi. Iya, gimana? Sorry, saya tidak sempat dengarkan. Gimana? Terakhir tadi apa? Pertanyaan ada. Jadi dia bertanya itu yang mana yang benar, Tuhan itu berarti antara Yesus dengan yang dia berdoa. Ke situ poinnya. Bang Barata tolong banget, udah deh. Bang Barata itu bisingnya minta ampun. Biarkan aja Kayu Lapuk yang bersuara ke Bang Juma. Biarin aja Bang Juma yang menjawab. Kayu Lapuk bertanya, silakan. Ayo. Oke, jadi makasih Bang Barata. Jadi karena di sini ada dua arah yang akan Anda tempuh dan Anda ingin bertanya. Berarti Anda pun harus tahu tentang Islam, kan gitu ya. Kalau di Islam itu apa yang misalnya hari ini Anda masih menuhankan Yesus. Yesus ini kan jelas dia adalah Isa Yesua. Dia menjadi Yesus itu karena dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Tapi oknum yang dibicarakan Isa dan juga Yesus atau Yesus itu adalah satu, yaitu dia yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, kemudian dia bermukjizat membangkitkan orang mati dan terangkat ke langit. Satu poin itu, mau Anda sanggah itu tidak bisa ya. Jadi gini, di Islam orang yang disembah oleh orang Kristen itu ditanya oleh Allah, wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia yang kuciptakan bernama Maryam, engkaukah yang mengajarkan kepada Kristen, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada yang telah mengutus aku. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau yang telah mengutus aku kepada Bani Israel. Tidak patut bagiku yang engkau utus ini mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu jelas terekam di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutusku untuk aku katakan kepada dia di mana aku diutus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan kata Nabi Isa alaihi salam, in kuntu qultu ma qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Jika aku pernah mengajarkan Kristen untuk menyembah aku selain daripada engkau, kata Isa, maka tentulah engkau maha mengetahui. Pasti engkau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh, ini kata Nabi Isa, innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Yang aku ajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum
wahai Maryam, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahanku dan sembahanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 10. Nah, ini Al-Quran mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen kecuali apa yang diperintahkan kepadaku. Apa itu? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku Yesus, aku Isa menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah engkau wafatkan, engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi antara Allah dan yang diutusnya itu berbeda. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, ketika dia kemudian di bukit Getsemani, dia berdoa, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa ratap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari kematian, dan atas kesolehannya doanya Yesus dikabulkan, diselamatkan dia. Berarti Al-Quran tidak keliru ketika menarasikan bahwa Nabi Isa diangkat. Berarti Mazmur 91 tidak keliru ketika dikatakan Nabi Isa terangkat. Jadi yang disembah itulah Allah. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Jadi antara Isa, antara Yesus dan Tuhannya itu berbeda. Satu khalik, satu makhluk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kayu lapuk. Gimana ini? Gimana? Udah mulai terguncang? Belum ya? Ya karena ya itu sering saya dengar sih. Saya udah pernah juga ketemu sama siapa itu, Ustaz Somad. Oh. Pernah juga saya bertanya kepada ustaz-ustaz, dan juga saya bertanya juga kepada pendeta-pendeta. Bukan, cuman saya pun bingung. Jadi karena inilah kan calon. Ya, apalagi mau saya pertanyakan. 2 jam waktu Anda untuk bertanya aja terus. Nggak apa-apa ini Pak. Bang, kata Bang Juma 2 jam waktu Anda untuk bertanya. Berarti nanti 1 jam lagi aku ngumpulkan persembahan ya, bro admin kayu lapuk. Ya kan? Kalau di gereja kan gitu. Habis khotbah persembahan ya kan? Ya kan kayu lapuk? Iya. Bertanya Bang tentang konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen, itu harus Anda tahu juga. Ayo silakan. Iya. Iya. Kalau di dalam Islam itu juru selamatnya apa, Bang? Kalau di dalam Islam itu juru selamat terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senjata pamungkas terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengajarkan supaya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan bukan hanya kepada seluruh orang Indonesia, tapi justru kepada mereka yang Allah pernah berikan kedudukan sebagai umat pilihan. Inni ma'akum, kata Allah. Di dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub, Allah katakan, aku memilih kalian yang 12 ini, 12 suku ini aku lebihkan dari bangsa lain pada masamu, aku bersama dengan kalian. Tapi setelah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian. Apa kata Allah? Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai Bani Israel,
wahai Bani Israel ahli kitab, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Gak ada lagi. Kita lihat Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Yakub. Lalu kemudian Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Agar mereka mengetahui. Nah, makanya kalau Anda bertanya, mana jalan keselamatan terakhir? Jalan keselamatan terakhir itu adalah Islam. Mari kita lihat di dalam Yeremia, ya terakhir ini ya, supaya Anda paham untuk sesi pertanyaan Anda. Di dalam di dalam Yeremia diterangkan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ajaran yang dirancang kemudian itu adalah ajaran Islam. Allah merancang kemudian bahwa ketetapan-ketetapan itu sudah dinubuatkan oleh Allah dalam Yeremia 29. Apa yang diterangkan di sana, Bung? Kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, Anda akan terkesima membaca dalil tersebut. Apa yang dikatakan di dalamnya? Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang aku buat mengenai kalian, wahai manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Shalom. Shalom adalah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya adalah Islam. Subhanallah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera, Shalom. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Kita lihat supaya kita ini orang mengada-ngada. Tidak. Al-Quran At-Taghabun menjelaskan dengan sangat rinci kepada kami umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul Islam itu adalah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia seluruhnya, mulai dari Adam sampai manusia terakhir dihimpun, dikumpulkan, di mana hari penghakiman itu datang. Hari di mana semua perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan kepada seluruh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah, ini titik poinnya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Inilah yang dirancang oleh Allah. Yang dirancang oleh Allah adalah rencana-rencana keselamatan dengan diajarkannya Islam. Makanya Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Yesus, Nabi Muhammad SAW, semua sudah dirancang ajaran keselamatan itu. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Adam, pasti selamat, damai sejahtera. Siapa yang taat kepada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, pasti damai sejahtera. Siapa yang taat kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti selamat. Inilah yang dikatakan Islam.
Makanya Yesus mengatakan Bung dalam Matius 5 nomor 20, wahai pengikutku, wahai murid-muridku, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada pengajaran yang datang yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang harus menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Bukan Taurat lagi, bukan perjanjian lama lagi, bukan perjanjian baru apalagi. Sebab kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang menuju ke dalam surga. Dan kehidupan yang lebih baik itu dipandang agama lebih baik ketika orang itu mengikuti sebuah ajaran yang lebih baik daripada ahli Taurat. Siapa itu? Al-Quranul Karim. Solusinya itu adalah pintu terakhir, nggak ada yang lain. Makanya Al-Quran, saudaraku, saya katakan kepada saudara, apa kata Allah di dalam surah Saf? Allah menceritakan dengan sangat akurat bahwa wa man azlama mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, memadakan kedustaan-kedustaan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka selalu mengadakan kebohongan-kebohongan tentang penciptanya. Dia mengatakan Tuhannya menjadi manusia, dia mengatakan Tuhannya dikandung manusia, dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Dia mengatakan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi inkarnasi manusia, lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit dari kematian menyelamatkan manusia. Siapakah mereka yang lebih zalim dari itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang zalim. Gak ada lagi orang Bung yang lebih mengada-adakan kebohongan setelah Islam itu datang. Orang Yahudi diajarkan oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman, aturan, hukum-hukum. Apa kata Allah? Katakan kepada umatmu wahai Nabi Musa, surah Al-A'raf ayat 144-145, dan juga diterangkan kemudian dalam ulangan 6, ulangan 4. Wahai Musa, ajarkan, wahai Bani Israel, ajarkan kepada anakmu, cucumu, keturunanmu tentang hukum-hukum Taurat ini pada saat dia berjalan, duduk, berdiri dan seterusnya. Ajarkan mereka secara turun-temurun supaya mereka bahagia, panjang usianya, sejahtera hidupnya. Itu ajarkan. Lalu kemudian setelah itu yang di luar Taurat tidak apa-apa, mereka tidak taat. Kenapa? Karena bukan kepada mereka Taurat itu diutus, tapi hanya kepada Bani Israel. Tapi ketika Al-Quran itu datang, masih juga bawa-bawa Taurat, masih juga bawa-bawa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Mereka yang punya harta, yaitu Taurat aja, diseru oleh Allah, yahdi bihillah, dan seterusnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepada kalian Nabi kami, Rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kalian kepada kebenaran. Ikutlah kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Al-Quran. Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, ajaklah mereka kemudian untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, katakan ikutlah kepadaku, maka aku Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya, aku akan mencintai mereka. Maka solusi terakhir hanya Shalom Islam. Begitu saudaraku. Silakan. Kayu lapuk sepertinya sangat terkesima sehingga dia tidak bisa berkata-kata, Bang Juma. Hidayah Kayu kalau lapuk. datang nggak ada yang bisa menghalangi. Iya. Kayu lapuk, Bang Juma mempersilahkan Bang Kayu lapuk untuk bicara. Kayu lapuk. Ya, terkesima ya. Jangan nangis dong.
Nanti hujan. Terkesima, terpesona, tersanjung. Satu hal, Bung, sambil Anda menghabiskan tisu. Yesus di dalam kitab saudara. Makanya pesan Rasulullah kepada kami, umatnya baginda. Kami tidak bisa kemudian menolak Bible itu. Dan kami juga tidak bisa menerima. Artinya, jadikan Bible itu sebagai salah satu materi pelajaran. Tapi jangan kemudian diambil sebagai kitab suci dan jangan ditolak kemudian sebagai hal yang tidak bermanfaat. Artinya, jadikan Bible itu sebagai satu bahan submateri pelajaran. Karena di Islam itu perintahnya adalah Iqra, membaca. Di dalam pengajaran dan pelajaran yang saya dapatkan ketika saya mengkaji Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, Roh kebenaran datang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itulah yang disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika roh kebenaran itu datang, catat ini baik-baik. Ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Mari kita dudukkan sama-sama. Nabi Muhammad SAW, di sampingnya ada Paulus, di sampingnya ada Lukas, di sampingnya ada Markus, di sampingnya ada Matius, di sampingnya ada Yohanes, di sampingnya ada Petrus. Kita dudukkan, kita kaji buku mereka. Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW disodorkan Al-Quran. Dari Paulus disodorkan 14 kitab. Dari Lukas disodorkan Lukas 1, Lukas 2, kisah para rasul dan seterusnya. Markus demikian adanya. Kemudian siapapun, kemudian itu Markus, Yohanes dan seterusnya. Juga Petrus 1, Petrus 2 dan seterusnya. Kita teliti buku-buku ini, di mana kita dapat menemukan isi yang ada di dalamnya memuliakan Yesus. Memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang kemudian menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, membangkitkan orang mati. Kitab mana di antara kitab-kitab ini yang kemudian kita temukan kemuliaan terhadap oknum tersebut? Saya tantang teman-teman Kristen seluruh dunia, kalau mampu menunjukkan ada kata-kata hinaan terhadap sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, maka saya katakan kitab Anda betul. Tapi selama itu Anda tidak menemukan, maka saya hanya mampu menyodorkan tidak ada catatan-catatan di dalam buku yang Anda sebutkan, kitab kanon dan surah-surah Paulus itu, yang terindikasi memuliakan oknum tersebut. Semakin banyak cerita mereka, semakin banyak buku mereka, maka semakin banyak torehan, hujatan, penistaan dan penghinaan yang kita temukan di sana. Semakin banyak, dan saya bisa buktikan itu. Nah, sementara rujukan kita adalah pernyataan Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan oknum tersebut hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dari sejak ibunya wanita yang suci, lahirnya tempatnya suci, dakwanya misinya suci, tempat kelahirannya suci, misi kedatangannya suci, kemudian kepergiannya juga suci, kemudian keberadaannya juga suci, tertinggi di antara seluruh kemudian penyampaian, dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba kalau saya balik nanya, ditumpuk kitab ini, Paulus punya kitab 14, ditumpuk Lukas, ditumpuk Markus, satu pertanyaan muncul. Siapa manusia yang ada di kitab ini yang pernah mati terkutuk dan diludahi wajahnya? Hadapkan saya dengan Kristen, apapun sekolahnya, untuk menjawab ini dengan jujur. Habis itu ketika dia menentukan bahwa manusia yang terkutuk, yang disebutkan dibunuh dengan sangat terhina dan nista di dalam buku-buku ini, itu kemudian inti poinnya, kredit plusnya, apakah itu kemuliaan untuk dia atau itu penghinaan, dan membuat kemudian orang Yahudi tertawa.
Al-Quran mengatakan beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka mustahil diludahin. Kalau dia terkemuka mustahil kemudian dia terkutuk. Mustahil dia diperlakukan seperti itu. Tetapi karena doktrin dogma yang tadinya dihinakan, dinistakan, berubah menjadi sebuah kemuliaan. Apa mungkin manusia yang diludahi ini dianggap dimuliakan? Apa mungkin manusia yang menanggung semua dosa persinahan, dosa pembunuhan, dosa perampokan, dosa kemunafikan, dosa pencurian, yang menanggung dia dianggap sebuah kemuliaan? Tidak, itu penghinaan sebenarnya. Tapi saudara tidak sadar, Anda dipermainkan kemudian oleh iblis, sehingga sesuatu yang buruk seakan-akan terbungkus dengan kebaikan. Saya seringkali memberikan contoh gini. Amin Ma'ruf adalah seorang kiai yang kita hormati. Dia adalah seorang ulama, dia wakil presiden kita. Ketika beliau lewat, lalu kita mengetahui bahwa panggilan tertinggi adalah presiden. Beliau lewat, lalu kita teriaki, "Wahai Bapak Presiden." Apakah dia mulia? Mendengarkan itu merasa terhormat? Tidak. Sungguh dia merasa dihinakan. Kenapa? Karena dia hanya wakil presiden, tetapi kemudian dipanggil sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden itu tertinggi, tetapi bagi Pak Amin itu bukanlah tempat yang sesuai. Begitulah Yesus yang hanya mengajarkan 33 tahun kepada umatnya, "Aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan." Kemudian sekelompok manusia memanggilnya Tuhan. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap beliau. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ya, itu kata Allah. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu, mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanallah, aku tidak pernah mengajarkan itu ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, terakhir, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Kita buktikan, kalau ini kalam ilahi, kita buktikan kebenarannya berdasarkan Bible. Karena Anda adalah pengiman Bible. Kita lihat. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kita lihat di dalam Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku. Anggaplah Al-Quran, kita balik nih sekarang. Al-Quran yang diwahyukan lebih dulu, baru kemudian pengakuan Yesus. Al-Quran datang. Apakah kamu yang mengajarkan demikian? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan demikian kepada mereka. Mari kita teropong pengakuan Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku mengatakan kepada mereka, ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka, sembahlah aku. Tapi aku mengajarkan mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17:3. Tiket sudah kusebar, koin-koinku sudah kutebarkan di Yerusalem. Aku menulis pada catatan-catatan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Itu Al-Quran kemudian mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengatakan kepada mereka adalah hal yang benar, tidak pernah mengatakan sesuatu yang lain kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan.
mengatakan, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, nanti di akhir zaman Bani Israel akan didatangkan, kemudian dikumpulkan. Yesus, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Dihakimi mereka, siapa yang mengajarkan kalian menolak aku? Aku sudah datang mengajarkan sembahlah Allah. Pernah juga aku katakan kepadamu, atiullah wa atiur rasul. Pernah juga aku ajarkan itu. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Aku pernah ajarkan, tapi mereka menolak aku. Ya, Kristen muncul lagi. Kamu, siapa yang menyuruh kamu menyembahku? Pernahkah aku katakan itu? Tidak pernah. Aku berlepas tangan. Aku berlepas tangan. Di dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah dia Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sembah yang lain. Kok kalian menyembah aku? Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar supaya aku datang ke tengah-tengah kalian, memperkenalkan Bapa itu seperti apa caranya beribadah kepadanya. Jangan yang lain. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang Kristen diusir? Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan tidak berkesesuaian dengan perintah Sang Ilahi. Dia tuhankan manusia, menyembah manusia, padahal itu bukan kehendaknya. Padahal ini sudah jelas. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Nah, sekarang siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Islam atau Kristen? Terkait Yesus, Islam mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Sesuai. Kristen menyembah Yesus kehendak siapa? Dan mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus inkarnasi menjadi manusia. Itu perintah siapa? Ajaran siapa? Gak ada. Maka kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu ya? Oke, silakan teman-teman. Silakan kayu lapuk ditanggapin. Kue lapis kan? Ayo, kayu lapuk terguncang ya. Terlalu kenceng Bang Jumannya ngomongnya. Bang kayu lapuk. Bang masih hidup kok kan? Jangan lupa bernapas ya. Oh masih. Kirain lupa dia bernapas. Ada silakan tanggapin. Gimana menurut Bang kayu lapuk tuh? Apa? Kaget. Gimana, apakah yang dikatakan Bang Juma itu sudah menyentuh hati kecilnya Bang kayu lapuk, atau masih kurang puas juga dengan pernyataan Bang Juma? Gimana Bang Kayu? Atau sudah bisa menerima, oh iya ya, ternyata apa yang dikatakan Bang Juma itu benar. Oh iya ya, ternyata Tuhan yang benar itu Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu yang tidak kelihatan gitu. Asyhadu Allah. Syahadat Bang. Seandainya aku masih Kristen, ini berandai-andai lah dulu ya. Seandainya aku masih Kristen, mungkin apa yang dikatakan Bang Juma itu belum tentu bisa membuatku terguncang ya, karena doktrinnya begitu lama aku makan ya, gitu. Tapi kalau setiap hari mungkin sama Bang Juma diskusi, mungkin ya terguncang juga aku punya iman gitu. Terguncangnya apa? Oh ternyata benar yang dikatakan dia itu benar gitu. Kalau memakai akal, nggak mungkin menuhankan orang yang lahir lewat mulut rahim. Kalau akal berfungsi. Iya. Yang disalib itu kan manusianya, yang dipajang-pajang itu disalib itu kan manusianya. Itu yang dia sembah.
Dia Tuhan kan, dia pajang di gereja, dibawa kemana-mana tanda salib. Seperti yang dituhankan itu yang lahir lewat mulut rahim, yang manusia itu. Ya betul. Kenapa saya sangat angkat? Sedih. Masya Allah, menangis. Kenapa saya? Ya, iya bang, tapi jangan tangisi aku ya bang, aku masih hidup. Biarin. Oh, biarin menangis ya Allah. Ya jangan aku ditangisi, aku masih hidup. Bukan bunda ish. Oh salah ya, maaf. Menangis. Mudah-mudahan hidayah dapat amin. Menyentuh Amin. hatimu bang. Amin. Ada keponakan di bawah. Weh Putri, kau dengar ini? Biar sadat kau juga. Renungkan baik-baik. Insyaallah, Pada sejatinya manusia di kehidupan yang kekal itu butuh namanya satu tempat yang tenang, yang damai, yaitu surga. Kenapa suaranya untuk Bang mencapai Teo? ke situ tuh, Bang Teo, kenapa suaranya kayak ini ya, kayak bergema gitu loh. dan membutuh dalam ke surga itu kita butuh ajaran ke dalam diri kita, mana yang jalan lurus yang harus dipilih. Jadi direnungkan. Jadi renungkan dulu Untuk Bang. merenungkannya itu dibutuhkan satu, diajak kerjasama berpikir antara akal dan pikiran dan hati. Itu kunci utama kita. Kenapa saya suka sama orang Muslim? Satu, Masya Allah. mereka sesama saling menolong gitu loh. Iya bang, nggak kayak sebelah kan, abang dikatakan bidat ya kan? Coba abang kali sebelah, pasti abang dikatakan bidat ya kan? Bunda, ini kan lagi sedih, suaranya agak-agak slow dikit. Ya Bang, ya. Lanjutkan Bang. Ya cemana, aku udah kayak gini nggak bisa ku, kayak mananya kalian nih? Biasa. Ya memang begini. Bisa lembut kok. Biasa aku tengok lembut. Oh bisa. Udah bunda, jangan buka kartu. Oke, teman-teman yang blokir Bilangnya beluap gitu. Baluap. Berarti hatinya mulai tersentuh ya dengan ajaran Islam, Masya Allah. Silakan Bang, kalau mau bersihkan. Woi, wow siapa? nih, apa? Kereta nih, Masya Allah. Karena saya nggak Silakan, Bang. sekali loh, Mbak. Saya nggak sekali dengar ini. Masya Allah. Wih, dikasih uni kayu lapuk ya, kayu lapuk dikasih uni. Nggak jadi. Oke, teman-teman, blokir permanen 08 ini kan nggak berguna deh di sini kan. Makanya kalian follow dulu blokir permanen 08 nih. Dia kalau udah 1000 aku sepak dia. Ya, dengar di follow dulu blokir permanen 08 nih. Astagfirullah. Dia mau curah, dia mau cerita loh keadaannya. Silakan. Oh, silakan Bang, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Saya juga terima kasih buat teman-teman semua sama Bang sudah memberi saya motivasi yang baik. Saya nggak tahu sebenarnya jalan yang mana harus saya tuju. Saya pendosa. Masya Allah. Dan keluarga saya juga nggak ada. Ya Allah. Saya nggak mau jalan saya tersesat di situ aja. Ya Allah Bang, kok sedih ya Bang ya, ya Allah. Hujan pula nanti di rumahku gara-gara bang kayu lapuk ini Bang. Ya kan? Masalahnya gini loh, masalahnya jasad kita ini disetting itu bukan untuk neraka. Makanya kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Al-Quranul Karim menerangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwa di situ kita sudah bersaksi di hadapan Allah pada masa alam roh. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kita mengatakan, ya, aku bersaksi. Kalau bala sahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jika begitu, aku panjangkan usiamu. Masuklah ke bumi, lakukanlah ketaatan kepadaku. Buktikan bahwa memang aku ini Tuhanmu. Tapi ternyata setelah kita ke alam semesta ini,
kita digiring kemudian untuk mengikuti langkah-langkah syaitan untuk durhaka kepada Tuhan kita. Maka tubuh kita ini disetting memang hanya untuk surga, tetapi karena kita menginginkan kemudian jatuh bersama dengan setan, maka tubuh yang harusnya di surga itu kita lemparkan ke neraka karena keegoan, karena kesombongan kita. Bagaimana iblis tadinya adalah malaikat yang kemudian dia sebagai makhluk yang suci, yang paling taat, tapi hanya karena diperintahkan sujud menghormat ke Adam, karena sombongnya kemudian dia mau ke neraka. Sama seperti teman-teman kita Kristen, siang malam kita Bang Suma, teman-teman API, ya, apologet Islam, memberikan arahan, memberikan kemudian pencerahan, tapi mereka sombong, mereka angkuh menolak itu semua. Tak ubahnya seperti iblis yang disuruh ke Adam untuk menghormat, mereka nggak mau. Ini kita datang siang malam kita mencerahkan, ayolah Tuhan itu ini, itu tidak benar. Kami di Islam pun menghormati Yesus. Di Islam itu tidak sempurna iman kami kalau tidak beriman kepadanya. Tapi kami dudukkan dia hanya sebagai nabi utusan Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada pencipta. Kami hormati, setiap kali disebut namanya kami mendoakan, kami memberkati Isa. Kami lanjutkan dengan doa berkat alaihi salam. Itu di Islam. Berarti begitu Anda masuk ke Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus, justru Anda menjadi pengikutnya. Tetapi bukan itu intinya. Di Kristen kalau Anda mati, Anda tidak lagi kenal anak istri Anda. Di surga Anda nanti menurut Bible itu kita sudah tidak saling kenal satu sama lain. Jadi hari ini Kristen yang sudah meninggal ibunya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal orang tuanya, gak ada harapan lagi untuk bertemu. Lalu kemana perginya hati yang rindu ini kepada mereka? Macam saya nih Bang Suma, udah ditinggal ibu lebih dulu. Saya rindu kali siang malam, aku rindu mendekap anak-anaknya yang ada di rumah, melihat wajah ibunya masih ada di wajah-wajah anak-anak ini. Rindunya bukan main. Cintanya kepada beliau, Masya Allah, hanya Allah yang mengalahkan cinta itu. Ya, kami kemudian bersama kurang lebih 18 tahun, tidak pernah sekalipun kami ribut, tidak pernah sekalipun kami pisah lama. Dengan sukacita kami membina rumah tangga, membesarkan anak-anak kami siang malam. Rindu sekali. Dan hanya orang yang pernah merasakan ditinggal orang yang dicintai itu yang bisa merasakan rindu ini. Curhat ya Bang? Ya, betul. Nah, apakah kemudian akan berakhir? Oh, ternyata pelukan terakhir saya dengan beliau adalah pada saat beliau pamit untuk tidur. Itu pelukan terakhir untuk selama-lamanya. Lalu buat apa rasa cinta ini diberikan oleh Allah? Buat apa rasa rindu ini diberikan oleh Allah? Buat apa? Bukankah Allah itu maha penyayang? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu paling mengerti tentang makhluknya? Lalu kalau ada rasa sedih, rasa sayang, rasa rindu, hilang begitu saja gitu. Ingatan yang begitu kita kembangkan dari bayi sampai kita mendapat titel profesor, hilang begitu aja. Sampai di tempat yang dikatakan surga hanya bisa mutar-mutar kepala, haleluya, haleluya, memuji-muji gitu aja terus. Lalu rasa cinta yang kita diberikan oleh Allah di dunia ini, bersenda gurau bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu dia pergi untuk selamanya. Begitu sama-sama di alam yang sama, ndak bersama lagi. Lalu ini apa namanya? Maka saya menemukan sebuah konsep di dalam Islam yang mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini yang membuat saya bahagia kembali. Sehingga ada yang bertanya, Bang Suma tidurnya jam berapa? Bang Suma dibayar berapa? Bang Suma digaji berapa? Kok mau-maunya 24 jam di TikTok? Ini yang membuat saya semangat.
Kenapa? Ternyata Allah menjanjikan kepadaku, kelak aku bisa bertemu dengan istriku lagi, bahagia dengan beliau, bersama anak-anak saya, bersama dengan cucu-cucu saya, bersama dengan ayah, ibu, kakek dan buyut saya, dan kami akan hidup bersama bahagia di Hilang suaranya. Hilang, Gurunda, hilang. Oke. Pairing. Gurunda hilang. Oke, sorry. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kuat. Karena ternyata di Islam, begitu kita berpisah, berpisahnya hanya untuk sementara. Dan kita akan dipertemukan kembali dengan istri, orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih nikmat, jauh lebih sempurna. Dan itu kehidupan kekal. Gak ada lagi sedih-sedih di sana, gak ada lagi sakit-sakit di sana, gak ada lagi hal-hal yang merupakan hal yang buruk. Subhanallah. Inilah makanya kenapa kami semakin kuat di Islam. Demikian Bung, Saudara Kayu Lapu, sekali lagi kalau masih mau lanjut, saya lagi-lagi izin ibadah 10 menit di sini waktu Isya. Semoga Tuhan memberikan petunjuk hidayah kepada sahabat saya dan bisa melembutkan hatinya. Hidayah itu kelembutan. Orang yang lembut hatinya, orang yang lembut perasaannya kemudian dan cenderung kepada kebenaran, insya Allah akan menuju kepada hidayah Islam. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman yang nama akun Duda Permanen Najis Bercinta masih ada nggak di bawah ya? Duda Permanen Najis Bercinta, kamu tadi typing Baluap. Baluap, ini selagi ada Bang Juma nih. Ayo dong calonmu disuruh dai ke sini. Siapa tahu, mana tahu mendengar ceramahan dari Bang Juma. Jadi tanpa harus menunggu pernikahan, dia sudah mualaf dari sekarang. Siapa tahu, kan kita nggak tahu, namanya jalan Allah ya, rencana Allah. Siapa tahu dia tersentuh hatinya mendengar suara Bang Juma, dakwanya Bang Juma. Ayo, Duda Permanen Najis Bercinta yang nama akun di bawah, coba typing dulu, masih ada nggak? Itu suruh ke sini dong calonnya. Siapa tahu bisa menerima Islamnya dari sekarang gitu. Masih ada nggak dari bawah ya? Baluap, masih hidup kok di bawah? Jadi gimana Bang? Apa sudah ini untuk menerima Islam? Mas, jaringannya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Jangan dulu. Ini dulu. Gimana Bang Kayu? Udah Permanen Najis Bercinta, iya nama akunnya itu. Nah itu kawannya mau mualaf. Nama Kayu. Makasih ya buat Bang Zuma sudah memberi motivasi sama saya dan memberi logika lebih dalam, dan saya meyakini lebih dalam lagi. Amin. Amin. Dan juga buat teman-teman yang Kristiani, buat keluarga saya pun yang lagi menonton, saya pun mohon maaf karena saya sudah banyak bertanya. Jadi aku ini ya Bang, aku bilang ya, di dalam ini ya, menuju hidayah ya, hidayah itu. Kalaulah kita sudah menerima hidayah, kita sudah terima nih, logika kita sudah pakai, kita terima nih, oh ternyata Tuhan yang benar tuh seperti ini gitu. Nah, kalau kita sudah tahu jalan yang benar, Tuhan yang mana kita sembah, sudah tahu ini, sudah jangan lama-lama Bang. Dikarenakan apa? Ya kita tidak tahu yang namanya kematian. Nah gitu. Dan jangan memikirkan, saya dulu ya mikirkan orang, sekarang enggak. Saya jangan memikirkan, lalu bagaimana dengan orang tua, lalu bagaimana dengan saudara. Jangan dulu. Abang selamatkan dulu diri abang. Setelah abang selamat, abang berdoa. Abang berdoa, lalu abang menyelamatkan orang tua dan saudara sekalian, begitu. Tapi kalau abang ingin, aku nanti takut deh orang tua, takut deh saudara, itu nanti lama Bang prosesnya. Nah, tapi kalau abang mau mulai menyelamatkan diri dulu, baru menyelamatkan yang lain, gitu.
Gitu, paham ya Bang Kayu Lapuk? Iya Mbak, paham Pak. Terus selanjutnya saya harus ngapain Pak? Syahadat. Anda harus syahadat. Jangan ditunda-tunda Bang. Ajal kita tidak ada yang tahu itu ajal. Tapi semoga Allah memanjangkan umur saudara saya ini sehingga banyak waktu untuk beribadah dan memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau mu'alaf itu dibersihkan dosa-dosanya. Ya silakan. Syaratnya apa itu? Membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat Bang. Membaca dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi aku nggak bisa Bang, harus Bang Juma. Aku perempuan. Itu artinya pengakuan kita dan dibimbing oleh Gurunda, boleh. Bang Juma ini lagi sholat. Ya sabar ya, sholat Isya. Buat teman-teman semua yang Kristiani, mohon maaf sebesar-besarnya. Ngapep tuh lah gua minta maaf sama mereka. Di hari akhir Bang, di hari akhir sebentar Bang, di hari akhirat Bang, enggak ada yang membantu kita. Diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Enggak ada teman-teman, saudara, orang tua pun tidak. Tapi kalau kita di surga, kita kan ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Betul. Tahu nggak? Saya ini cerita ya. Wah, saya ini ya cerita nih ya. Saya tuh selalu menangisi. Ya Allah, gimana dengan orang tua? Saya nggak akan dipertemukan. Tuh saya selalu tangisi. Bahkan di lab pun saya kadang ngomong karena saya tidak mau melihat orang tua saya masuk ke neraka dan saya menyelamatkan diri sendiri. Tahu nggak Bang? Alhamdulillah saya kemarin berdakwah ke Medan. Ini cuma berdakwah ya, menyiarkan, memberitahukan kepada orang tua bahwa agama Islam begini-begini. Alhamdulillah bapakku mau masih Islam. Tinggal kakakku yang belum sama abangku. Alhamdulillah. Kita nggak Bang Kayu pun sejatinya memeluk Islam ini belum lama, baru sekitar 4 bulan lamanya. Nah, Teo Jo mu'alaf, betul. Satu hal yang perlu diketahui ketika kita memeluk Islam itu adalah perbandingan yang inti gini. Hidup ini sebentar Bang Kayu Lapuk. Sekritis-kritisnya saya memahami Bible, belum ada yang secara konkret menyatakan di dalam Bible itu bahwa kita dihadapkan ke dalam surga yang indah. Di dalam Bible itu tidak ada. Artinya berangkat dari situ ketika manusia diberikan akal pikiran dan dilembutkan hatinya, dia mencari surga yang sebenarnya itu seperti apa. Ingat, umur manusia kita tidak ada yang tahu. Dan ketika kelak habis dari, ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita akan kemana. Nah, konsep ini yang tidak saya temukan di Bible. Betul, konsep ini yang tidak pernah saya temukan di dalam Bible. Satu bulan yang lalu. Oleh karena itu, Bang Tedor ya, bentar dulu. 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu sama Ustadz Somad. Masya Allah, aku aja belum. Dan saya pun kemarin belum berapa yakin itu Mbak. Karena saya masih cari tahu lagi, saya masih beribadah di gereja. Dan saya berlogika. Saya lihat umat muslim, saya lihat juga orang-orang Kristiani yang berbeda. Untuk sekarang udah berapa persen keyakinan Abang kepada Islam? Bang? Udah mau bersyahadat. Dia udah mau bersyahadat. Udah mau bersyahadat. Berarti udah 100% ya. Udah 90% lah, 95. Karena saya yakin dengan Islam. Masya Allah. Ya, tak ada Tuhan lagi. Tak ada Tuhan lagi yang kusembah selain Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Berarti kita tunggu Gurunda dulu ya. Kita tunggu kurang lebih paling lama 15 menit karena ini Isya ya. Isya itu 4, kalau tadi kan 3 ya. Jadi agak cepat. Nah, ini paling lama 15 menit. Kita tunggu Bang Juma standby. Ustadz Alif naik Ustadz. Aku tadi mau nelpon.
Soalnya Ustaz Alif nanti membacakan doa. Ustaz Alif, Bos. itu ku siapkan satu buat Ustaz Alif itu. Nanti membacakan doa Bos. Ayo Bang Kayu. sambil nunggu Bang Juma. Bu, jika masih ada umur dan apa? Bu Hos. Bu Hos dipanggil Bu Hos. Ya, kenapa Bang? Aku Bro Admin, ini Bro Admin, kau kapan kau tobat kau? Nggak kau dengar ceramahnya Bang Juma? Kau kapan? Kau tiap hari di sini, dari pagi sampai pagi kau di tempat aku. Tapi kau nggak tobat kau. langsung kas. Bro Admin. Aku dari tadi belum dikasih kesempatan, aku Aku nggak mau ngasih kau kesempatan. Kau dari pagi sampai pagi tiap hari sama kau aja. Tapi kau nggak tobat. Aku mau ngomong sedikit sama boleh. kalau boleh ya, kalau boleh. Tapi kau persembahan kau udah belum? Oh iya. Kau mau ngomong persembahan belum? Ya apa? Ya Bang Kayu, ya terlepas dari semua pilihan itu di tangan jenengan ya. Apapun pilihannya itu yang terbaik buat jenengan. Cuman saya juga karena tadi saya mendengar jenengan katanya statusnya sekarang sebagai Katolik ya, dan saya sebagai orang Katolik juga ya sedikit banyak kalau bicara prihatin ya sudah pasti prihatin. Cuman ya enggak apa-apa, itu kan pilihan jenengan. Tapi kalau boleh saya ngasih sedikit pesan ya. Pertama Jangan tiru Bro Admin. Itu yang pertama. jangan ditiru dia. Yang kedua. Aduh, jangan gitu toh. Kau pula nggak tobat-tobat dari pagi sampai pagi, nggak tobat-tobat. Tiap hari di sini nggak tobat-tobat. Bunda, saya sedikit ke Bro Admin. Bro Admin Katolik. Aku mau turun ini. Sedikit. Diam kau di situ, jangan turun kau. Kau saksikan teman kau tuh sadar, diam di situ. Dengar dulu Bunda. Bro Admin, dengar Bro Admin. Di Bibelmu bro, Anda kan Katolik. Di dalam Bibel itu tertulis, janganlah kalian membuat patung, baik di atas maupun di bawah. Larangan membuat patung itu Bibelmu bang. Tapi di gereja Katolik itu penuh patung. Itu aja dulu pelajari ya sebelum kamu nasihati Bang Kayu. Ya itu dulu ya, dalami dulu itu, kamu dilarang membuat patung. Tanya kamu banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada patungnya Bunda Maria. Banyak macam-macam kalau Katolik itu ya, di dalam gerejanya patung. Padahal itu larangan loh. Jangan membuat kalian patung, baik itu yang di atas maupun di bawah, di bumi. Jadi ya Bunda Rama udah dulu, dia ini gak diskusi. Tiap hari kita bilang gitu. Silakan Bro Admin mau ngomong apa, silakan. Semoga Bro Admin dapat hidayah lah. Ayo Bro Admin, silakan. Aku bela kau, cepet lah. Mau ngomong apa? Ada apa ini? Piti Ustaz Alim Kayu Lapuk, dia sudah menerima Islam dan dia juga bersedia bersahadat. Tapi kita tunggu Gurunda, waktunya 15 menit buat Gurunda Isa. Kan tadi dia sudah mendengar Bang Juma, ini ya Bang Juma, pencerahan dari Bang Juma. Dia sudah mendengar, bahkan Bang Juma memberikan waktu 2 jam untuk dia bertanya. Tapi ternyata dia tidak mengambil 2 jamnya, malah 1 jam diambil. Dia langsung terguncang dan menangis-nangis di belakang layar. Dan ternyata dia seminggu yang lalu ketemu Ustadz Abdul Somad. Beliau ini ketemu Ustadz Abdul Somad, tapi belum bisa menerima Islam. Belum kena hatinya, masih ada keraguan. Dan begitu Bang Juma kasih pencerahan, Masya Allah, luar biasa. Padahal Bang Juma bilang 2 jam waktu kamu untuk bertanya. Ternyata 1 jam diambil waktunya, dan dia akhirnya terguncang dan menerima akalnya. Tidak seperti di sebelahnya Bro Admin, dari pagi sampai pagi setiap hari ngeyelnya minta ampun. Dan akhirnya Kayu Lapuk menerima Islam dan menerima bersahadat. Masya Allah, akhirnya selamat Bro Admin. Mohon maaf selama kita bukan Bro Admin, Kayu Kalau ada Lapuk. perkataan Lapuk, Pak Ustaz Alif. Bukan Bro Admin, Kayu Lapuk. Kayu Lapuk, Bang Alif. Kayu Lapuk, nama kamu siapa, nama Anda? Sengaja Kayu Ustaz Lapuk, Alif nama ini Anda sengaja.
Namanya siapa Kak Kayu Lapuk udah bisa on cam kayaknya. Udah bisa, ntar dulu. Enggak, Ustadz Alif kok kayak gitu, Ustadz Alif. Sengaja dia bro admin. Selamat bro admin katanya. Enggak, gini Bunda. Kayu Lapuk kan udah dapat hidayah. Tadi Ustadz Alif tuh mau ngedoain si bro admin biar nyusul hidayah. Wala, lama kali. Mana tahu bisa join malam ini. Dia dari pagi sampai pagi tiap hari. Lapuk, namanya siapa? Bang Biasa dipanggil Osen aja bang. Osen. Iya. Siapa? Osen. Oke teman-teman, di bawah ada ini ya depannya. Ada Ustadz Sugi minta naik. Coba dulu kalian blokir permanen 08 ini di bawah Ustadz Alif. Kalian follow dulu dia. Nanti kalau udah 1000 saya pak dia cepet. Gak ada guna juga dia di sini. Ayo, yang di bawah Ustadz Alif blokir permanen 08. Kalian follow dia sampai 1000 saya pak dia. Gak berguna. Dari tadi diam aja dia. Yuk, yang cepat kalian follow dulu sampai 1000. Yuk, satu orang itu kalian ada 2000 kan? Cepat kalian follow dulu 1000. Biar ku sepak dia tuh Ustadz Sugi dia minta naik itu, nanti ngamuk dia sama aku. Biar turun dia ini Bunda blokir ini biar turun, jangan berisik kali ya. Enggak sopan dia, diam aja. Dari tadi di situ diam. Follow. Follow kalian dulu itu, enggak ada otak dia itu. Blokir permanen 08 nih. Diam aja kerjanya di situ. Di follow ya kawan-kawan, bukan koinnya di follow. Dia masih 500. Kecuali bro admin gak usah di follow. Di follow kalian dulu, kalian follow dulu. Di follow semua. Cepat, baru 600. Baru 600, 400 lagi. Ayo Ustadz Alif doubling. Bentar ya Ustadz Sugi, mohon maaf dulu. Nih, ayo kalian follow dulu 400 lagi. Biar ku sepak dia, nggak guna juga dari sini. Ayo 400 lagi, blokir permanen 08. Akun cadangan itu belum 1000. Baru 700, 300 lagi. 300 lagi weh. Cepatlah kalian 2000 loh di sini. Parah kali kalian. 2000. Masa kalian susah kali. Ayo 300 lagi. Nanti kamu Ustadz Sugi aku disepak dia. Cepat dulu, lama kali kalian bergerak. Susah kali. Itu kalian 2000, apalah 300 lagi. Ayo yang belum. Santai woi, malas aku santai sama kalian. Lama kali kalian. Suruh follow aja pun lama kali kalian. Cepatlah 300 lagi. Naik angkot ya. Kita lama kali kalian. Aduh, lamanya kalian kerja. 2000 kalian di atas. Apalah salahnya kalian follow blokir permanen 08 tuh. Nanti dia nggak live kayak cari-cari. Baca komennya Bang Dama ini, mana dia orangnya masih ada. 200 lagi cepet. 200 lagi cepet tuh. Nanti aku dimarahin Ustadz Sugi. Ustadz Sugi bukan aku orang ini, malas sekali follow-nya. Ya kan? Padahal 200 lagi. Udah cepet. Blokir permanen 08 di bawah Ustadz Alif. Di bawah Ustadz Ali blokir permanen 08. 200 lagi. Cepat biar ku turunkan dia. Nah, ayo. Blokir permanen 08. Ayo. Mana lama kali kalian. Pamit sholat bentar ya, baru masuk maghrib. Ya, 100 lebih lagi, 100 lebih weh, cepet weh. Aduh, cepat weh biar ku turun karena aku ngamuk lah nanti Ustaz Sugi mampus kalian. Ya kan? Iya, makanya 100 lebih lagi. 2000 loh kalian di atas, parah kali kalian. Cepet Bang, cuma nanti balik aku nggak bisa bersuara. Aduh. Cepet loh. Mana kalian? Lama kali kalian bergerak. 100 lagi cepet. 100 lagi biar ku sepak dia. Lambat kali pun kalian kerja wak. Aku pokoknya kalau Ustaz Sugi marah nggak tanggung jawab aku ya. Kalian yang lambat ya. Lama kali pula yang rebutan cepetan naik berangkat bisnya yang rambutan. Cepet nanti Bang Juma masuk aku gak bisa ngomong. Yang di bawah Ustadz Alif loh. Di bawah Ustadz Alif itu blokir permanen 08. Ih ya Allah lambat kali kalian kerja wak. Ngamuk lah di bawah orang. Cepatlah 50 lagi weh. Belum 50 lagi. Lambat kali kalian. 2000 loh kalian di atas. Parah kali kalian jadi orang. Cepat. 30 lagi. Belum 30 udah pan. 30 lagi. Cepat. 20 lagi cepat. Parahnya kalian 2000 kalian di atas. 20 lagi. Cepat. Lambat kali pun kalian. 10 lagi cepet. Belum woi, udah pula kalian bilang belum. 10 lagi. Oke, ku turunkan dia.
Blokir permanen 08 Yuk kita turun sepak kau ya. bareng-bareng, sepak bareng-bareng. Nah, Sepak turun bareng-bareng. kau tuh nggak ada otak kau. Halo Mbak. Oke, naik nih. Halo Mbak. Ya, Bang Bujang Lapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingat apa? Kenaik Metro Mini ya. Halo, Emang pernah iya, jadi kenapa kenaik ya? Bang? Mbak blokir. Iya, aku mantan kena aku Ustaz. Oh, Tunggu dulu Ustaz. Tunggu dulu Ustaz Sugi, kita dengar ke apa Bang Kayu apa? Saya kan baru selesai nelpon keluarga, nelpon kakak, terus? nelpon abang-abang. Terus saya bilang saya udah tergiur mau memeluk agama Islam. Terus mereka bilang murtad kau katanya. Habis itu dia bilangnya murtad, apakah itu saya berdosakah Mbak saya memeluk agama Islam? Ada Bang Juma udah standby, biarkan Bang Juma aja ya. Silakan Gurunda. Iya, apa itu? Katanya dia barusan telepon orang tua. Terus katanya orang tuanya dia bilang dia bersedia mau masuk Islam. Terus kata orang tuanya murtad kau itu katanya. Terus dia nanya apakah murtad itu membuat dosa gitu. Apakah murtad itu membuat dosa? Enggak ada. Justru ketika orang itu sudah masuk Islam, semua dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, dan kebaikannya itu yang dulu-dulu pernah dilakukan itu tetap ada, dihitung sebagai pahala oleh Allah. Assalamualaikum Dinda dan juga akhi. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi orang mu'alaf itu dosa-dosanya dihapuskan semuanya. Menjadi suci, terlahir kembali dia. Menjadi manusia baru. Karena semua keburukannya yang lalu-lalu itu dihapuskan oleh Allah. Dibuat lembaran baru lagi. Makanya ketika Anda sudah mu'alaf syahadat, isi lembaran itu dengan catatan-catatan yang indah. Apa itu amalan soleh? Karena amalan soleh itulah yang kemudian akan membawa kita kepada surga. Bil bayyinah, kata Allah, wa ya'mal salihah wa yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dengan Anda bersyahadat, meninggalkan ajaran kemarin, yaitu menduakan bahkan mentigakan pencipta langit dan bumi, maka semua amal perbuatan yang lalu-lalu yang buruk itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Bang, saya boleh bertanya lagi Bang? Silakan. Tadi masih ada waktu Anda 2 jam. Gimana? Saya terlalu menantang keluarga. Terus saya ini kan perantau, saya pun nggak ada siapa-siapa lagi kan. Adalah sisa keluarga, masih saudara-saudara saya kan. Iya. Menelpon mereka. Mereka bahkan katanya kalau saya nggak mau ikut agama ikut lagi mau meluk agama Islam, saya akan dianggap musuh sama mereka, tidak diakui oleh keluarga lagi katanya. Apakah itu berdosa bagi saya, Bang? Enggak berdosa. Itu enggak berdosa itu. Karena kalaupun kita melihat dari perspektif keagamaan, seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya orang Kristen ketika mereka sudah tidak ada di dunia ini, mereka tidak bertemu lagi dengan saudara-saudara mereka di sana. Tidak ada dalilnya maksudnya. Mungkin bertemu, tapi nggak ada dalil yang kemudian pernah kita baca di Bible. Jadi percuma juga kan sama-sama di dunia, tapi ternyata di akhirat tidak bersama lagi. Kan begitu. Sementara kalau Anda masuk Islam, Anda masih dipertemukan dengan anak istri, keluarga yang bersama-sama masuk ke surga. Ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi, surah Ar-Ra'd ya,
ayat 23, Ar-Ra'd ayat 23 itu jelas mengatakan itu, bahwa Anda akan bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai nanti di surga, yang seakidah dengan Anda. Nah, sedangkan kalau Anda mati dalam Kristen bersama dengan keluarga yang ada di dunia, di surga pun percuma kan, tidak jumpa lagi, tidak ketemu lagi, tidak saling kenal satu sama lain lagi. Jadi untuk apa? Sedangkan kalau Anda menjadi seorang muslim, Al-Quran menggariskan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita itu bersaudara. Gitu Anda masuk muslim, menjadi seorang muslim, Anda bersaudara dengan semua umat Islam yang ada di dunia. Islam itu diidentikan satu tubuh. Umat Islam itu satu tubuh, ibaratkan satu tubuh. Itu kaidah di Islam. Apabila bagian tubuh lain sakit, maka semua tubuh itu akan merasakan sakit. Contoh misalnya Anda sakit gigi, semua tubuh kita ini akan merasakan sakit itu. Begitulah di Islam persatuannya, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu, orang mukmin itu bersaudara. Nah, jadi Anda ketika syahadat kemudian masuk Islam, Anda tidak berdosa. Justru dosa-dosa Anda itu akan dihapuskan oleh Allah. Nah, kalaupun misalnya nanti Anda masuk Islam, maka itu akan menjadi obor di keluarga. Kan sekarang ini saya identikan keluarga itu, mohon maaf, dalam kegelapan. Nanti ketika Anda menjadi muslim, Anda lah yang menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga. Mungkin hari ini Anda dibenci, dicemooh, diingkari dan seterusnya. Tapi kalau Anda melakukan dakwah, penyampaian, mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah, bisa jadi menjadi contoh. Bisa jadi Anda sebagai sebab mereka juga mengenal Islam. Apakah Anda tega membuat mereka itu mati, masuk ke neraka? Tentu tidak. Oleh karena itulah, dengan Anda sebagai jalan, sebagai petunjuk kepada mereka, mereka kelak mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Anda menjadi muslim. Contoh host kita ini yang mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Tuh, ibunya sudah dimualafkan. Bang, nggak ada lebih parah dari itu, Bang. Ayahnya juga sudah dimualafkan. Coba. Padahal kalau dia murtad, kalau dia kufur sampai hari ini belum tentu ayah ibunya menjadi muslim. Alhamdulillah, beliau menjadi sebab musabab orang tuanya menjadi calon penghuni surga. Nah, kalau Anda juga syahadat, insya Allah kita doakan semoga keluarga yang membenci diketuh hatinya untuk menerima Islam apabila saudara saya kayu lapak itu kemudian memberikan kehidupan, memberikan contoh kehidupan sebagai seorang muslim yang baik. Saya kira begitu, saudara. Iya Bang, terima kasih Bang motivasinya Bang ya. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan nggak sempat ngomong ya. Ngomong bentar aja boleh ya Guru? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, gini Bang Kayu, saat nanti Bang Kayu udah terhidayah dan akhirnya memeluk agama Islam, otomatis nanti Bang Kayu pasti dihadapi dengan polemik di mana orang yang nggak menyetujui Islam. Akan ada banyak fitnahan terhadap Al-Quran, akan ada banyak fitnahan terhadap Nabi, gitu. On cam aja ya, lebih enak ngomongnya. Jadi akan banyak sekali polemik terhadap Islam. Jadi ibaratnya gini, kan ada itu di dalam Al-Quran, di dalam kenabian, itu pasti akan ada fitnah-fitnahan. Jadi fitnah-fitnahan tersebut boleh nanti Anda merujuk, jangan langsung simpulkan, karena Al-Quran itu bahasanya tuh terlalu indah. Karena saking indahnya bahasa Al-Quran, kita tuh harus dalam proses penafsirannya ada rumus-rumusnya gitu Pak. Ini kan mau syahadat dulu Bang, selesai mungkin baru kasih jangan. Oh dia mau syahadat? Iya. Iya Bang Jumat, tapi nunggu Abang. Oh yaudah, yuk syahadat dulu kita. Lanjut aja. Iya. Pokoknya makanya aku naik. Closing statement enggak. Kalau ada Bang Darman, Bang Darman bentar dulu Bang. Di situ aja itu dulu. jangan jauh kali ke sana dulu Bang, bentar Bang. Benetren hinan mentang Ron, benetren bah. Hinan mentang leh. Bang Kayu Lapo bisa on cam Bang Kayu Lapo. Jadi gini tadi Bang Jumat tadi waktu Abang lagi sholat, dia bertanya sama kami nih, terus apa yang harus saya lakukan Bunda? Katanya ya syahadat.
Apa itu syahadat? Membaca 2 kalimat syahadat. Oh ya udah Bunda, tapi tunggu Bang Juma 15 menit paling lama itu. Nah, alhamdulillah Gurunda sudah monitor dan pasien kita hari ini ternyata luar biasa, sembuh total. Iya. Bang Kayu Lapuk bisa on cam ya? Bang Kayu Lapuk bisa on cam, Bang. On cam dan dibesarin juga bisa ya. Iya. Bang Kayu Lapuk. Silakan on cam, Bang. Untuk administrasinya itu ada Ustadz Sugi kok. Administrasi apa? Listrik, bukan ya? Kirain listrik. Masya Allah, cakep orangnya. Wah, cakep rupanya. Bang, abang statusnya masih lajang ya Bang ya? Hush, hush, ish. Hush, hush. Diam, Udah, lanjut lo. Aku single Bang. Berharap banget. Masya Allah. Masih muda rupanya ya. Iya masih muda. Bang Juma tadi on cam kok dimatiin lagi Bang? Hai, orang-orang ganteng. Alhamdulillah hari ini aku nggak sendiri, perempuan ada 2. Mana satunya? Itu Bunda Rama. Oh iya, lupa. Bang Juma gak tahu ada Bunda Rama. Wah, Bunda Rama gak diakui, kasihan kali. Usia berapa ini saudara saya ini? Usianya berapa? Saya 28 Bang, 25. Oh, masih muda, beda Masih 3 muda tahun. banget. Coba KTP-nya Bang bisa ditunjukkan tapi ditutup alamatnya Bang. Ini dibilang settingan tadi itu. Sama nicknya ditutup, sama nick. Nah, agamanya aja Ya, Bang, ditutup agama. aja. Tengokkan agamanya aja Bang. KTP nggak bawa Bang. Iya, Oh, ya KTP udah. nggak bawa. Yang penting udah nampak wajah udahlah, udah mewakili itu. Iya. Nanti apa saya pun kalau udah selesai di sini kebetulan rumah dekat sama masjid Bang, saya pun mau tanya-tanya juga di sana kan. Mantap, Masya Allah, keren. Oke, kita langsung syahadat. Bro admin kok nggak on cam? Mana berani dia on cam itu berat itu. Dari zaman Zoom sampai sekarang nggak berani on cam. Followerku nggak bisa. Followerku nggak ada. Alasan kau. Kau saksikan nih teman kau. Siapa tahu nyusul bro admin habis ini. Yang saksikan. Sengaja nggak kuturunkan. Aku nggak boleh turun. Ya sengaja biar disaksikannya saudara imannya. Biar disaksikannya Tapi saudara kalau imannya. didengar dari suaranya saudara kita Bro Admin ini dari dulu, itu kayak cerminan seorang muslim banget loh suaranya. Benar nggak? Iya, Guru nggak cocok jadi Kristen dia. Lembut, santun, bahasanya bagus. Cocok jadi Islam. Nggak cocok di Kristen dia, nggak cocok itu. Cocoknya di Muslim itu. Iya. Karena mulut Yaudah itu habis kan ini Bang kita sadarkan biasanya dia Bang. cerminan di hati. Oke, kita mulai proses syahadat ya. Saudara, nama aslinya siapa? Si Barokokok? Bukan. Hosen. Husain. Husain. Iya. Osen. Siapa Bang? Hosen. Hosen. Hosen ini di mana? NTT. Di NTT, Kupang, Flores, NTB. Jaringannya Bang. Jaringannya kurang bagus. Di Semenanjung Arab. Tutup cam aja nggak apa-apa ya. Kayak jaringannya kurang bagus itu. Enggak, seharusnya dia dengar ini. Bang Oceng. Domisili di. Oke lanjut. Oceng. Bang. Merah jaringannya Gurunda. Oh merah. Nggak dengar suara dia tuh. Ya di apa tutup cam aja lah kan kita udah melihat wajahnya kan. Saya rasa nggak apa-apa lah. Wah mental. Aduh kepental dia. Naik lagi Bang, jaringannya nanti, Bang. satu, cuman satu jaringannya. Mental. Tauku Fadli di mana? Tauku Fadli di Aceh juga. Saya di Aceh Gurunda sama Ustadz Ali Gurunda di Banda Itu Aceh. Aceh juga tuh si Daman tuh Aceh dia tuh. Iya, Bang Dama Aceh Oh Aceh juga kan? Bang Daman ya. Aceh dia Iya. juga.
di Loksmawe ya. Tahu ya? Ya, saya orang Losmawe juga, Bang Daman, asli orang Losmawe. Sekarang lagi dinas di Banda Aceh. Iya. Kita tunggu teman kita. Sembari menunggunya nanti Burunda. Gak ada yang nanya aku ya. Ngapain? Burunda nanti disampaikan juga. Itu kalau tinggal di Aceh bisa dong kirim giok ke saya gitu. Oh ini udah besar-besar, oh cincin saya. Bisa Ustadz, tapi udah nggak musim lagi Gio Ustadz. Tapi masih ada. Dinda Dama mau ngomong apa tadi? Ini maksudnya kalau misalnya dia ada sesuatu yang nggak paham itu boleh ke Burunda, boleh tanya ke saya gitu. Jangan sampai balik lagi gitu. Ya, itu bro admin sebenarnya isarahnya itu udah tauhid itu. Dia udah nunjukin satu jari ke atas. Dia udah gak sabar pengen syahadat, cuman dia menunda aja. Iya. Oh gitu tuh ini kabar. Itu maksudnya klik. Iya. La ilaha illallah. Ayo Bro Admin, udah sering diskusi sama saya, asal diskusi kelepek-kelepek gitu. Kalau udah ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat aja, ayo. Aduh nanti habis Bang. Lah ini barusan ini tadi Bang siapa tuh Osen. Tahu-tahu udah ini aja padahal habis baru. Tapi ada nggak debater muslim itu Bro Admin? Bro Admin sudah gimana Bang? Enggak, Bro kan Admin dia udah sudah ketemu Pak siapa ya? Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Somad. Abdul Somad. Orangnya beda tuh. Pak Somad, Pak Ustadz kan. Kalau udah pernah hadapan langsung ya mungkin komunikasinya lain ya. Kan banyak juga yang udah ketemu langsung. Bunda nggak ada dia di bawah Bunda. Bunda nggak ada dia di belum ya? Belum. Aku katanya. Tapi gambar kayak gitu. Belum ada Osennya, belum minta. Kan tadi ada masalah KTP ya. Kok nggak minta aja data pendukung yang ada agamanya gitu kan? Ada misalnya kayak akademisi apa gimana gitu yang ada tanda KTA kan apa gitu. Iya. Mati lampu. lagi di tempat kerja. Nah, belum ada minta naik tuh. Nikmati. Atau sambil menunggu dia, Bro Admin silakan disadatkan. Ini udah naik Bang, udah naik dah. Mana? Ini. Besarin dia Bun. Iya. Wah Bang Juma merah pula. Host. Ini Bang Ozennya udah naik. Aku tak izin turun aja lah. Gak enak juga di atas. Weh login kau. Habis ini kau yang login Baluap. Baluap. Habis ini kau yang login. Lagi. Bang Bro. Aku Bro Admin ini kalau cuma kosong aku naik lagi lah. Enggak, aku tahu. Gak enak juga. Bro Admin ini cuma takut disunat aja deh sebenarnya. Loh. Enggak tahu. Kalau sunat kan orang Jawa udah semua. Masih merah dia. Dilanjut lah. Izin ya Mas ya semua. Ya nanti kalau diskusi lagi aku baru naik. Bro. Ini aku tak izin turun aja. Iya, makasih Bang. Iya, makasih. Mau kemana? Hei. Halo Bang. Halo. Bang. Ya, halo Bang. Bro Admin. Halo. Adem ya. Halo Bang, suaranya kecil Bang. Coba cari tempat yang bagus sinyal dulu Bang. Iya, coba Abang cari tempat. Ya coba Abang cari tempat yang agak bagus sinyalnya sedikit Bang. Sinyalnya merah soalnya. Iya Bang. Jangan sampai asyhadu alla ilaha asyhadu alla gitu hilang. Tiada Tuhan, wah hilang, wah gak jadi syahadat nanti. Ngulang lagi lah Ustaz. Iya. Ayo yang mau sekalian yang mau mualaf silakan naik disadatkan oleh Bang Juma. Ayo 10 orang kalian di bawah mau mualaf. Ayolah. Jangan malu-malu. Yo.
10 orang yang mau mualaf silakan minta permintaan. Typing dulu di bawah, typing. Banyak kali minta naik, typing di bawah. Gua bang, nape lu? Sake lu. Coba Bunda suruh tes ngomong, Bunda itu lagi ngomong deh itu kayaknya. Bang Kayu Lapu. Ocen, siapa? Ocen ya, Oceng. Hosen bang, Hosen. Iya bang. Ya udah, syahadatkan. Udah syahadat kita ya. Silakan bang. Halo. Ya halo. Ya. Bisa kita mulai sekarang? Halo. Ya, halo. Bisa bang, bisa. Iya. Dari agama mana sebelumnya ini? Protestan? Katolik bang. Katolik. Katolik. Katolik bang. Oke, baik. Nggak bisa buka kamera? Jaringan bang, jaringan tak bagus bang. Oh, oke. Kita mulai aja. Kalau buka kamera mental. Kalau buka kamera mental. Tapi coba Bang sekali boleh Bang? Enggak. Coba sekali. Coba nanti kalau merah nanti dimatikan aja ya. Coba dicoba aja dulu. Terus bang ya. Ini. Susah kali buka kameranya. Pakai linggis. Buat penonton jangan lupa sikirin shoot. Di record. Tap layar weh, tap layar. Jangan malas kalian. Oke, kita langsung mulai. Angkat jarinya yang kanan. Kayak gini nah. Ini Bang. Ya, cuman syarat aja sih, coba angkat tangannya. Kedengaran suara saya kan? Oke, ikuti saya ya. Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kayaknya nge-lag. Tutup cam aja, nge-lag ahi. Ditutup kameranya, ditutup. Tutup kamera aja bang. Kayaknya nge-lag. Tutup kamera aja bang. Enggak, lihat ya Bu. Mungkin dia buka, kita banyak yang tutup. Gerunda sama abang itu aja coba. Iya coba. Kan ngaruh juga kita pada buka kamera. Iya. Coba ditutup yang lainnya, ditutup aja dulu. Bang Theodor, tutup aja dulu bang. Dengan menyebut Gak bisa bang, 1 titik dia bang. Dengan tutup menyebut aja dulu bang. Ya. Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Masya Allah. Ini daerah mana ini beliau? Gak tahu. Ke Jeddah bang, ke Jeddah itu. Jangan Enggak. ke aplikasi lain dulu. Jaringan. Oke. Tutup pengaruh jaringan. Iya. Tes. Halo bang. Coba Sinyalnya, sinyal 1 share titik. dulu. Kalau 1 titik gak ada Geser suara dulu. itu. halo. Ya halo, halo. Ya, cari Bang, yang udah sinyalnya ini. mendukung coba Bang. Coba bang ini keluar rumah gitu. Siapa tahu di luar rumah ada jaringan. Gitu bang. Bang Hosen. Keluar rumah bang. Siapa tahu di luar ada jaringan. Tadi, Atau Bang. naik ke tower kali ya. Waktunya syahadat kok. Gini. Bang. Ya Ustaz Sugi tadi ngomong bagus. Pas ngomong tadi bagus. Ini kok kayak gini? Ada ya itu. Nah ini normal, udah normal. Udah normal. Halo. Ya udah. Halo. Bismillah.
Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah. yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan saya membutuhkan kemudian pengakuan saudara bahwa Yesus itu dari lisan sendiri adalah hanya manusia ciptaan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Bang, bisa Allah. dibuka kameranya Bang, nggak apa-apa. Masya Bang. Allah. Subhanallah. Nggak usah lah, nggak usah dibuka. Ngelek. Ngelek dia kalau buka kamera dia. La haula wala quwata illa billah. Terjadi, saudaraku, terjadi perkataan unik tadi ya, bahwa syahadat kan itu. Masya Allah, amin, alhamdulillah tercapai ya unik ya. Masya Allah. Silakan Ustadz Alif dipimpin doa. Ya, gimana? Ya. Mau diwakilkan, Mr. Sugi? Iya, diwakilin Ustadz Alif aja. Ada yang lebih alim di sini. Masya Allah, bukan gitu, aduh, jadi gak berani. Masya Allah. lanjut. Bismillah, dapat amanah dari guru-guruku. Afwan para guru-guru. Bismillah, mari sejenak kita doakan ambil keberkahan dari momen ini, di mana beliau malam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wal abwabal jannah. Allahumma ya Allah, alhamdulillah malam ini kami bertambah saudara lagi, saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau menerima Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang hak, dan menerima utusanmu Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai Rasulnya. Ya Allah,
bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu nikmat, pintu rizki, pintu kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan pintu surga untuk kami semua ya Allah. Terutama ya Allah, kami berharap buat saudara-saudara kami yang masih belum menerima kebenaran hidayah Islam ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk menerima kebenaran ini ya Allah. Terutama mungkin di antara saudara kita yang barusan saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada saudaranya baik dari ibu atau ayahnya, kakaknya, adiknya, berserta kerabat saudaranya. Ya Allah, kami berharap lembutkan juga hati mereka ya Allah, sebagaimana saudara kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga mereka bisa bersama-sama memasuki jannah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdaman wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mungkin kalau gitu dibagi tugasnya Ustaz Sugi menyampaikan poin-poin penting bagaimana ketika saudara kita baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti biasa, tafadhol. Iya, karena saya juga diberi amat. Ini ada yang lebih alim lagi, Bang Daman, silahkan, monggo. Enggak, saya cuma sedikit saja menambahkan gini Bang. Pasti di saat Anda udah mulai ke sesuatu yang baru, otomatis orang yang di lama nggak akan setuju gitu. Ketika nggak ada yang namanya kata persetujuan, pasti ada yang namanya akan ditarik balik gitu. Nah, saat akan ditarik balik ini pasti abang akan dihadapi dengan polemik-polemik yang menyalahkan Islam kan gitu. Maka ujung-ujungnya apa yang abang tidak paham jangan menyimpulkan sendiri, tanyakan kembali lagi, boleh ke saya, boleh ke Ustadz Sugi, boleh ke Ustadz Alif, boleh ke Bang Zuma dan siapapun. Nah, itu untuk membimbing selanjutnya ke langkah yang lebih baik. Dan ingatlah, sekarang Anda itu bukan mu'alaf dan membangun rumah baru, bukan. Namun sejatinya Anda itu telah lama tersesat di luar rumah. Namun sekarang Anda kembali ke rumah Anda di tempat yang ternyaman. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Saya janji Bang, saya akan meluk agama Islam dengan seerat-eratnya Bang. Saya janji Bang, saya akan pelajari semuanya Bang. Amin ya Allah. Udah sunat belum Bang? Bang Kayu, Bang Osen. Udah sunat belum Bang? Halo. Jaringan Ustaz Sugi. Iya, jaringannya apa? Masya Allah. Bang Huseng istiqomah selalu ya. Iya, selamat Bang ya, Masya Allah. Anda baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan dunia dan seisinya ya. Karena Allah itu menjadikan agama ini sesuatu yang sangat besar.
Bahkan kalau dibandingkan langit dan bumi dan segala isinya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan agama. Agama ini masih dipandang oleh Allah, dunia ini masih dipandang oleh Allah karena adanya agama. Tanpa adanya agama Islam, maka dunia ini sudah pasti dikiamatkan oleh Allah. Selagi masih ada orang yang mengucapkan dua kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka selama itu pula dunia belum kiamat. Ya. Jadi berbahagia sekali ketika Anda mendapatkan hidayah dari Allah, karena ketika Anda mendapat hidayah, Anda bersih dari dosa-dosa kekafiran Anda di masa lalu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa yang kaitannya dengan individu, ya. Misalnya Anda utang dengan saudara Anda, jangan dianggap utang Anda itu lunas. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam itu mengajarkan keadilan. Masalah hablum minan nas harus diselesaikan. Ya. Jangan, aku udah mualaf, utangku lunas, tidak bisa seperti itu. Tetap harus diselesaikan. Dosa-dosa yang terkait dengan Allah, hablum minallah, itu dihapuskan oleh Allah SWT, dan amal baik Anda tidak dihapuskan, supaya amal baik Anda tetap tercatat, begitu Bang. Orangnya hilang pula. Ya udah, gitu aja dulu jaringannya. Oke, Ustaz. saya lanjutkan ya. Baik, semoga masih menyimak. Ya juga ya, saya mau minta nomor teleponnya buat sertifikat. Selamat. Nggak apa-apa lah. Betul Uni ya, terjadi ya Uni ya. Syahadat. Lanjut. Bentar Bu Rama, Ustaz Ali baru ngomong Bu Rama. Ya, semoga masih tetap menyimak di bawah, karena mungkin momen malam ini saya juga mendoakan terbawa haru yang luar biasa, berusaha untuk menahan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, biasa pesan-pesan di dalam Islam ketika Anda baru mu'alaf, perintahnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ketika Anda menjadi seorang yang beriman, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah. Pelajari Islam bertahap, berjenjang, perlahan-lahan, kuasai ilmu syariatnya, contoh sholat, pelajari terus sampai Anda sempurna mengerjakan sholat. Dan seterusnya, zakat, puasa, bulan Ramadan, naik haji bila mampu. Jadi terus pelajari, masuk Islam itu dari rukunnya, belum nanti ibadah-ibadah yang lain. Kuasai terus, pelajari. Nah, itu perintahnya di dalam Al-Quran. Bertahap, tidak harus langsung sempurna, tetapi berusaha untuk menuju kesempurnaan. Lalu poinnya adalah seperti biasa, Allah sudah kabarkan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Maka apakah manusia itu mengira ketika dia sudah menjadi orang beriman, berkata saya beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak diuji oleh Allah? Artinya apa? Di sini di ayat berikutnya dijelaskan sudah ada contohnya orang-orang terdahulu diuji imannya. Artinya akan ada ujian buat Anda sebagai seorang mukmin, di mana ujian keimanan baik dari orang terdekat, orang sekitar, saudara, kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah, istiqomah, tawakal kepada Allah. Karena setiap orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala urusannya. Bahkan Allah beri rizkinya dari jalur yang tidak terduga. Dan terus memohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Semoga tetap menyimak di bawah ya, sambil kita tunggu dia naik lagi untuk minta datanya. Karena Anda bagian dari keluarga kami, dan kami harapkan Anda bergabung juga di komunitas ini atau di Yayasan API ini, Apologet Islam Indonesia. Bagaimana kita terus memantau perkembangan saudara, kita saling belajar bersama di sana, perdalam lagi ilmu agama. Ada yang perlu dipahami, perlu diketahui, mohon segera tanyakan yang sifatnya darurat. Pesan di dalam Al-Quran juga, ketika Anda beda keyakinan dengan keluarga, tetap menjadi anak yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk saudara. Hanya jangan ikuti keyakinannya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan buat yang lain. Ya boleh saya atau ada yang lain? Kalau dari saya gini,
dalam kitab Qalyu Bihasiatan ataupun Al-Mahalli itu ada beberapa pendapat kapan berlakunya syariat ataupun mukallafah hukum terhadap lanjut loh. Kadang Bang Kayu mau ngomong. Lanjut. Ya. Siapa tadi? Akhidaman, maksudnya di mana Ya, ini yang kayu. Sudah mendengar suaranya? Suaranya belum mendengar karena dia belum bersuara. Suara saya terdengar? Itu baru benar ya. Suara Ustadz Ali terdengar. Nah, ini salah narasi dulu biar yang lain dengernya masih waras nggak menyimak suara saya. Oke. Ustadz Alif noise. Noise dari mana saya ini? Secara sunat. Belajar yang dasar-dasar tentang Islam. Yang harus dilakukan tuh sunat. Ya, silakan Bang. Lagi ngomong dia. Jaringannya susah. Yang tadi mau saya sampaikan masalah sholat nih. Kapan berlaku sholat untuknya gitu dalam beberapa pendapat ulama. Wah, turun lagi. Yuk, siapa lagi mau syahadat biar sekalian? Yuk, naik. Yang mau syahadat itu di bawah. Ya. Maksudnya mungkin gimana cara kita bilang gini. Orang yang masuk Islam ini, mu'alaf, dia berlaku sholatnya kapan? Kapan dia syahadat, di situ dia udah berlaku sholat. Kalau dia masuknya Isya ini, di mana maghribnya udah lewat, Isya ini udah berlaku untuknya. Apabila tinggal harus diqadha. Kan kita akan kembali ke bagaimana sih sholatnya kan gitu. Dalam kitab Hasiatan, pendapat yang paling kuat daripada Imam Nawawi, dikatakan itu bermakam pada adhar, di mana pendapat yang memang harus diterima gitu. Nah, itu cara dia sholat, yaitu yang pertama didahulukan daripada fi'liyahnya ataupun gerakannya. Yang penting dia paham dulu gerakannya. Kembali lagi kepada rukun kauli. Kalau dia bisa Al-Fatihah, maka dia bacakan Al-Fatihah. Dia nggak bisa Al-Fatihah, apa yang dia bisa? Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa Bismillah. Maka di setiap rukunnya diisi dengan Bismillah. Nah, misalnya kayak dia bisa di awal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelahnya Bismillah ruku dengan kadarnya biqadrihi, artinya dengan kadar sholatnya. Kadar Al-Fatihah berapa lama? Kadar ruku berapa lama? Nah, cukup baca itu saja. Yaitu udah mulai bisa menyelesaikan sholatnya gitu. Misalnya kayak sholat Isya berarti 4, dia harus menyelesaikan 4 rakaat sekalipun bacaannya dia masih belum bisa. Yaitu diisi dengan lafal bacaan yang dia bisa. Dia cuma bisa lafal Allah. Ya udah Allah. Soal wudu dia pelajari. Dia memang nggak bisa. Tanpa wudu pun nggak apa-apa. Itu dalam sebuah pendapat. Dan itu pendapat kuat. Misalnya soal wudu dia nggak bisa. Dia ingat wudu itu cuma mencuci muka. Ya cukup cuci muka. Nah itu saja Ustadz Ali. Mungkin ada penambahan masalah itu Ustadz. Sudah sempurna itu demikian. Tapi orangnya juga belum naik. Semoga dia mendengarkan. Memang intinya adalah semampunya dulu silahkan sholat. Dan lebih afdol datang ke masjid, ikut berjamaah, ikuti gerakannya, baca semampunya. Bisanya Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu tidak mempersulit. Ya, ketika Anda baru mau belajar, ya ikutilah semampunya, lakukan itu. Nanti mungkin makanya kita berdekat, tolong nanti ini ya sama Bu Host ya, nomor teleponnya biar kita bisa kontakkan di belakang layar nanti mengenai sertifikat juga biar dikeluarkan dari api ini. Saya izin mau sholat isya di sini sudah masuk. Apaan? Lanjut ke yang lain. Iya, sambil menunggu dia kita ini dulu. Selamat malam Leroy, agama apa? Saya Saya murtadin. Saya dulu agamanya Islam, sekarang jadi Kristen. Guru. Oke, guru. Ya sabar. Murtadin ya. Santai aja. Berapa tahun murtadinnya, Bang? Enggak, Abang di Islam berapa tahun? Saya di Islam 18 tahun. Oke, sholat witir berapa rakaat, Bang? Sholat witir berapa rakaat?
Saya muslimnya sih gini Sholat sih. witir berapa rakaat bang? Saya di Islam sih Islam KTP doang sih. Dah baluap turun kok, gak usah nyamar-nyamar dah. Baluap. Naik sholat witir gak tahu. 18 tahun kok Islam. Sholat witir gak tahu. Baluap. 18 tahun Islam nggak pernah sholat dia. Diturunin dulu, aduh. Ngapa diturunin? Nah, ini kan justru kita ingin membuktikan ya kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa orang yang keluar dari Islam itu pasti orang yang goblok di Islam, nggak ngerti Islam dia. Makanya pasti keluar. Jadi jangan diturunin. Kita untuk pembuktian gitu loh. Jadikan dia kelinci percobaan di sini kan bisa. Iya, kita jadikan kelinci percobaan supaya orang-orang itu tahu. Nih loh buktinya, orang murtad itu kualitasnya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Gitu. Masa 18 tahun Islam gak tahu witir. Aku, anakku 15 tahun umurnya, bikin 16 tahun aku Islam. 16 tahun loh aku Islam. Aku musafirnya berapa tahun? 10 tahun, 6 tahun loh aku menjalankan Islam yang sebenarnya. Sholat witir aja aku tahu, baluam. Yaudah kalau gitu di sini juga udah Isya. Ustadz Sugi nanti tolong sampaikan ke dia ya bahwa sholatnya udah berlaku mulai sekarang gitu. Cara dia sholat, gimana sholatnya seperti. Ngapain disampaikan ke dia, orang dia denger. Kan dia ini di bawah. Oh ya, insya Allah. Mana tahu kadang nge-lag nggak denger apa-apa kan gitu. Ya Ustadz Sugi ya, tolong disampaikan ya masalah itu. Ya Bang, siap. Saya Ustadz Sugi, Bang Juma, Ustadz Alif, semuanya saya minta izin dulu ya. Mulai kerja dan sholat juga. Nanti naik lagi. Minta izin dulu ya. Mulai kerja dan sholat juga. Bunda Rama Dabling. Bunda Rama Dabling. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti terputus di tengah jalan nih. Kalau hujan biasanya wifi mati. Oke. Ya tadi Bang Kayu Lapuk jaringannya emang agak susah ya. Tapi sudah yang utama itu sunat dulu ya Ahli Sugi ya Pak De. Wajib sunat. Terus jangan lupa mandi wajib Bang. Ini kan Bang udah baca syahadat nih. Mandi wajib lah. Ya kalau bisa mandi wajibnya sekarang. Aduh, terus kalau bisa besoknya udah sunat gitu. Jangan lupa doain kami di sini Bang. Insya Allah kalau di jannah nanti jangan lupa ada kami di sini. Cari kami Bang. Oke, ini lagi nih. Ustaz Sugi dinain lagi. Atau mau Bang Juma kali? Bang Juma ada yang ngaku murtadin Bang. Tempat saya lagi hujan nih. Naikkan aja. Nice. Oke. Jangan ditanya itu lagi, udah googling deh itu, jangan ditanya Udah itu lagi. googling ya. Bang Juma ada pasien Bang. Pasiennya ngaku murtadin Bang, tapi nggak tahu witir Bang. Aku mau nanya satu lah sama dia nih, Leroy. Ya. Kau tadi murtadin. Aku mau nanya, sholat tahajud berapa rakaat? Sholat tahajud, nggak pernah pula sholat. Astagfirullahaladzim. Saya gini. Di sini saya mau bertanya. Witir gak tahu, tahajud gak tahu. Ya udah gini, saya bertanya dulu. Oke, ya. Iya. Makanya jangan jadi serigala berbulu domba ya. Iya. Kalau oten ya oten aja. Iya. Gini mau nanya. Nabi Muhammad kan nabi yang paling mulia kan kelakuannya. Iya. Benar. Kenapa dia menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun? Uni, Masya Allah. Itu aja. Pertanyaan, Gurunda standby nggak? Gurunda monitor nggak? Sebenarnya udah bosan jawab itu, tapi Ustaz Sugi, Gurunda kayaknya lagi nggak di dekat perangkat. Ustaz Sugi jauh dari perangkat ya. Oke. Saya tunggu. Enggak, kami jawab. Itu pertanyaanmu tadi apa? Kenapa dia menikahi bocil berumur 6 tahun? 6 tahun, mana datanya 6 tahun? Datanya hadis Bukhari nomor 4761. Isinya apa? Oke. Iya, saya bacakan ya. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran Bang, tapi Bang. Dengar Gurunda. Iya, tapi aku ini dulu Bang jelasin Bang. Dia saya sempat tadi mendengarkan tadi. Oh, sempat ya, silakan Bang. Iya.
Kalaupun misalnya, pemahaman Anda minim tentang Islam, ya, salat witir Anda nggak tahu berapa rakaat, saya maklum lah ya kan. Nah sekarang saya pingin penjelasan dari saudara dari kaidah yang Anda bawa bahwa Rasulullah menikahi anak 6 tahun. Ada nggak hukum yang dilanggar beliau? Kalau hukum nggak ada. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Iya, nggak ada hukum yang dilanggar ya? Iya, dulu hukumnya itu belum ada. Sekarang baru ada. Oke, bisa ndak hukum aturan yang ada tahun ini dipakai untuk tahun 1400 tahun lalu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah sekarang udah selesai. Sekarang kalau ada orang yang dikatakan dibunuh di atas tiang salib hari ini di Jakarta, Anda percaya kalau itu adalah Tuhan? Ya enggak lah. Nggak percaya. Bagus. Ya tahu. Iya. Terus kenapa ketika ada informasi dari buku-buku yang tidak jelas informasinya Anda percaya bahwa itu adalah Tuhan yang mati di atas tiang salib? Kasih contoh bukunya apa? Seperti catatan Lukas, Markus, itu kan orang nggak dikenal sama Yesus. Tidak dikenal, itu murid-muridnya ya Bang Juma. Kata siapa? Kata siapa? Berdasarkan data-data historis. Kalau berbicara mengenai histori, berarti berbicara mengenai sejarah. Berbicara mengenai sejarah berarti sesuatu yang pernah terjadi. Coba Anda tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu Lukas. Bentar, saya dulu yang bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dia Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun. It's okay, nggak ada peraturan dilanggar kan? Iya, betul. Dan kenapa dia menggaulinya atau di mana? dengannya saat Di mana Aisyah berumur dalilnya? 6 tahun? Di mana di dalam dalil mana? Di mana itu? Di mana? Di mana? Di hadis Bukhari nomor 473 4739. Iya, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan di situ? Ya, saya bacakan. Iya. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada Uhaib dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahnya saat berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisham berkata, perlu saya lanjut atau sudah? Udah. Apa yang dilanggar di situ? Secara logikanya saja dia menggauli anak yang berumur 9 tahun. Oke. Menggauli ini yang digauli istri Anda atau istrinya sendiri? Istrinya sendiri. Salah ndak itu? Berarti Anda membela pedofil ya? Enggak, saya tanya, salah ndak itu? Kalau secara apa ya? Secara otaknya Anda salah. Ya, memang semua orang yang berbeda logika pasti bilangnya salah. Secara otak Anda salah. Ya. Kalau membunuh Tuhan salah enggak menurut saudara? Ya, karena di situ sudah nubuatan. Di mana ada nubuatan membunuh Tuhan? Di mana? Di Yesaya. Itu kitabnya siapa? Itu kitabnya siapa? Kitab kami. Kami itu maksudnya Anda siapa? Kristen. Kristen itu siapa? Rupanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu orang mana rupanya? Orang mana? Ya. Oh iya. Ya, semua orang lah. Semua orang yang gimana? Gimana? Loh, Anda berbicara Anda Kristus. Anda percaya sama percaya sama Kristus berarti mengikut Kristus dan Kristen. Salah Anda. Bedakan antara pengikut dengan pentuhan. Sekarang Anda membawa kitab Yesaya. Yesaya itu kitabnya Yahudi atau kitabnya Romawi? Diskusi. Enggak, maksudnya fokus dulu. Itu berarti Anda membenarkan bahwa umur 9 tahun itu udah digauli, membenarkan. Ya, saya mengatakan apa yang Anda baca itu itulah yang itu saya istrinya. Iya. Sekalipun itu istrinya, apakah itu dibenarkan? Anda membenarkan? Saya benarkan. Kenapa? Itu masih terbilang di bawah usia loh, di bawah umur loh. Itu takaran siapa? Takaran siapa di bawah usia? Apakah itu moral? Saya tanya takaran siapa dan moralnya siapa?
Enggak, itu moral bukan. Oke, baik. Anda mengatakan moral. Ini Sekarang standar. Anda waras ke sih umur 9 tahun. Bagaimana Warasnya kalau Anda misalnya itu. anakmu atau adikmu umur 9 tahun digauli dengan usia umur 60 tahun, bagaimana? Oke, baik. Fokus baik. dulu. Oke, baik. Oke ya. Coba Oke. bagaimana? Boleh enggak Anda setuju itu dengan moral seperti itu? Anda setelah bertanya boleh enggak Anda diam? Oke? Oke, dengarkan. Menurut Anda itu moral yang wajar gak sih? Dengarkan. Coba deh, kita berpikir secara sehat loh, Bang. Enggak gini, Bang John Wick, diam dulu. Biar dia dulu menjawab bagaimana dia membela Nabi. Baik, baik. Saudara membawa berita dari Tanya hadis. aja, itu moral gak gitu? Itu akal sehat gak sih moralnya Udah, kayak jika gitu? mau diskusi turunin aja baluap. Turun dah. Selesai. Gini, saudara, yang Anda dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda berdiskusi tentang agama Islam yang menyelamatkan negara ini dari penjajahan pedofil dan dari penjajahan LGBT. Santai Anda, santai. Oke? Santai. Anda sedang berbicara tentang Islam. Oke? Anda lihat bagaimana kemudian Isa menikahi istrinya usia 3 tahun. Ribka. Ya, Ribka. Santai. Relax. Relax ya, santai ya. Santai. Nah, kemudian Anda lihat bagaimana Tuhan Anda memecahkan perawan seorang bernama Maria untuk sekedar lahir di atas muka bumi ini. Oke, jadi santai, relax Anda. Anda tidak akan punya Tuhan sekiranya Tuhan Anda tidak memecahkan perawan seorang gadis bernama Maria. Jadi Anda relax saja, santai. Nah, sekarang kita berbicara tentang kaidah yang Anda bawa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membolehkan orang pada masanya untuk ikut perang. Syaratnya untuk mengikuti perang Uhud dan Badar itu adalah usia minimal 15 tahun. Saat itu Aisyah belum dinikahi. Perang Uhud terjadi, perang Badar terjadi. Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat itu. Catat. Sekali lagi saya katakan, syarat untuk mengikuti perang Uhud usia baik laki maupun perempuan ada 15 tahun usianya. Oke? Sedangkan Siti Aisyah belum menjadi istrinya pada saat itu dan Siti Aisyah diikutkan perang. Kira-kira secara logika Siti Aisyah belum dinikahi oleh Rasulullah pada perang Uhud dan dia ikut perang Uhud, kira-kira usianya berapa? Jawab. Berarti hadisnya salah ya? Tunggu dulu, saya belum kaji hadis. Tunggu dulu. Saya belum kaji hadis. Pertanyaan saya dulu, tolong dijawab. Pada saat syarat perang Uhud usia minimal 15 tahun, baru bisa ikut. Siti Aisyah ikut. Dan pada saat itu beliau belum dinikahi oleh Rasulullah. Pertanyaan saya, usia Siti Aisyah di situ 15 tahun atau di bawah 15 tahun? Kalau mengikuti yang Anda bilang 15 tahun. Oke, saya tepuk tangan untuk Anda. Otak Anda sudah mulai terkoneksi. Nah, sekarang tunggu. Sekarang tugas Anda sadarkan saya tentang hadits yang Anda bawa. Saya ingin tahu siapa-siapa aja sanad dari hadits yang engkau bawa itu. Silakan. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas. Saya mau catat siapa aja yang menjadi sanad atau isnad daripada hadis itu. Satu, sebutkan namanya. Mu'ala bin Asad. Ya, terus Hisham bin Urwah. Nah, Hisham ini siapa? Nggak dijelaskan di hadisnya. Saya mengikuti hadisnya aja. Itulah umat Islam. Ya, hadis sahih. Maksudnya hadis sahih itu informasinya akurat. Tapi sekarang kita lihat Hisham bin Urwah ini meriwayatkan pada saat dia di mana ini? Pada saat dia di mana? Dia di Madinah atau dia di Irak? Saya tanya. Ya, di hadisnya tidak dijelaskan. Nah, makanya. Ya berarti intinya hadis yang dianggap sahih ini berarti salah dong. Kalau bagi Anda yang bilang bukan salah hadisnya sahih, tetapi kemudian pemberitaannya ini lemah disebabkan karena ada Hisham
bin Urwah ini menceritakan hadis ini ketika dia di Irak, dan pada saat dia di Irak usianya itu sudah di atas 90 tahun. Dia sudah lemah akal, pemberitaannya sudah pikun. Jadi pemberitaan ketika dia bertemu dengan para periwayat yang lain, sanad yang lain, itu memang betul tersambung, tetapi isi daripada cerita hadis itu tidak berkesesuaian dengan histori sejarah. Berarti gini intinya, hadisnya salah kan? Hadisnya salah kan? Saya katakan lemah. Jangan lemah, soalnya beda. Kandung isinya, dengarkan. Nah, isinya beda, berarti salah. Gimana? Nah, kalau salah kenapa rupanya? Ya kenapa dianggap sahih? Lah, itu sahih pemberitaannya, tapi cerita yang ada di dalamnya itu menceritakan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan histori. Oh, bisa gitu ya. Beda, oh ya, iya, gitu ya. sekarang begini. Tolong tunjukkan satu orang Arab yang ada sebangsa, semasa, sesama dengan Rasulullah yang menghujat pernikahan Siti Aisyah. Tunjukkan, satu aja. Misalnya nih, ada cerita yang Anda temukan di Lingling yang membenci kepada Rasulullah. Ada sahabat yang kemudian mengutuk perbuatan Rasulullah menikahi Siti Aisyah dikarenakan masih di bawah umur. Tolong tunjukkan kepada saya. Hari ini juga saya akan meninggalkan Islam. Silakan. Cara itu nggak ada. Bisa aja ada yang menghujat tapi dibunuh. Why not? Nggak bisa aja terjadi. Allahu Akbar. Ini bukan agama Kristen, Bung. Ini ajaran Islam. Kalau Kristen itu terjadi, penulis-penulis kitab saudara dibunuh semua. Kalau Islam mana ada yang kayak gitu? Nggak bisa. Tapi kok menyebarkannya dengan perang ya? Siapa? Apa? Kenapa Islam menyebarkan agama dengan perang? Baik, kita pindah topik. Oke. Tolong Anda bacakan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Sekarang juga nggak butuh lama. Silakan. Anda kalau belum siap untuk berdebat dengan umat Islam, jangan coba-coba, apalagi kalau ada Bang Suma di dalam. Oke, silakan. Tunjukkan Lukas 3, 22, 23. Sekarang juga saya ingin dengarkan. Lukas 33. Lukas Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Menuju. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 kan? Bukankah telah dikatakan Lukas. Musa? Iya. Tadi katanya Kisah Para Rasul. Iya. Tadi pertanyaan saya, Aku cuman cek jiwamu. Kau emosian iya. ternyata. Baca. Emosian, Pak. Bukankah telah dikatakan Musa? Emosian lah Saya katanya. bicara dulu. Oke, baca silakan. Tapi jangan emosi, minum air dulu, minum air. Kamu lagi bertemu dengan orang yang paling ditakuti pendeta Indonesia. Baca. Saya takut sekali. Bukan kata di Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya padamu. Sekarang nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Yang seperti Musa, Yesus, Paulus. Sip, itu lebih bagus. Itu lebih bagus Paulus daripada Yesus. Sekarang begini, benar nabi. Oke, benarkah Paulus Anda akui sebagai nabi? Bukan nabi sih, lebih tepatnya rasul. Udah kacau kan? Kacau. Pantasan Anda keringat dingin, kacau. Berarti saya tidak keringat dingin. Nah, sekarang nabi yang sama seperti Musa siapa? Kenapa? Jawablah. Ya, Paulus. Allahu Akbar. Nabi yang sama seperti Musa siapa? Paulus. Berarti Paulus itu nabi? Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini bisa lanjut ini Gurunda. Masya Allah. Sekarang baca nomor 23.
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak melakukan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oke. Dibasmi di sini kamu tahu bahasa aslinya? Bahasa Ibrani atau Yunani? Aslinya kitabmu ini apa? Yunani. Yunani. Kamu tahu apa yang di situ tertulis? Anda jawab sendiri saja. Aduh, lemah kali hatimu. Oxolotereu artinya dimatikan. Artinya gini, akan terjadi. Nah, dengarkan, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Paulus akan dibunuh dari umat kita. Tolong tunjukkan di mana orang-orang dibunuh di Yerusalem karena tidak mengikuti Paulus. Buar. Kuda-kudamu lemah, anak muda. Aku nggak pernah baca Al-Qur'annya sih. Tadi Anda berkata bahwa agama benar itu membunuh. Aku kasih judulnya ini. Bahwa Nabi yang datang sama seperti Musa diperintahkan oleh Tuhan, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan, akan dibunuh. Exolotereu dalam bahasa Yunani. Kalau Anda mengatakan ini Paulus, saya tanya sama Anda, siapa yang dibunuh oleh Paulus karena tidak mengikuti ajaran menyembah manusia kepada orang Yahudi? Silakan. Bukankah justru dia yang dibunuh? Kuda-kudamu lemah, anak muda. Bandingan cipta dimulai atau gimana? Wah, dikirim nih sama Gurunda. Waduh, ternyata setelah dicek-cek memang ini lahirnya Kristen dan memang agamanya Kristen, tapi ngaku-ngaku murtadin. Waduh. Padahal agamanya juga begitu sih. Kuda-kudamu lemah, anak muda. Kamu harusnya belajar dulu di pendeta 677 tahun baru berhadapan dengan yang namanya Bang Sumaini. Ya kalau dia hidup, Bang. Lemah kuda-kudamu. Buru mati. Waduh. Aduh. Cocok itu namanya jangan Leroy, tapi Lemoy. Letoy. Alias Lemot. Jelaskan versimu. Jelaskan juga. Ya, sekarang saya tanya. Awal intinya bertanya. Berarti gugur Paulus ya? Gugur Paulus ya, anak muda? Nah, versimu lah, jawab versimu. Gugur ya? Ya, jawab versimu. Oke, sekarang kita masuk. Di sini jelas harus terjadi. Benar nggak harus terjadi nih? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan dari umat kita. Betul? Ya. Setelah Nabi Musa alaihissalam, siapa yang memimpin peperangan untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah? Yesus Rasulullah. Siapa itu? Jawab saya. Saya udah tahu jawabannya sih, pasti merujuk ke Kores, noise. Tolong sekali lagi pertanyaan saya, siapa kemudian yang datang mengajarkan la ilaha illallah Isa Rasulullah, dan siapa yang tidak mendengarkan kalimat itu akan diperangi? Itu siapa? SAW. Apa itu? Apa itu SAW? Kamu udah tahu sendiri. Pasti sudah Rasulullah tahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Akbar. Gini. Takbir. Ini ada satu lagi. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Gini, saya kan nonton IG juga kan, katanya nabi-nabi itu hanya berasal dari bangsa Yahudi. Kata siapa? Baik, mari kita uji. Oke, mari kita uji. Kamu punya Bible di situ, lihat kitabnya Yahudi apa yang diterangkan dalam Kejadian 49 nomor 10. Tunjukkan kata Yahudi di situ. Ada nggak kata Yahudi di sana? Silakan Anda bacakan saya Kejadian 49 nomor 10. Tunjukkan kata Yahudi di sana. Kejadian 49 anak bau nomor 10. Korban Elia juga rupanya dia. Korban gereja ini. Korban Elia. Kenapa kalian nggak langsung debat aja sih gitu? Pesak apanya?
Kenapa kalian nggak langsung debat gitu? Ada nggak di antara kalian berani hadapi Bang Suma? Ada nggak? Nggak ada. Ada, mana? Tunjukkan ke saya. Nah, ini baca aja dulu nih, Bung. Ini kitabnya orang Yahudi. Baca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara bangsa dan kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk sebangsa. Oke, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang kemudian mengambil kerajaan Daud dan sampai hari ini kerajaan itu masih berdiri dengan megahnya? Lalu kemudian dia menaklukkan hukum-hukum yang tadi yang saya katakan kepada Anda. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Siapa? Lagi-lagi yang Anda sebut. Lagi-lagi yang Anda sebutkan tadi apa? Tapi nggak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun. Masya Allah, Subhanallah. Coba kita ukur dulu. Sekarang kalau Anda merasa seorang murtadin, oke, Anda murtadin. Anda usia berapa sekarang? Mari kita ukur kebenaran itu. 60, 70, 50, 40? Saja. Jawab dulu yang pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan Anda gitu. Kan Anda minta pembuktian kan? Iya. Oke, baik. Anda minta pembuktian. Oke. Sekarang kita lihat kemudian di Indonesia ini sebelum merdeka. Agama mayoritasnya apa? Hindu, animisme. Oke. Kemudian datang para pedagang Islam. Kemudian menegakkan hukum-hukum. Takluk enggak Nusantara ini dengan hukum Islam? Takluk. Ada penjajahan enggak dari tentara Islam? Enggak ada. Agama agama Katolik dan juga agama Kristen menjajah 350 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama, membutuhkan beberapa generasi. Berhasil tidak mereka menegakkan menyembah kepada manusia Yesus? Tidak. Ini dikatakan Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang berhak ini? Lihat tanda-tandanya, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum la ilaha illallah Isa Rasulullah kepada bangsa-bangsa. Di Indonesia kita lihat skala kecil, yang mampu menaklukkan bangsa Nusantara ini dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara ini siapa? Rasulullah Muhammad SAW melalui pengikutnya, umatnya, atau Paulus melalui pengikutnya? Jawab. Siapa, Bang? Ya, kalau yang di Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang poin yang masih ada lagi. Tapi gini, saya mau tambahin ya. Tapi cuma di Indonesia dan beberapa negara aja. Tapi kalau di Eropa gitu enggak. Siapa bilang? Siapa bilang? Ini sementara sedang berjalan. Begitu datanya, nggak ada yang bilang. Tapi dari sesuai data. Oke, baik. Sekarang begini, keadaannya adalah Anda harus mengetahui, ketika kemudian agama Kristen itu ditegakkan, yang menegakkan itu adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu adalah kaisar yang besar. Mereka punya peradaban, kemudian mereka terlanjur menguasai Barat. Mereka kemudian menginflasi semua negara-negara yang di bawah kekuasaannya dengan apa? Dengan senjata dan seterusnya. Ada gitu umat Islam menguasai senjata. Tapi kenapa dia bisa mengambil kekuasaan, kemudian hampir separuh dari penduduk bumi itu diambil menjadi Islam? Kalau di Kristen, dengarkan saya, tepuk tangan dulu. Dengarkan saya. Di Kristen itu ada berapa sekte? Katolik, Protestan, apalagi Saksi Yehova, apalagi Advent, apalagi Mesianik, apalagi Katolik, Saksi Yehova, apalagi yang besar-besar, apalagi? Udah itu aja, Bang.
Nah, sekarang kamu belah-belah, kamu bagi itu 2 miliar, kamu bagi. Itu berapa orang kalian? Berapa orang kalian? Ketika dibagi menjadi 8, menjadi 7. Tinggal berapa tuh? Ayo. Ayo. 2 miliar orang Kristen di dunia ini ketika dibagi 7 sisa berapa? Intinya kan satu, orang tuh percaya Yesus. Oh, nggak bisa satu. Jangan nipu kami. Tapi kalau umat Islam, Bung, berapa miliar umat Islam di dunia? Kalau nggak salah 1,9 ya. 1,9, subhanallah. Kalian 2 miliar dibagi 7 sisa berapa? 300 juta. Tapi kalian dibagi juga. Dengan Syiah? Samar. Itu tidak masuk Syiah. Itu tidak termasuk Syiah karena Islam itu Syiah itu bukan Islam. Itu nggak masuk Syiah. Sekarang berarti Anda lihat di data itu termasuk sekarang. Syiah. Oh enggak. Syiah enggak masuk. Mereka itu bukan Islam. Sekarang perbandingannya adalah agamamu dibandingkan agamaku itu selisih hampir 700 tahun. Bagaimana kemudian Anda melihat kecepatan perkembangan Islam itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apabila ia datang maka dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Yang pertama di dalam perjanjian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Perkembangannya cepat. Apanya? Perkembangannya Islam cepat karena iya Islam membolehkan poligami. Oh, bukan begitu. Sekarang begini saya tanya. Oke. Mari kita buktikan. Di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia, Anda pergi di catatan sipil atau di KUA atau di Departemen Agama, lihat siapa yang paling banyak perceraiannya di sana. Setelah mereka bercerai, apakah mereka menjanda, menduda? Tidak. Itu di Indonesia, skala Indonesia. Sekarang mari kita lihat skala internasional. Anda melihat tentang poligami. Saya mau katakan kepada saudara, di barat sana, apakah ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pernikahan? Batasan-batasan. Kalau ada, mari kita lihat. Di mana negara paling tinggi penyakit kelamin di dunia ini? 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Kalau dia setia kepada pasangannya, mustahil dia kena AIDS. Kalau dia kena AIDS, berarti dia gonta-ganti pasangan. Apa arti poligami? Banyak wanita. Tapi kalau di sana penyakit AIDS bukan cuman banyak wanita. Satu laki-laki bisa menggunakan banyak laki-laki, banyak wanita. Satu wanita bisa menggunakan banyak wanita, banyak laki-laki. Sehingga apa yang terjadi? AIDS. Ayo, apa lagi? Maksud saya ini. Apa lagi? Karena umat Muslim berpoligami. Masya Allah. Kan jadi 4 istrinya. Empatnya apa? Hamil. Nah, sekarang kalau di barat ada nggak batasan? Nggak ada. Jawab saya, di barat ada nggak batasan? Nggak ada. Nggak ada batasan, Masya Allah. Kuda-kudamu makin rampu, Bung. Kakimu yang kanan udah jatuh ke bawah tuh. Anda baca Lukas 8 nomor 29, Lukas 18 nomor 29, nomor 30. Yesus mengizinkan pengikutnya untuk berpoligami. Tepuk tangan untuk Bang Zuma. Ada lagi? Gimana? Gini. Ada lagi? Bisa saya baca, tapi abang jelaskan gimana itu ayat itu bisa apa bilang Kristen bisa berpoligami? Gimana jelaskan? Ini dalilnya Lukas 18. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada sekarang ini juga. Tepuk tangan. Yesus memberikan izin untuk mendapatkan istri berlipat kali ganda. Lukas 18:29 nomor 30. Di surga Yesus menjanjikan 100 istri. Di mana dalilnya? Matius 19 nomor 29. Di dunia poligami, di surga poligami. Subhanallah. Kuda-kudamu makin rampu, Dek. Berdiri lagi, perkuat kuda-kudamu. Yang kayak tadi enggak bagus kayak gitu, enggak bagus. Jangan duduk di lantai. Jangan duduk di lantai. Berdiri. Kamu ngapain kamu bibirnya nempel ke keramik kamu? Berdiri. Berdiri. Ya, gitu.
Kuda-kudamu lemah itu. Kursimu sampai patah kakinya. Udah berdiri yang kuat. Oke. Ini. Ya, terus apa lagi? Matius 19 ayat 3 sampai 6. Di situ diajarkan monogami. Terus saya baca kan? Boleh. Silakan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidak boleh. Kata Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Oke. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah diputuskan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Bersatu dengan apa? Bersatu dengan apa? Istrinya. Mana diterangkan di situ bahwa cukup satu istri? Kan kalau istrinya 3, istrinya 10, boleh nggak dikatakan bersatu? Meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya 30, boleh nggak disebut bersatu? Boleh nggak? Jawab saya dong. Istrinya dia nggak ada dalilnya satu, nggak ada dalilnya satu. Cuma dikatakan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya 100, bisa nggak bersatu? Kuda-kudamu makin rampuk anak muda. Masih mau kau datang besok. Rampuk kali kuda-kudamu. Rampuk kali. Kalau di Islam jelas dalilnya. Di Islam jelas dalilnya. Fawahida, cukup satu istri. Di kitabmu mana cukup satu istri? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada saya nikah lagi. Coba tunjukkan. Ada enggak? Di kitabmu cukup satu istri, ada enggak? Fawahida, maka cukup satu istri. Itu Al-Quran, surah An-Nisa. Sekarang di kitabmu cukup satu istri, ada enggak? Kalau ada saya nikah lagi. Coba tunjukkan. Kalau nggak ada, Nah, kalau nggak ada ya nikah lagi nanti. Coba. Bunda Rahma. Sama aja. Aduh, gimana sih Bunda Rahma ini? Undang-undang. Sama aja. Masih mau kau datang besok, Ted. Gini aja. Jelaskan. Bukan aku ya, Bang. Bunda Rahma ya, buka kartu ya, bukan aku ya. Ayo. Yang semangat. Ayo. Apalagi. Hujat sejak-jaknya Islam itu. Jawaban. Gimana? Fakta tidak perkembangan Islam banyak cepat gara-gara berpoligami. Fakta atau tidak? Tidak fakta itu. Mana buktinya? Ini demi Allah saya katakan samamu. Demi Allah pencipta langit dan bumi. Ini di depan saya Oten. Anaknya poligami. 3 anaknya cewek semua poligami, gonta-ganti suami. Mana lagi suaminya yang gonta-ganti? Dia meninggal di Kendari. Dan dia pasti dengar ini. Teman-teman kantor saya pasti dengar dan dia pasti tahu. Staf saya juga begitu. Orang-orang Oten itu ada juga tiba-tiba datang istrinya di ruangan. Kenapa Bu nangis? Bapaknya ini tidak pulang ke rumah. Ada apa rumahnya? Dia katanya dekat dengan salah satu tailor yang ada di sini yang ini. Oh, kok bisa kayak gitu? Iya Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Cerai, nikah lagi. Itu yang terjadi, Bung. Karena memang di dalam kitabnya tidak ada yang ngatur. Bahkan kalau Anda melihat kitab saudara, tidak boleh cerai. Di kitab Anda itu tak boleh cerai. Memang. Tapi ada satu syaratnya untuk cerai. Apa itu? Berzina. Coba Anda lihat sekarang catatan sipil perceraian di Kristen banyak sekali. Apakah boleh saya simpulkan bahwa ternyata di Kristen itu banyak pesina? Karena syarat bercerai di Kristen itu cuma satu. Selain daripada maut yang memisahkan, yang satunya adalah ketika ada yang berzina. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti boleh menceraikan istri kalau ada yang berzina. Ternyata banyak yang berzina, banyak yang cerai, berarti mereka semuanya adalah keluarga pesina. Gimana? kuda-kuda mau makin rapuh. Makin rampung, malah sudah rapat duduknya di lantai. Aduh, udah nggak ada lagi Bang, kakinya Bang. Ya ini lantainya basah kenapa Dek? Ya Allah ya Karim, kamu pipis ya Allah. Sampai segitunya. Masih mau datang besok. Jorok kali kau ngompol. Ih, ganti udah dulu tua ngompol, jorok kali kamu. Leroy, ganti dulu pampersmu.
Tadi kan berbicara dengan KDRT Kristen. Beliau dapat hidayah, sabar. Iya. Bukan KDRT itu. Perzinahan. Bukan. Entar. Nabimu sendiri saja berzina juga. Aduh, ini bahaya ini. Bahaya ini kata-katamu. Bahaya nih kata-katanya nih. Adinda, jangan kau biarkan hal yang kamu tidak ketahui untuk kau ucapkan, terkecuali ada dalil sah benar. Boleh kau tunjukkan di mana Rasulullah Muhammad SAW itu berzina? Dalam kitab yang ada di Perjanjian Lama, Lot, semua nggak ada yang tidak berzina. Di kitab itu berzina semua. Bahkan Maria itu bertunangan dengan Yusuf sebelum melahirkan Yesus. Kores, noise suara bini anakmu kedengeran. Hilang suara Gurunda, hilang. Mohon maaf. Itu. Iya, cek. Udah ada bang, normal. Jadi, jadi kalau Anda bercerita tentang persinahan, hampir semua nabi itu melakukan persinahan. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, bagaimana kemudian Sarah itu poliandri, 2 suami, dia suaminya Abraham, yang kedua suaminya adalah Fir'aun. Oke? Jadi jangan mengatakan sesuatu. Kalau saya berbicara, misalnya Nabi Lot berzina dengan kedua anak kandungnya, itu sah karena di dalam Bible diceritakan. Oke? Sarah menikah dengan 2 suami, itu sah karena ada di dalam dalilnya ada. Daud kemudian ngintip orang mandi, kemudian menggagahi istrinya orang, sah, ada di dalam kitab saudara. Yesus lahir dari seorang wanita yang hamil pada saat dia bertunangan, itu sah, ada di dalam kitab saudara. Yusuf mau menceraikan Maria padahal dia belum suami istri, itu sah di dalam kitab saudara. Tapi kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW berzina, tolong tunjukkan dalilnya. Silakan. Waduh, ngompol lagi Pakai KDRT aja sih bang, berzina semua. Dicabut dulu, minta maaf Bang Suma, minta maaf dan teman-teman. Ya begitu, masya Allah. Ini tanda-tanda orang baik ini, ya. Jangan mengucap. Ya, tapi memang saya tahu teman-teman Kristen itu selalu kemudian disusupi dengan pemahaman hujatan dan penistaan terhadap Rasulullah. Saya tahu, saya paham itu. Kenapa? Saya ini ketua Mu'alaf Center, jadi saya paham bagaimana mu'alaf ini ketika mereka ibadah, mereka sekolah di ini dan seterusnya, mereka selalu kemudian disuntik pemahaman penghinaan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya paham itu. Nah sekarang kalau dimintai pertanggungjawaban tidak ada. Bahkan orang yang mengajari Anda minta datanya pasti juga nggak ada. Itulah. Nah, sementara kami di Islam, siang malam kami disibukkan untuk memuliakan Yesus. Siang malam kami disibukkan untuk membersihkan Yesus dari fitnahan oten. Kami yang memuliakan di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu kita cek dari Rasulullah atau dari Paulus. Ternyata ajaran Paulus mengajarkan menghujat, menista, merendahkan Yesus, sedangkan ajaran Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yesus. Artinya bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan kepada Kristen, tetapi datangnya ke Islam. Begitu bang. Apa? Gini aja sih bang, terakhir ya. Saya dengan bukti kuat yang menyatakan bahwa Nabi itu nggak berasal dari bangsa Yahudi, itu aja sih. Mana dalilnya Nabi itu tidak datang dari bangsa Yahudi? Mana? Saya kan minta tadi. Saya nggak tahu sih, tapi saya tahu dari dia, itu aja. Datang dari
Saya tahunya dari Elia. Saya ingin bertanya. Suruh begini dengar begini. ini Gurunda. Suruh tante Elia tunjukkan datanya bahwa roh kebenaran itu datangnya hanya kepada Bani Israel, dan saya titip satu dalil ke dia, suruh dia baca Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari tengah-tengah Bani Israel yang berasal dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Saya titip itu. Ulangan 18 nomor 18, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 23. Bukankah Tuhan kitab Taurat melalui kitab Taurat mengatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa? Tuhan akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa. Sedangkan kalau itu adalah Yesus atau Paulus, jelas Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti nabi yang sama seperti Musa tidak datang dari Bani Israel. Lalu dari mana? Dari mana? Oke. Sampaikan Tante Elia bahwa ini data dari Bang Suma. Oke. Gitu ya? Ya, terima kasih ya Bang Zuma atas sama-sama jawabannya. Sama-sama Mohon saudara. maaf teman-teman bila ada salah kata. Sama-sama. Terima kasih. Rajin-rajin diskusi seperti ini supaya pembendaharaan ilmu Anda itu bertambah. Ingat pesan saya, Anda perdalam belajar Bible. Pakai akal tapi jangan pakai doktrin, pakai akal. Setelah Anda banyak belajar, cari Bang Suma, kita diskusi lagi seperti ini. Oke? Oke, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama saudara Leroy. Leroy bang. Iya, Bang, Leroy. tadi abang bilang tante, bukan om ya bang? Aku nggak tahu. Namanya Elia, biasanya Elia itu perempuan kali ah. Tapi gayanya laki-laki gimana sih bang? Justru gayanya perempuan, kalian aja yang mengatakan dia laki-laki. Laki-laki yang kemayu. Laki-laki ya? Pak tahu aku dari penampilannya, dari pakaiannya, caranya bicara, caranya duduk, jari-jarinya, caranya bergerak. Udahlah perempuan, ngapain kita sibuk? biar damai. Biar damai, ambil jalur tengah aja. Cewek dong. Bainahuma. Udah, istirahat dulu kita ya. Saya istirahat dulu ya teman-teman. Iya bang. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya sahabat-sahabat Laskar Api yang ada di bawah, para guru saya, yang adik-adik saya yang ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman Laskar yang ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya Zulkifli M. Abbas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi hampir saya lupakan. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan infak sedekah gift. Ya, kiranya apa yang antum semua berikan menjadi kemudian air cahaya yang akan menghilangkan dahaga dan juga menghapuskan kegelapan di alam barzahnya nanti antum semua, dan menjadi amal jariah. Kiranya dengan gift yang Anda berikan kepada kami menjadi satu jalan penggugur dosa dan amal jariah sampai ke jannah. Terima kasih sekali lagi, disehatkan dan dipanjangkan umurnya, semakin sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh izin ngomong sebentar nggak? Sukron Silakan bang. Sufiana Sukron. Itu kan videonya si Mbak Elia ini kan viral ya. Viral di FYP terus. Rival bahasa apa lagi rival? Gini Bunda Rahma ya, Bunda Hesti. Aku sudah. Tunggu, Bang Nadar minum dulu, berantakan ngomongnya. Rival, Bunda Rahma. Minum dulu. Kayu mau ngomong, Kayu Lapuk mau ngomong. Saudara kita yang baru, silakan. Bentar dulu Bang Nadar dulu. Sebentar, sabar Bunda Rahma, diam dulu. Jadi gini teman-teman ya, itu kan sebetulnya perlu kita stitch ya, dan aku sudah hampir 3 atau 4 kali stitch. Itu videonya selalu
melanggar komunitas itu kenapa ya? Tapi anehnya kalau diupload itu nggak melanggar komunitas, jadi nggak dirungkatin gitu. Tapi kalau kita stitch itu selalu loh rungkat. Dan anehnya memang kalau kita stitch kan videonya pure-nya banyak tuh. Nah itu yang videonya banyak itu, yang pure-nya banyak itu yang dirungkatin gitu loh. Makanya aku kenapa kok Tok ini nggak adil ya? Itu Iya. loh, terima kasih, itu aja sih. Caranya Bang Nandar download aja dulu, nggak usah di stitch, di download nanti baru dibalas. Tag aja ke dia. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam. Tadi jaringannya kan kurang bagus, nih udah lumayan.